saya berusaha untuk memenuhi kewajiban ini sebagai calon peserta, calon hakim Mahkamah Konstitusi jalur dari DPR RI. Banyak terjadi putusan ultra petita dalam jagat dunia peradilan kita. Perlu suatu kajian mendalam dalam memahami dan menyikapi putusan ultra petita. Putusan ultra petita itu adalah putusan hakim yang diputuskan melalui sidang yang melebihi tuntutan, termasuk di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Itu ada ralat Pak, bukan jaksa penuntut umum, tetapi termasuk di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Inilah yang saya maksud kelemahan kita, lain yang diketik, lain yang ada di pikiran. Di dalam pengujian suatu undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dicermati atau ditelaah lebih jauh. Apakah putusan itu yang pertama memberikan keadilan, kemudian memberikan kepastian hukum, atau memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara, khususnya para pencari keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh undang-undang, yaitu yang pertama, kewenangan menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menguji kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, menguji hasil sengketa pemilu. Yang keempat, membubarkan sebuah partai politik. Yang kelima, menguji pendapat DPR tentang dugaan presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran berat atau kejahatan. Dalam hal ini, dari 5 sektor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan ultra petita tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi karena masing-masing kewenangan itu berbeda hukum acaranya. Berbeda halnya dengan sistem peradilan umum, meskipun pada Mahkamah Konstitusi tidak ada larangan ultra petita, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah putusan itu menimbulkan rasa keadilan, apakah putusan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari 5 sektor kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara umum Mahkamah Konstitusi tidak mengenal dan tidak menerapkan ultra petita seperti yang terjadi pada sengketa peradilan pidana pada peradilan umum. Karena di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal sebenarnya ultra petita. Dari pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan ultra petita itu sudah diatur formatnya di dalam pasal 57 Mahkamah Konstitusi. Ayat 1 berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan amar putusannya bahwa materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ayat 2, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di dalam ayat 2A ditambahkan, putusan MK tidak memuat amar selain seperti ayat 1 dan ayat 2. Atau bahkan sebaliknya, Mahkamah Konstitusi boleh saja menerapkan ultra petita apabila memang kasus-kasus tertentu menuntut untuk diberikan atau diterapkan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yang penting
ultra petita diberikan atau dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan rambu-rambu demi untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya para pencari keadilan. Dalam sistem peradilan umum, sebaiknya dihindari oleh majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan ultra petita. Tetapi itu pun tidak ada larangan khusus. Majelis hakim telah menjatuhkan ultra petita tentu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Akan tetapi berbeda dengan putusan majelis MK yang menerapkan ultra petita dalam putusannya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan terakhir. Tidak ada lagi upaya banding dan kasasi seperti pada peradilan umum atau pada peradilan pidana. Pihak-pihak yang berperkara pun sangat berbeda posisi kepentingannya. Karakter hukum acaranya berbeda dengan hukum acara di peradilan umum. Kemudian putusan majelis hakim dapat dibatalkan oleh peradilan di atasnya seperti banding dan kasasi kalau di peradilan umum. Sementara pada persidangan Mahkamah Konstitusi, penuntut umum atau pemohon adalah warga yang hak konstitusinya dirugikan oleh keberadaan suatu undang-undang. Hukum acaranya hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Parameter profesionalisme Mahkamah Konstitusi bukan terletak pada putusan yang berani menerapkan ultra petita, akan tetapi profesionalisme Mahkamah Konstitusi adalah berani menerapkan ultra petita diukur dari apakah ultra petita itu demi keadilan hukum, apakah ultra petita itu untuk kepastian dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, khususnya para pemohon uji materi sebuah undang-undang, atau hal-hal lain dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan, satu, ultra petita di dalam perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi tidak terikat dan berbeda dengan ultra petita dalam sistem peradilan umum. Dua, putusan Mahkamah Konstitusi boleh saja menerapkan ultra petita asalkan hal itu dilakukan demi untuk rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tiga, ultra petita bukan standar atau parameter untuk ukuran profesionalisme hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Haridi Hasan. Kita telah mendengarkan paparan beliau. Sebelum kawan-kawan anggota menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan Wakil Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Haridi Hasan, ya, penyampaiannya luar biasa. Ini saya tidak bertanya Pak, tetapi saya meneruskan pertanyaan dari ananda kita, mahasiswi Universitas Hasanuddin, yang menyaksikan dan mengikuti acara ini dari atas, menitipkan pertanyaan dari Sabrina Ainun Soraya Abrar dari Universitas Hasanuddin, bertanya secara anak Makassar nih, anak buahnya Om Anca, Om ini juga Amir ya, Amir Tuskara ya, di atas tuh, Pak, anak Unhas, oh dari Bone, Sopeng, ya. Jadi Sabrina menanyakan, Pak, nih kalau mahasiswa yang nanya harus dijawab Pak ya. Bagaimana Bapak memposisikan hubungan antara lembaga ya, yaitu legislatif dalam hal ini MK, dengan lembaga eksekutif maupun lembaga Bapak di yudikatif dengan lembaga eksekutif yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yaitu DPR. Segitiga ini, bagaimana Bapak memposisikan hubungan antar lembaga? Kan Bapak tahu dicalonkan dari DPR, ya, melalui pengusulan melalui DPR. Nanti ketika Bapak duduk sebagai hakim MK, bagaimana Bapak memposisikan? Ini tolong dijawab Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan sebelah kanan dulu. Fraksi Partai Golkar, Supriyansa. Siap, Raja Kalimantan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita.
Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim MK, Pak Dr. Haridi Hasan, Sarjana Hukum, Magister Hukum yang saya hormati. Pembuka kalimat tadi, Bapak, sangat bagus saya dengarkan bahwa sedikit kikuk karena lain yang dibaca, lain yang dipelajari, ternyata lain judul yang diberikan. Tetapi Bapak menyampaikan tadi pemaparan sangat baik menurut saya, dan itu bisa kita melihat cara-cara berpikir yang baik, yang sepintas, yang spontanitas, justru itulah yang melahirkan kualitas yang bagus, Pak Haridi. Karena ini adalah fit dan tanya jawab pun harus kita lakukan, maka saya mencoba mendalami sedikit, Pak Haridi. Sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, saya mau menyampaikan begini. Tentu ada perbedaan penyebutan. Kalau di MK sana, orang tidak menyebut bahwa ini gugatan. Tapi ini adalah permohonan. Nah, ketika permohonan dan gugatan itu dibedakan dalam pengertian, maka di situ sangat jelas posisinya. Bahwa kenapa dikatakan pemohon? Karena hakikatnya ini hanya terdapat satu pihak sebagai pemohon atau volunteer. Itulah dikatakan pemohon, bukan penggugat. Nah, putusan juga itu yang ada yang tidak puas tentunya ketika memasukkan sebuah permohonan di sana. Begitu lahir sebuah putusan, ada yang kecewa, tentu ada yang merasa puas dengan sebuah putusan. Nah, coba berikan gambaran kepada kami di sini, Pak Dr. Haridi, bahwa memangkah, haruskah sebuah putusan itu harus memuaskan orang? Atau putusan itu harus benar-benar berlandaskan dengan aturan yang ada. Karena beda hakim MK cara memandang sebuah permohonan dengan hakim di Pengadilan Negeri Tinggi dan tentu di Mahkamah Agung. Coba berikan gambaran kepada kami. Terima kasih Pak Dr. Haridi. Saya akan berikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Pangerang Heru Saleh. Tekan. Tambah gelar saya. Selanjutnya kami persilakan fraksi PDIP. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Dr. Haridi Hasan SHMH. Melihat dari judul makalah Bapak, profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ultra petita. Di dalam pengujian suatu undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dicermati atau ditelaah lebih jauh. Apakah putusan itu memberikan keadilan, kepastian hukum, atau memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara khususnya para pencari keadilan. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana Anda menilai putusan MK yang dinilai memiliki unsur ultra petita mengenai komisi yudisial yang tak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi? Mohon diulangi pertanyaannya Pak. Bagaimana Anda menilai putusan MK yang dinilai memiliki unsur ultra petita mengenai komisi yudisial yang tak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi?
Kedua, apakah penerapan ultra petita di MK harus dibatasi? Ketiga, profesionalisme seperti apa maksud judul makalah Bapak? Terima kasih Pak Ketua. Terima Ulangi kasih. Pak, satu yang terakhir Pak. Terlalu cepat Pak bagi saya. Silahkan Nopri ulangin, kasihan Pak Haridi. Profesionalisme seperti apa Pak? Kalau tadi kan judul Bapak kan profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ultra petita. Baik. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem, sebelah kanan. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara calon Pak Haridi Hasan. Pertama saya ingin memperdalam ya makalah yang sudah Pak Haridi Hasan susun ini. Ini kan temanya adalah ultra petita. Ya. Bagaimana kemudian Pak Haridi Hasan menempatkan Mahkamah Konstitusi ketika melihat bahwa ada hal-hal yang memang di luar dari kemampuannya pemohon untuk mengelaborasi persoalan pelanggaran hak konstitusionalnya, ya karena mungkin ada keterbatasan yang dimiliki oleh pemohon ketika mengajukan permohonan, dan akhirnya secara aktif menggali kerugian konstitusional itu di luar dari permohonan yang diajukan, yang akhirnya berujung pada ultra petita. Ya. Karena kan berbeda nih antara kasus-kasus yang ada di peradilan yang lain. Ya. PT UN di situ ada penggugat, ada tergugat. Kemudian kalau pidana di situ ada jaksa, ada terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya. Nah kalau di dalam pengujian undang-undang ya, itu kan pemohon ya di satu sisi, ya, sementara tidak ada sisi lainnya. Ya. Tidak ada termohonnya. Lain kalau misalnya kita bicara soal PHPU. Ya. Permohonan hasil pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umum yang ada termohonnya. Nah, bagaimana bisa menjelaskan posisi Mahkamah Konstitusi ini bahwa apakah dibenarkan mengambil posisi yang aktif terkait dengan posisi yang seperti itu, ataukah ya menurut Pak Haridi sebaiknya Mahkamah Konstitusi sama juga seperti model-model peradilan lainnya yang ada dua pihak yang saling berhadapan ini. Nah, itu saja bagi saya. Terima kasih. Baik, sebelah kanan lagi kami persilahkan fraksi Partai Gerindra. Kiri, maksud saya sebelah kiri. Dari Gerindra ada? Ya, terima kasih pimpinan. Oke. Kanan apa kiri? Ya udah saya. Baik, Terima kasih silakan. pimpinan. Iya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, dan di sini ada Pak Haridi Hasan. Di sini Pak, kiri-kiri Pak, kiri-kiri. Nah, yang banyak di sana, di sini dikit tapi yang ngomong sini Pak. Pak Haridi Hasan tadi makalahnya mengenai masalah ultra petita. Di sini ada satu hal pemikiran mengenai masalah ultra petita, yang mana juga ingin kita lihat pemohon dan termohon. Pemohon pada saat sebagai hakim konstitusi, Bapak posisinya bukan lagi hakim ad hoc tapi sebagai negarawan. Artinya ada peran di mana melihat satu permohonan itu adalah permohonan yang memang kadang tidak seperti hakim-hakim ad hoc yang lakukan seperti tipikor atau apa yang ada bukti dan segala macam.
Di sini adalah frasanya adalah antara kebenaran dan keadilan. Nah, sebagai negarawan, Bapak dituntut mana mengenai masalah kebenaran dahulu atau keadilan? Karena kalau melihat supremasi konstitusi yang diharapkan ada di MK, itu tentunya mengharuskan adanya suatu keadilan. Tetapi apakah itu menjadi poin yang Bapak anggap bisa membuat ultra petita? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelah kiri fraksi PKS. Nah, kalau ini boleh ketua tanya, apa ada PKS gitu. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Haridi Hasan, SHMA, dan juga Pak Kabur Benny Kaharman yang ada di depan saya. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada calon hakim Mahkamah Konstitusi, karena dalam biodata yang saya baca, saudara calon hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Haridi Hasan SMH adalah pengurus daripada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung. Oleh karena itu, saudara calon kemudian mengikuti proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi ini. Nah, karena itu saya pribadi dan barangkali juga Bapak Ibu yang ada di sini ingin mengetahui ada kegentingan yang memaksa seperti apa, ya. Ada kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga saudara calon mengikuti seleksi ini. Bisa saja saudara calon selama ini mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari catatan saudara calon, sepertinya ada sesuatu kegentingan dan itu harus diatasi. Kira-kira begitu imajinasi saya ketika saudara calon Dr. Haridi Hasan mengikuti seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ini. Nah, sehingga dengan imajinasi seperti itu, saya berpikir bahwa saudara calon kelak ketika lolos disetujui menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, maka akan mengatasi kegentingan dalam tanda kutip yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, karena itu dalam pandangan saudara calon apa ya kira-kira kegentingan, ini istilah saya Pak, ya, kegentingan itu, ya, kegentingan yang memaksa itu, ya, istilah saya itu, yang kemudian saudara calon lihat. Kemudian yang kedua, ini soal ultra petita. Ya. Tadi beberapa anggota sudah menanyakan soal itu. Dan tentu saja hakim memang bukan corong undang-undang. Hakim itu corong keadilan. Karena dia harus bisa menemukan sumber hukum yang tepat. Sehingga hakim diharapkan bisa memberikan keadilan kepada setiap orang yang menuntut keadilan. Dalam konteks peradilan Mahkamah Konstitusi, peradilan tata negara, peradilan politik misalnya. Apa yang saudara calon maksudkan dalam makalah paper yang saudara calon buat, bahwa yang dibutuhkan itu adalah sebuah keberanian. Ya. Berani itu seperti apa? Karena ini masih abstrak. Ya. Jadi saudara mengatakan bahwa yang dibutuhkan itu adalah berani, ya, dan juga profesionalisme. Jadi bukan hanya berani, itu artinya kan makna bahasanya itu bukan hanya berani, tapi juga profesionalisme, kan begitu.
Jadi berani juga dan profesionalisme juga gitu. Nah, berani itu masih abstrak. Ya, seperti apa sebenarnya berani itu? Karena sekarang ini kan sudah banyak istilah-istilah yang kadang-kadang diterjemahkan sendiri oleh orang yang buat. Piting yang seharusnya mencekek jadi merangkul misalnya. Ya. Jadi mungkin Bapak punya istilah lain dengan kata berani tadi. Demikian Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enji. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai PKB. Sebelah kanan. Yang lain dulu. Partai Demokrat, kiri atau kanan, silakan. Demokrat, silakan siapa? Pak Beni, silakan. Baik. Ya. Boleh nggak? Boleh tidak? Saya dialog langsung sama beliau. Pak Beni boleh nih, kita mencari kualitas. Boleh. Takut nanti kan teman-teman Pak Johan Budi tidak berkenan. Sebab saya sudah pernah melakukan tapi pada protes semua. Hari ini boleh, hari ini boleh. Berarti bukan ini yang dicalonkan, dijagokan ya? Ya biasanya begitu. Kalau yang dijagokan biasanya diamankan kan begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Calon hakim Mahkamah Konstitusi yang saya banggakan. Ada 3 pertanyaan saya, Bapak. Jawabannya singkat saja, boleh iya atau tidak, boleh atau tidak. Bapak setuju Hakim MK boleh membuat putusan yang sifatnya ultra petita? Boleh? Langsung dijawab, Pak. Boleh, Pak. Boleh dengan alasan yang beralasan kuat demi keadilan. Jadi meskipun saya tidak minta, Bapak bisa mengabulkan sesuatu yang saya tidak minta. Itulah ultra petita. Begitu Bapak? Betul. Oke. Boleh Bapak Suding? Boleh. Makanya tadi saya tanyakan apakah. Jadi meskipun saya tidak minta, Hakim MK boleh mengabulkan yang saya tidak minta. Kalau demikian, yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak itu mengabulkan permintaan siapa? Kan tadi kan, saya tidak minta, Bapak kabulkan. Padahal tugas hakim itu kan mengabulkan atau menolak apa yang diminta. Ini tidak diminta tapi dikabulkan. Itu gimana ceritanya, Pak? Apakah ada apa? Jangan ada genderuwo yang minta Bapak kabulkan. Siapa yang minta, Pak? Jadi yang tidak diminta diberikan itu demi keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Baik. Misalnya apa? Misalnya, ya, pengujian undang-undang tentang ketenaga listrikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, yang diminta pengujian materi oleh pemohon hanya beberapa pasal. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu dibatalkan seluruh pasal-pasalnya dengan alasan bahwa
pasal-pasal yang diminta pengujiannya merupakan jantung daripada undang-undang tersebut, undang-undang ketenaga listrikan itu. Sehingga dengan diputuskan tidak berlaku mengikat lagi dari beberapa pasal itu dan seluruhnya itu juga melebihi dari yang dimohonkan. Tetapi karena itu untuk bangsa dan negara, untuk efisiensi pengelolaan tenaga listrik Republik ini, itu dikabulkan oleh MK. Yang seperti itu menurut saya boleh. Apakah hakim MK punya kewenangan untuk memberikan putusan ultra petita? Memang di dalam undang-undang MK itu sudah dibatasi sedemikian rupa. Format putusannya pun di dalam pasal 57 ayat 1, ayat 2 dan ayat 2A itu sudah sedemikian rupa mempersempit pintu terjadinya putusan yang ultra petita. Apalagi diduga, tanda petik, ada kepentingan sampai. Oke Pak, ya. Kan saya tidak tanya itu tadi. Saya hanya tanya apakah hakim MK punya kewenangan untuk memutuskan ultra petita? Ya. Punya kewenangan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ disebutkan dengan sangat jelas, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat demi untuk keadilan. Jadi itu dasarnya. Itu dasarnya. Tetapi tidak sembarangan memberikan ultra petita. Apalagi diduga tanda petik ada kepentingan tertentu karena nantinya bertentangan dengan azas hukum nemo iudex in causa sua. Azas hukum ini tidak ada hakim yang baik apabila hakim itu mengadili kepentingan dirinya sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Jadi yang tidak ada kewenangan saja. Jadi walaupun tidak ada kewenangan, hakim MK bisa memutuskan. Dengan alasan tadi, hakim wajib menggali. Apakah nanti kalau Bapak jadi hakim MK, mohon maaf, Bapak juga akan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan di masyarakat untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang yang berkenaan dengan masa usia seorang calon presiden dan wakil presiden. Ya kan, jelas tidak ada kewenangan kan begitu. Tidak ada kewenangan, tapi untuk menggali tadi bisa. Di mana Bapak gali yang begitu Pak ya? Boleh saya tahu itu? Kita kan merasakan Pak, ada hukum yang tidak tertulis. Bukan, enggak usah. Itu Bapak nggak usah ngajak kami itu. Permohonan itu tadi loh. Tidak ada kewenangan diatur dalam konstitusi dan undang-undang MK, tetapi demi pasal yang tadi Bapak sebut, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bisa melakukan itu. Pertanyaannya, apakah juga termasuk, misalnya kalau nanti Bapak berkenan menguji pasal yang berkenaan usia, batas usia calon presiden dan wakil presiden, kan gitu Pak. Baik usia minimumnya maupun usia maksimumnya. Kalau itu kan bahaya Bapak ini. Itu saja. Apakah termasuk itu, Pak? Iya kan, putusan itu kan tidak semuanya harus diputuskan dengan mengabulkan atau menolak. Atau putusan itu bisa saja tidak dapat diterima, Pak. Atau karena memang soal umur
calon presiden dan wakil presiden itu mungkin bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ranah kewenangan pembuat undang-undang, pemerintah dan legislatif. Oke. Jadi kalau soal batas usia itu bukan kewenangan Hakim MK ya? Setuju Pak ya? Setuju. Oh, ya, Pak. Terima kasih banyak. Itu saja Pak. Baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Syarifudin Suding. Lewat, baik. PKB tidak. Pak Uskara P3. Silakan. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dr. Haridi Hasan ya. Haridi Hasan SHM. Saya izin minum Pak. Oh, silakan minum, saya lihat dulu minum Pak. Pak Bedi itu saudara. Sudah minumnya? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat paparan dari Pak Ari ini terkait dengan putusan ultra petita, saya kira akan banyak pro kontra ya terkait dengan itu. Saya cuma mau masuk terkait dengan beberapa putusan yang mungkin menurut saya sampai Pak Haridi mau masuk sebagai calon hakim konstitusi ini karena sering melihat ada putusan-putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak memenuhi unsur keadilan. Nah itu yang pertama, saya minta mungkin ada nggak putusan-putusan yang menurut Pak Haridi selama ini tidak seharusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tugas Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah menguji materi. Cuma kadang-kadang juga masuk ke uji formil. Nah menurut Pak Haridi ini, apakah termasuk kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil terhadap sebuah proses pembuatan undang-undang? Nah yang ketiga, karena ini juga terkait dengan beberapa putusan-putusan yang ada, saya juga mau tanya ini. Kalau misalnya ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kepentingan yang ada di dalam hakim atau organisasi Mahkamah Konstitusi. Apakah menurut Pak Hari ini berhak untuk melakukan, punya kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap persoalan itu? Karena ini pasti akan terjadi konflik interest. Nah ini beberapa hal yang saya tanyakan. Yang terakhir Pak Haridi, kalau saya lihat CV-nya Bapak ini kan pernah jadi Biro Hukum, kemudian Legal Officer, Hakim ad hoc di pengadilan pertama, ya tingkat pertama dari 2011 sampai 2021, kemudian menjadi pimpinan Basnas di Bangka Belitung. Dari pengalaman riwayat pekerjaan yang Bapak ini, kira-kira menurut Bapak, yang mana yang sampai mendorong Bapak untuk masuk sebagai calon hakim konstitusi? Karena kalau kita masuk ke sesuatu lembaga atau pasti ada pikiran kita, saya mau masuk ke sana karena saya mau ada perubahan, saya mau ke sana karena mungkin di sana belum maksimal, saya mau ke sana karena saya mau lebih baik lagi, itu saja saya kira. Jadi Pak Haridi saya kira itu, silakan ditanggapi. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, saya rasa semua praksi sudah diwakili. Pak Haridi silakan jawab. Terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan pertama yang datangnya dari adik mahasiswa Sabrina, ya, bagaimana memposisikan MK dengan eksekutif dan legislatif. Mahkamah Konstitusi itu ranahnya, bidangnya adalah yudikatif. Jadi hakim atau hakim MK itu menemukan undang-undang atau membuat hukum, menemukan hukum. Tetapi berbeda dengan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Kalau undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu berlaku umum dan harus diundangkan di dalam lembaran negara. Kalau hukum yang ditemukan atau diciptakan oleh hakim itu hanya mengikat, tidak perlu dibuat dalam lembaran negara, mengikat para pihak yang di dalam putusannya saja. Jadi tadinya undang-undang yang dibuat oleh legislatif bersama eksekutif itu hanya berupa hanya berupa tulisan huruf kalimat saja, tetapi hakim mewujudkan dalam kasus konkret.
Itulah bedanya posisi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian sebagai calon hakim ada perbedaan penyebutan. Perbedaan penyebutan tentu Pak. Kalau gugatan itu biasanya penggugat itu perkara perdata. Pemohon di dalam MK disebutkan sebagai pemohon itu mengajukan permohonan pihak yang mengajukan, kalau dalam pengujian undang-undang itu adalah warga negara yang hak konstitusinya dirugikan oleh suatu undang-undang. Jadi permohonan dengan gugatan kalau di peradilan umum ada beda Pak. Kalau pemohon nanti yang keluar dari produk pengadilan itu adalah penetapan. Tetapi kalau gugatan yang keluar produk pengadilan di dalam pengadilan negeri, pengadilan umum itu adalah keputusan. Saya kurang paham kalau di pengadilan MK. Saya belum berpengalaman apakah ada juga istilah pemohonan dan gugatan. Tapi setahu saya hanya dikenal dengan istilah permohonan. Tetapi hasilnya juga ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Pak yang jawaban saya. Ada yang kurang lagi apa pertanyaan tadi? Haruskah putusan memuaskan pemohon? Tidak mesti Pak. Tidak mesti keputusan hakim itu memuaskan semua pihak. Sudah pasti. Pasti ada yang tidak puas. Terutama pihak-pihak yang kalah di dalam gugatan perkara perdata. Itu pasti ada yang tidak puas dengan putusan hakim. Kemudian dari PDIP memberi kepastian hak, keadilan, dan kepastian hukum. Bagaimana menilai putusan NK ultra petita? Jelas Pak, gampang. Kalau tidak ada di dalam petitumnya, di dalam permintaan permohonan, kan ada posita, ada petitum, ada uraian awal, kemudian ada petitum. Ketika di dalam petitum itu tidak ada permohonan itu atau melebihi dari yang diminta, itu termasuk ultra petita. Kemudian apakah penerapan ultra petita harus dibatasi? Iya. Penerapan ultra petita oleh pasal 57 Undang-Undang MK itu sudah dibatasi. Sudah dibatasi dengan tidak ada amar. Selain pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 57 itu. Tetapi masih ada pintu masuk seperti yang saya dialogkan dengan Pak Beni Kaharman tadi, masih ada ruang yang dibuka melalui Undang-Undang Kehakiman pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009. Itu Pak. Kemudian profesionalisme seperti apa yang harus dimiliki oleh hakim konstitusi? Tentunya hakim itu punya panduan-panduan, punya keahlian-keahlian karena memang tugas kesehariannya seperti itu. Tentunya makin lama dia makin arif dan bijaksana. Makin lama dia makin profesional, semakin banyak jam terbang, kasus-kasus yang dijalaninya, di samping dia harus terus menggali, mengevaluasi dirinya supaya mengarah tetap tidak ketinggalan dalam sisi perkembangan ilmu hukum. Kemudian dari Nasdem saya jawab, bagaimanakah menempatkan MK? Kemudian keterbatasan pemohon dari Pak Taufik Basari tadi. Iya Pak, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ada kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkas yang kurang. Kemudian dalam tenggang waktu tertentu diberi kesempatan untuk melengkapi. Kemudian setelah lengkap maka diserahkan kepada sekretariat
atau kalau dalam pengadilan umum itu kepanitraan. Kemudian baru ada sidang permulaan, kemudian nanti ada sidang terakhir, baru putusan. Apakah dibenarkan mengambil posisi yang aktif? Sebatas itu tidak menyimpang dari ketentuan hukum acara, boleh saja Pak. Jadi yang membatasi pada dasarnya hakim itu harus pasif, tidak boleh aktif. Tetapi kalau terjadi penyimpangan dari hukum acara, boleh saja kita mengarahkan secara pribadi, tidak formal di dalam persidangan. Kemudian dari Gerindra saya jawab, dari ya Pak ya, dari Pak siapa Pak? Ya. Maaf Pak, saya lihat bapak-bapak ini cuma dari TV aja. Baru hari ini saya di sini. Jadi saya tidak tahu, tidak kenal. Maaf, saya tidak bisa nyebut namanya. Sebagai negarawan, ya Pak ya, antara kebenaran dan keadilan. Memang di dalam salah satu pasal, hakim MK itu harus mempunyai integritas, tidak berperilaku tercela, kemudian berkeadilan dan seorang negarawan. Di dalam bunyi pasal itu, negarawan yang memahami seluk-beluk konstitusi dan paham ketatanegaraan. Kalau mau kita tambah, tentunya seorang yang berwawasan ke depan. Seorang yang mampu mengayomi berbagai suku-suku, bangsa-bangsa dan golongan di dalam negara ini. Seorang yang memang mengabdikan diri dharma baktinya kepada bangsa dan negara untuk keadilan dan kebenaran. Seorang yang tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Mungkin itulah menurut saya negarawan yang dimaksud oleh undang-undang. Tidak sembarangan artinya kita memilih hakim konstitusi itu. Ya. Pak Haridi, kami ingatkan waktu 5 menit lagi. Baik. Kemudian dari PKS Pak Nasir Jamil, Pak saya sampai sekarang masih komisioner Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung tinggal setahun. Betul yang Bapak bilang, saya resah, gelisah. Tahun 2013, Ketua MK kena OTT KPK. Tahun 2017 Ketua MK kena OTT KPK. Kemudian tahun lalu ada gonjang-ganjing merubah substansi putusan yang perasa anu-anu dirubah menjadi perasa anu-anu. Kemudian kemarin baru
baru ini juga gonjang-ganjing tentang sistem pemilu kita yang dari terbuka menuju proporsional tertutup. Ini ada apa dengan MK kita yang sekarang? Itu mengusik saya, Pak. Mengusik. Dan kalau bisa kita memperbaiki MK itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, ibarat anjing hanya menggonggong dari luar saja, pemilik rumah tenang-tenang di dalam rumahnya. Begitu Pak Nasir Jamil. Ya. Kemudian selanjutnya ada kegentingan, yaitu maksud saya kegentingan, bahasa Pak Nasir Jamil kegentingan, tapi menurut saya harus direformasi birokrasi secara optimal itu. Dari Pak Beni Kaharman tadi udah langsung dijawab Pak ya. Kemudian yang terakhir ada uji formil dan uji material. Setahu saya Pak, kalau uji formil itu menyangkut bentuk. Bentuk dan prosedur pembuatan undang-undang itu tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang itu harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kemudian kalau yang uji formil adalah materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim menolak bila ada kepentingan. Seperti yang saya bilang di dalam azas hukum tadi Pak. Kalau ada hakim yang mengadili kepentingannya sendiri, saya kira itu sesuai dengan nemo iudex in causa sua. Ini adalah asas hukum yang berlaku universal dan internasional. Kita lihat saja, ya. Kita lihat salah satu putusan MK yang mengeluarkan KY, Komisi Yudisial sebagai pengawas MK. Kalau memang MK profesional, bersih dan berintegritas, kenapa mesti takut diawasi oleh KY? Tidak perlu takut. Kalau kita bersih, kenapa mesti risih? Itu prinsipnya, dan memang dalam sistem ketatanegaraan itu harus ada yang mengawasi sebagai kontrol dalam tugas-tugas keseharian kita sehari-hari. Barangkali ya itu, atau ada lagi yang belum saya jawab, mohon maaf. Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, pas waktunya. Habis kami persilakan Pak Haridi Hasan untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami siapkan. Interupsi Ketua, sebelum ditutup, apa boleh saya 30 detik? Boleh. Mendalami tadi yang disampaikan oleh Pak Haridi Hasan, sarjana hukum, magister hukum, doktor. Tadi disebut definisi negarawan dan profesionalisme. Nah, saya tertarik dengan jawaban Bapak tadi. Negarawan Bapak artikan sebagai orang yang kira-kira memahami aturan dan memahami undang-undang, kira-kira begitu. Kemudian profesionalisme diartikan salah satunya orang akan semakin profesional kalau jam terbang, jadi kalau gitu, kalau nggak salah. Setahu saya negarawan bukan itu Pak definisinya. Negarawan itu kan sikap Pak. Orang berkapasitas, berkapabilitas menduduki sebuah jabatan itu profesionalisme. Profesionalisme menurut saya nggak ada kaitannya dengan jam terbang, Pak. Jadi kalau Bapak jadi hakim Mahkamah Konstitusi, kalau baru berarti Bapak nggak profesional. Baru setelah 5 tahun Bapak profesional. Kira-kira gitu ya, jawaban Bapak. Ya. Ini persoalan yang nggak mudah, Pak. Bapak bicara di sini banyak sekali soal negarawan. Tapi ketika menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, negarawan itu dibutuhkan sangat penting Pak untuk menjadi hakim konstitusi itu. Karena itu tolong definisi negarawan tadi menurut saya kok kurang pas Pak. Jadi nggak ada kaitannya sama kapasitas dan kapabilitas. Kalau itu profesionalisme. Sekarang banyak orang pinter dari pejabat, tapi belum tentu negarawan. Banyak orang yang
Ya kira-kira gitulah Pak. Ini pesan saya aja. Kalau Bapak dipilih jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu tambahan Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johan Budi. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Haridi, masukan dari Pak Johan Budi. Silakan Pak, tanda tangan surat yang sudah disiapkan di atas meja. Baik, kalau sudah ditandatangani, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haridi Hasan atas partisipasinya dalam uji kelayakan calon hakim konstitusi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dapat meninggalkan ruangan sidang Komisi 3 DPR RI. Wah. Gitu. Wah, apa itu? Siap. Siapa Dr. Suding? Hah? Siap Pak Ketua. Pak Asrul minum dulu dong. Nah, gitu. Minumin dulu. Bagaimana Pak Johan, bisa dimulai? Dimulai ya Pak Arzul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI,
Yang kami hormati calon hakim konstitusi atas nama Saudara Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM. Betul ya Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Serta hadirin yang kami muliakan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM, dalam hal ini sebagai calon hakim konstitusi atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka melakukan uji kelayakan calon hakim konstitusi. Izin Pak Ketua. Dilanjut. Oleh karena itu, perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon hakim konstitusi ini, dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum. Sebelum dimulai uji kelayakan calon hakim konstitusi, pimpinan menyampaikan beberapa hal. Alokasi waktu yang diberikan adalah 60 menit, termasuk menyampaikan pokok-pokok makalah selama 10 menit. Kemudian pertanyaan akan disampaikan oleh para anggota Komisi 3, masing-masing 5 menit, atau bisa kurang bisa lebih, yang akan diatur oleh pimpinan rapat. Sebelum selesai, calon hakim konstitusi diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian mengantar kami. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada saudara calon hakim konstitusi Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM, untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang kami hormati, para hadirin yang menyaksikan uji kelayakan dan uji kepatutan pada siang hari ini. Dalam undian pembuatan makalah, saya mendapatkan amplop untuk makalah yang berjudul Penerapan Prinsip Nemo Iudec in Causa Sua dalam penanganan perkara di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diintroduksi dalam sistem ketatanegaraan kita melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya satu pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 24C, yang terdiri dari 6 ayat. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, kemudian mengatur lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang beberapa kali telah mengalami perubahan. Yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ada typo error dalam makalah yang saya tulis, nomor 11 harusnya nomor 8 Tahun 2011, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang merupakan persetujuan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2013, namun kemudian undang-undang ini dibatalkan secara keseluruhan oleh MKRI, dan terakhir kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang dibuat atas inisiatif DPR.
ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan sebagai kewenangan pertama dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan ini saya kira kita semua telah menyaksikan bahwa sebagian terbesar, mayoritas mutlak dari perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah pengujian undang-undang, dalam hal ini pengujian material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketika pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan kewenangan uji formil. Nah, jadi uji formil itu adalah kewenangan tambahan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam perkembangannya kemudian sama-sama kita saksikan bahwa pengujian undang-undang yang diajukan oleh para justiciable, para pencari keadilan, itu mencakup juga pengujian secara material dan juga pernah terjadi pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah kemudian timbul problem, karena dalam prinsip atau asas peradilan yang berlaku universal, ada asas nemo iudic in causa sua, atau dalam bahasa lain juga dikenal sebagai asas nemo iudic idoneus in propria causa. Maknanya secara bebas dari asas ini adalah bahwa hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Perkara yang di mana hakim memiliki kepentingan, baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 17 Ayat 5, asas nemo iudic in causa sua ini dicerminkan dalam ayat tersebut yang berbunyi seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ditangani, baik atas kehendak sendiri atau kehendak pihak yang berperkara. Persoalan nemo iudic itu muncul ketika pada tahun 2006 dalam putusan nomor 005 PUU tahun 2006, ini perkara uji materi yang diajukan oleh sejumlah hakim agung, kalau tidak salah 31 hakim agung pada saat itu, yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial Republik Indonesia itu menyatakan KYRI tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya dasar konstitusional untuk menyatakan KY tidak punya kewenangan mengawasi Hakim Agung. Tetapi di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Sehingga mulai disitulah ya, muncul persoalan yang terkait dengan asas nemo iudic in causa sua tersebut. Nah, tetapi Mahkamah Konstitusi juga dalam putusannya juga mengatakan bahwa selain asas nemo iudic tersebut, juga ada asas ius curia novit. Dan asas ius curia novit ini juga dicerminkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas.
melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dalam putusan itu juga Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa asas nemo iudec in causa sua itu ya hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan perkara pidana. Tapi tidak berlaku untuk perkara konstitusional yang sifat putusannya adalah ergo omnes, mengikat publik. Nah, tentu sama-sama antara yang mengkritik putusan MK dengan apa yang disampaikan atau dipertimbangkan dalam putusan MK itu sama-sama punya dasar. Nah, tetapi ini perlu jalan tengah. Dalam paper yang saya sampaikan, ya, untuk mengatasi antara benturan dua asas, asas nemo iudec in causa sua di satu sisi, dan asas ius coria novit di sisi lain, maka hemat saya pembentuk undang-undang perlu mengatur di dalam RUU perubahan atas undang-undang MK ini beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dan ini waktu pembahasan RUU MK di mana saya masih menjadi panja, saya mengusulkan agar ketika yang terjadi itu uji materi terhadap undang-undang MK, maka mestinya yang mengadili adalah hakim MK ad hoc. Yang 3 diangkat oleh DPR, 3 diangkat oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Jadi konstruksinya tetap. Hakim MK ad hoc itu hanya untuk perkara yang itu saja, artinya perkara yang diajukan. Ya. Dan setiap ada uji materi yang menyangkut undang-undang MK, mestinya memang harus ditangani oleh hakim ad hoc. Alternatifnya, karena ini pemerintah pada saat itu menyampaikan kekurangsepakatan, karena dianggap ya itu enggak pas bagi pemerintah, ya. Maka kemungkinan yang kedua menurut hemat saya, undang-undang MK juga perlu mengatur apa yang di dalam bahasan konstitusionalisme, wacana diskursus tentang konstitusi itu disebut dengan judicial self-constraint. Ya, ini perlu pasal yang mengatur pengekangan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi ketika mengadili perkaranya sendiri. Ya, ini uji materi undang-undang MK. Ya. Caranya seperti apa? Menurut hemat saya, misalnya dengan mengatakan dalam setiap uji materi terhadap undang-undang MK, maka MK wajib minta pendapat dari para ahli dari luar atas inisiatifnya sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang menurut hukum acara MK. Tahun 2010, saya kebetulan menjadi kuasa hukum salah satu pihak terkait, PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama. Itu MK memanggil begitu banyak ya para ahli, ya termasuk bahkan dari luar negeri yang terkait dengan pengaturan konsep penodaan agama itu. Jadi itu sebetulnya ada pernah jurisprudensinya. Yang kedua, yang berikutnya, ya kalau tidak diatur dengan undang-undang, seyogianya menurut hemat saya, para hakim MK harus punya kesadaran untuk mempertebal, mempertinggi apa yang disebut sebagai judicial self-constraint, pengekangan diri. Ya, pengekangan diri satu terhadap perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, dan yang kedua tentu kalau kita membaca referensi tentang judicial self-constraint itu, maka juga pengekangan diri untuk tidak masuk ke dalam wilayah tupoksi
dari rumpun kekuasaan lain, yakni rumpun kekuasaan legislatif dan rumpun kekuasaan eksekutif. Saya kira itu pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Mohon para supporter tenang, jangan sampai nanti mempengaruhi penilaian para kawan-kawan anggota yang sudah baik. Saudara kandidat tidak boleh langsung komentar, minta izin pimpinan dulu. Masa komentari supporter, nggak boleh. Silakan Pak Ketua. Dari pimpinan terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan? Baik, ya. Oke. Habibur Rahman. Terima kasih saudara calon hakim konstitusi, saudara Arsul Sani. Ya. Kapan lagi kita ngerjain Pak Arsul nih, kalau enggak sekarang ya. Jadi gini, Pak Arsul, saya concern sekali soal uji formil. Ya. Uji formil ini kan berbeda dengan apa yang diatur pasal 20 konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau uji formil yang diuji adalah kalau kita rujukannya kepada putusan MK ya. Batu ujinya justru undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang dibenturkan dengan undang-undang. Dan terus terang kalau kita melihat putusan MK terkait undang-undang Ciptaker, tentu kita bingung ya. Karena kita sama-sama tahu bagaimana lamanya undang-undang tersebut dibahas, lalu bagaimana rapat-rapat yang begitu panjang dan banyak sekali mengundang pihak-pihak terkait. Ya, kadar partisipasi masyarakatnya itu tetap dianggap kurang. Padahal kalau kita juga mengacu pada misalnya undang-undang MK yang sama-sama kita putus di sini, pasti jauh lebih partisipatif undang-undang Ciptaker tersebut. Nah, kalau saudara calon hakim konstitusi ini berpendapat MK tidak ada dasar konstitusinya untuk melakukan uji formil, ya. Lalu apa pintu masuknya MK ini? Jika ada satu undang-undang yang dianggap ya partisipasinya kurang atau ada masalah formilnya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ditahan dulu ya Pak. Dari pimpinan yang lain ada? Cukup. Baik, kita mulai dari fraksi P3. Silakan Nawi. Langsung sekretaris fraksi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, serta calon hakim konstitusi, Bapak Arsul Sani. Doktornya otomatis, karena kalau sudah duduk di sini harus doktor ilmu hukum. Pertama, terkait dengan calon hakim konstitusi yang mewakili berlatar belakang politisi, partai politik, itu seringkali disoroti. Salah satunya terkait dengan profesionalisme, padahal soal profesionalisme itu tidak terkait dengan apakah dia kader parpol atau tidak. Karena sering selalu seolah-olah kalau dari parpol ataupun dari DPR seolah-olah tidak baik gitu. Nah, Bapak kan nanti menjadi hakim MK. Yang kita tahu juga Pak Arsul juga pernah di partai politik dan hari ini masih menjabat pimpinan lembaga negara. Nah, untuk memastikan sorotan ataupun kritikan dari masyarakat yang mempersoalkan profesionalisme seseorang yang berlatar dari partai politik dalam menekuni bidangnya, itu seperti apa Pak jaminan dari Pak Arsul nanti ketika terpilih? Itu yang pertama. Yang kedua,
Ada kesan pada sebagian kalangan ya bahwa MK itu punya kecenderungan memperluas kewenangannya dan bahkan mengambil kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya seperti dengan menerima uji materi atas Perpu yang seharusnya diuji dulu oleh DPR. Termasuk juga membatalkan kewenangan KY atas kewenangan terhadap Hakim Konstitusi. Selain itu dalam putusannya atas uji materi Undang-Undang MK cenderung mengambil putusan yang menguntungkan kepentingan dirinya mereka sendiri gitu. Belum lagi misalkan terkait dengan uji materi masa jabatan pimpinan KPK yang seharusnya itu ranahnya pembentuk undang-undang menjadi keputusan sebuah open legal policy, tetapi oleh MK diputus langsung begitu saja memperpanjang masa jabatan atas salah satu pimpinan KPK. Itu persoalan-persoalan yang muncul di publik yang terus menjadi sorotan. Selain itu, MK juga seringkali terbuai dengan sebutan the Guardian of Constitution. Padahal penjaga konstitusi itu bukan hanya MK, tapi juga MPR sebagai pembuat konstitusi itu sendiri. Gitu. Ini seringkali dilupakan oleh MK. Gitu. Nah, terhadap hal-hal yang kami persoalkan tadi, bagaimana tanggapan ataupun pendapat dari calon hakim MK tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari PDIP. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya susah ini kalau suruh nanya Pak Arsul. Karena kenapa susah ya, betul. Membaca, menyimak tadi penjelasan Pak Arsul, saya kira memang Pak Arsul ini adalah saudara calon yang cukup menguasai permasalahan, terutama dalam hal pembuatan undang-undang di DPR ini. Yang kami ingin pertanyakan Pak Arsul adalah, selama ini banyak sekali atau ada beberapa undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR, judicial review. Nah, persoalannya bagaimana Bapak yang nanti sebagai hakim konstitusi mewakili atau dari jalur DPR menyikapi hal ini atau membantu mempertahankan undang-undang ini dalam judicial review-nya gitu. Sehingga memang alhamdulillah sampai saat ini lebih banyak menangnya lah, artinya undang-undang DPR ini ketimbang kalahnya. Itu satu. Yang kedua, dari 7 calon hakim konstitusi, saya memberi apresiasi kepada Pak Arsul, karena hanya Pak Arsul satu-satunya memasukkan LHKPN. Jadi ini memang menunjukkan negarawan yang patuh pada undang-undang. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik. Ya, PAN. Hah? Oh. PAN ini sudah 2 kali lewat, 3 kali lewat berarti nggak bertanya nanti. Selanjutnya Golkar. Atas perintah Ibu Sari kita berikan. Izin Ketua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dr. Haji Arsul Sani, calon hakim MK, tentu yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi di awal penyampaian pemaparan Pak Arsul memulai dengan kewenangan MK, bahwa ada 4 kewenangan MK dan itu ada memang di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar.
walaupun yang dijelaskan tadi baru di nomor yang pertama, yaitu kewenangan menguji undang-undang, kemudian selanjutnya kewenangan MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kewenangan memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tadi Pak Arsul sangat baik sekali menyampaikan di poin pertama. Saya mengajak lompat ke poin ketiga, yaitu kewenangan memutus pembubaran partai politik. MK memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian kehadiran Pak Arsul di sini adalah representase dari DPR, yang tentu dari nafas-nafas partai politik. Bisa memberikan gambaran kira-kira kepada kami dan kepada masyarakat Indonesia, karena ini di live dan disaksikan oleh rakyat Indonesia di luar, untuk memberikan keyakinan bahwa meskipun Pak Arsul lahir dari representase perwakilan dari utusan DPR misalnya, atau orang politik, tetapi pada hal-hal tertentu, pada poin ketika diperhadapkan dengan sebuah keharusan untuk memutus perkara, memutus pembubaran partai politik yang merupakan kewenangan MK sesuai dengan pasal 24C ini, bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada keraguan, ya atau tidak, dan seperti apa gambaran itu. Dan disinilah kesempatannya Pak Arsul menyampaikan kepada kita semuanya posisi Pak Arsul sebagai hakim MK. Satu pertanyaan saja Pak Arsul, dan sekira satu ini pertanyaan tentu menjadi hal-hal yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia jawabannya. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya Gerindra. Terima kasih pimpinan. Saya sepertinya tidak akan menanyakan materi kepada Pak Arsul. Kalau benar kan kita diskusi Pak, jadi lama nanti. Apalagi kita sesama biskota tidak saling mendahului. Pak Arsul, dengan selama ini DPR itu sebagai bukan mitra secara langsung, tetapi karena kesetaraan sistem yudisial dan sistem legislatif, itu kita ada konsultasi antara Mahkamah Konstitusi dan DPR. Nah, seringkali apa yang dihasilkan oleh DPR itu seringkali dikoreksi, bahkan ada beberapa dibatalkan. Tentunya harapan daripada DPR di sini dan dengan Pak Arsul di sana, sampai seberapa jauh Pak Arsul bisa memberikan suatu pengaruh ataupun bukan harus memengaruhi keputusan itu menyesuaikan dengan DPR, bukan. Tetapi seringkali ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini kan yang saya inginkan adalah bagaimana Pak Arsul bisa memberikan satu pemahaman ataupun juga pengaruh bagaimana seharusnya sistem daripada perundang-undangan yang ada di DPR. Jadi ini yang saya ingin harapkan adalah apa yang bisa Pak Arsul lakukan nanti di MK. Terima kasih. Baik, selanjutnya Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara calon, Pak Arsul, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu ada sebuah putusan terkait dengan perubahan masa jabatan pimpinan KPK.
yang kemudian oleh publik ditanyakan, menimbulkan pertanyaan, apakah putusan itu untuk periode saat ini ataukah untuk periode mendatang? Terhadap pertanyaan tersebut kemudian juru bicara Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasannya terhadap putusan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seorang juru bicara atau hakim atau bahkan hakim konstitusi dapat menjelaskan putusannya di luar persidangan? Oke. Jika menurut Pak Arsul itu semestinya hakim atau putusan itu berbicara di dalam persidangan, ya, atau sebuah putusan itu semestinya sangat jelas karena dia berbicara untuk dirinya sendiri, apakah dengan kejadian seperti itu dan juga ada beberapa peristiwa lainnya seperti misalnya beberapa pihak menanyakan melalui surat kepada MK apa maksud dari putusan ini, penjelasannya seperti apa. Nah, apakah dengan demikian berarti memang ada penurunan kualitas dari putusan MK? Karena ternyata putusan MK itu dalam beberapa kasus dia tidak berbicara, tidak mampu untuk berbicara dirinya sendiri sehingga harus dijelaskan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ketika membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada periode-periode awal, periode pertama ya, dari Mahkamah Konstitusi, itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya banyak yang kemudian menarik untuk menjadi masukan-masukan bagi perkembangan ilmu hukum. Ya. Tapi dalam perkembangan berikutnya, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya kurang memberikan satu wacana ataupun diskursus dalam perkembangan teori hukum. Setelah Mahkamah Konstitusi ya, memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara-perkara pilkada yang sedemikian banyaknya. Ya. Apakah menurut saudara calon, ya, beban untuk mengadili dan memutus perkara pilkada ini juga turut berkontribusi ya, menurunkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi? Terlebih lagi dalam putusan yang terakhir, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang ya, untuk mengadili pilkada, ya, karena dimasukkan ke dalam rezim pemilu, tidak lagi dimasukkan dalam rezim pemerintah daerah, dan akhirnya politik hukum pembuat undang-undang yang ingin membuat peradilan khusus mengenai pemilihan kepala daerah ini menjadi diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah itu menurut saudara calon ya, tidak semakin membebani Mahkamah Konstitusi? Dan apakah jika pembuat undang-undang DPR dan pemerintah kemudian membuat politik hukum baru dengan mengembalikan kembali bahwa pilkada ini rezimnya adalah pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, bukan pasal 22E, sehingga pengadilannya adalah pengadilan khusus, ya. Apakah itu lebih baik ya, supaya kualitas putusan-putusan MK sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar, bukan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, ataupun kewenangan yang dinyatakan oleh MK diambil alih. Ini kan pilkada kan kewenangan yang sebenarnya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, tapi kemudian menyatakan dirinya sebagai dia punya kewenangan. Nah, apakah akan lebih membuat kualitas MK menjadi lebih baik jika tidak mengadili perkara-perkara pilkada ya, yang solusinya dibuat dengan bentuk politik hukum baru untuk kedepannya? Demikian, pimpinan. Terima kasih. Baik, silakan PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati calon hakim konstitusi Pak Arsul Sani. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya kira kalau kita melihat dari 8 calon
hakim ini semuanya memiliki kualitas yang baik. Apalagi kalau Pak Arsul Sani ini kita mengenalnya adalah sebagai perpustakaan berjalan, Pak. Kalau di Komisi 3 itu. Tapi ada hal yang kemudian ingin saya tanyakan karena Pak Arsul ini sekaligus sebagai kader partai, saya kira kita juga ingin mendapatkan keyakinan dari Pak Arsul Sani ketika nanti Pak Arsul Sani menjadi calon hakim konstitusi, karena pasti nanti berkaitan dengan sengketa pemilu salah satunya. Apalagi calon Pak Arsul Sani ini partainya adalah sebagai salah satu pengusung calon presiden. Masih atau enggak ya? Masih ya? Masih ya? Meskipun belum ada wakilnya lah kira-kira. Tapi kan masih menjadi calon pengusung. Amin ya, amin ya. Nah, saya kira pasti nanti ada konflik of interest di sana. Sengketa pemilu akan terjadi dan saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Arsul Sani dalam menentukan posisi Pak Arsul Sani sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai seorang mantan kader partai lah kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita melihat 8 calon ini semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa bagus. Tetapi jangan lupa Pak Arsul bahwa kita di Komisi 3 ini juga butuh diyakinkan, Pak. Saya tadi nggak melihat Pak Beni Kaharman ini kayaknya belum diajak ngopi sama Pak Arsul Sani. Kok belum ada dialog yang intens bagaimana Pak Arsul Sani melobi Pak Beni Kaharman gitu, belum ada. Nah, oleh karena itu kita butuh diyakinkan oleh Pak Arsul Sani, karena kita tahu bahwa meskipun kita kenal kan kita juga pengen Pak Arsul Sani memberikan masukan bagi kita. Bagaimana nanti ke depan ketika Pak Arsul Sani jadi dan terpilih, lalu kemudian apa yang nanti akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai hakim MK yang baik. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Arsul Sani. Beliau ini saya kenal baik, oleh sebab itu saya tidak akan tanya, sebab yang saya tanyakan nanti sudah saya tahu jawabannya, maka tentu saya tidak tanya. Meskipun begitu saya perlu sampaikan, Pak Arsul ini statusnya sama dengan saya, sama-sama wakil ketua umum partai politik. Partai politik besar lagi, hanya beda tempat. Beliau di dalam, kami di luar. Beliau pro pemerintah, kami oposisi, meskipun sekarang agak lunak sedikit. Yang kedua, saya dengan beliau ini sama-sama aktivis di bidang hukum dan politik. Hanya beliau dalam banyak hal agak tidak konsisten antara perkataan dan tindakan. Itu yang saya minta kepada Saudara Arsul Sani, kalau jadi hakim MK, jagalah konsistensi itu. Jangan mencela-mencele bahasa Jawanya. Mencela-mencele. Apa yang dikatakan, itulah yang dilaksanakan. Jangan melaksanakan apa yang tidak dikatakan, dan jangan mengatakan apa yang tidak dilaksanakan.
Yang ketiga, beliau ini wakil ketua MPR. Wakil ketua, masih tidak Mas? Masih. Wakil ketua MPR. Saya bukan, tapi kadangkala ketemu dalam beberapa kegiatan di MPR itu. Beliau salah satu penggagas perpanjangan masa jabatan presiden. Ada bukan ya? Bukan. Saya lupa itu apakah dia yang menyampaikan, apakah ide beliau sendiri atau beliau menyampaikan ide orang, saya lupa itu. Tapi sempat suatu ketika mendiskusikan itu dengan saya. Poin saya adalah ketika beliau menyampaikan itu, saya bentak, kau jagalah konstitusi ini. Kau saya punya sahabat, teman, jaga konstitusi ini. Jangan untuk politik kau ubah-ubah suka-suka. Masih ingat kan, Bung? Atau Bung sudah lupa juga? Yang terakhir kemarin, ada lowongan untuk hakim Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya saya mau maju juga, tapi beliau sudah lebih dahulu menyampaikan itu. Dan untuk menghormati beliau, saya menyatakan mengundurkan diri. Untuk memberi kesempatan kepada beliau. Saya ada ambisi juga, tapi ambisi pribadi. Ambisi pribadi ini saya kesampingkan untuk ambisi yang sifatnya lebih umum. Jadi saya mendukung Pak Arsul Sani untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mengubah MK itu. Tagline kami, perubahan dan perbaikan. Ini siapa ini? Udah pindah. Jadi kami titip kepada Pak Arsul, bukan melanjutkan agenda perubahan di sana. Bukan melanjutkan, tetapi hentikanlah agenda perubahan yang dilakukan oleh teman-teman MK di sana yang melenceng jauh dari cita-cita konstitusi. Jadi untuk hal lain boleh dilanjutkan, tapi khusus MK jangan kita lanjutkan. Kita ubah dan kita perbaiki. Perubahan, perbaikan. Untuk perubahan dan perbaikan itu saya dukung saudara untuk jadi hakim MK. Tapi kalau nanti saudara tidak melakukan perubahan dan perbaikan, saya paling depan akan meminta saudara Arsul Sani mundur. Bersedia enggak, Mas? Bersedia? Jangan insya Allah, jangan bawa-bawa insya Allah sini. Bukan karena apa? Bukan karena dulu juga, saya mohon maaf aja dulu hak teman kita juga. Di sini saya tanya dia, jangan korupsi di sana. Jangan jual beli kasus. Dia bilang insya Allah Pak Beni. Ternyata jual beli kasus dan ditangkap KPK. Makanya saya bilang udah stop itu. Penting, itu yang tadi saya bilang. Jaga konsistensi. Perkataan dan perbuatan. Banyak godaan seperti Taman Eden. Saya cerita Taman Eden kan Mas. Godaan banyak sekali. Saya dukung Mas supaya kuat. Dengan doa tentunya supaya kuat dari itu. Jadi bentuk dukungan saya itu adalah saya mundur Pak
Ansa, Pak Dewa Dahlan. Supaya teman-teman Komisi 3 tidak terbelah. Ya kan? Supaya teman-teman Komisi 3 tidak dibelah. Maka saya mundur supaya satu. Mohon Mas Arsul tidak membelah Komisi 3 kalau nanti jadi hakim MK. Sekali lagi, Mas Arsul, saya sudah rela supaya Komisi 3 tidak terbelah dalam proses pemilihan ini, kan begitu. Ini kecil-kecil ini, Pak. Coba bayangkan kalau Pilpres juga, ya kan? Mundur kan gitu. Untuk tidak terbelah, saya mundur. Tapi Saudara Arsul, kalau nanti jadi hakim MK, jangan membelah Komisi 3, jangan membelah Republik ini. Itu saja. Sekian dan terima kasih banyak. Dalam sekali ini. Penuh makna. Ini pesan yang sangat dalam dan penuh makna. Jadi Pak Arsul harus betul menyikapi dan nantinya perlu mengejawantahkan kalau. Baik, selanjutnya PKS. Kan minta terakhir. Ya PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, pimpinan Komisi 3 yang berhadir pada sore hari ini yang kami hormati. Atas nama fraksi PKS, saya secara subjektif menyampaikan apresiasi dan salut kepada Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Haji Arsul Sani yang sepertinya sudah bosan menjadi anggota DPR. Sudah bosan jadi bukannya emang buruh. Secara subjektif juga Pak Arsul Sani, calon Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya dengan Pak Trimedia menggunakan kostum warna hijau. Baju saya warna hijau muda, Pak Trimedia juga begitu, dasi saya juga warna hijau. Ini sebenarnya niat saya menyambut Pak Arsul sebenarnya ini. Walaupun ini bahagian dari alumni Paris Saint-Germain. Pak Arsul yang saya hormati, tentu saja secara subjektif juga kami berharap agar Pak Arsul sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini bisa mengingat apa yang telah disampaikan oleh kolega sebelumnya. Dan secara subjektif juga Pak Arsul, saya juga ingin mengatakan ini Pak Ketua Pak Adis, Pak Arsul ini tahun 2009 caleg DPR RI dari fraksi PKS, dari PKS 2009. Ya, jadi pernah jadi caleg. Kurang suara waktu itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara objektif saya ingin sampaikan bahwa di dalam pasal 24C ayat 5, di situ disebutkan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Pak Arsul yang saya hormati, dalam makalah yang Pak Arsul sampaikan, saya berpikir ini tidak akan terjadi kalau Hakim Mahkamah Konstitusi itu memegang teguh sikap dan pandangan kenegarawan mereka. Jadi secara gramatikal, negarawan itu kan orang yang ahli dalam penyelenggara kenegaraan. Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pengalaman. Ya. Tapi secara leksikal, ya, bisa juga makna itu adalah orang yang memang sudah
tidak memiliki atau menjauhi yang namanya nafsu kekuasaan dan nafsu kebendaan. Itu yang dimaksud dengan negarawan, dan itu yang disampaikan oleh Taufik Basari dalam satu diskusi di gedung parlemen, tepatnya di sekretariat parlementer di DPR RI. Jadi orang yang menjauhi nafsu kebendaan dan kekuasaan. Oleh karena itu, kenapa kemudian muncullah istilah lembaga negara yang minus negarawan, kan begitu. Banyak kita dengar dari para pengamat. Banyak lembaga negara tapi minus dari negarawan. Dan ketika kita lihat hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR, dari Presiden, dari Mahkamah Agung, sehingga secara sepintas dalam benak setiap orang yang membaca ini, bisa jadi waktu itu kompromi, sehingga 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Dalam rangka untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ini ada 3 cabang keluaran hakim Mahkamah Konstitusi, maka pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan. Jadi ini syarat yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya. Bahkan presiden sekalipun tidak disyaratkan menjadi seorang negarawan. Tapi hakim Mahkamah Konstitusi ya diharapkan dalam pasal tersebut adalah seorang negarawan. Nah karena itu dalam pandangan kami, negarawan itu adalah orang yang punya visi masa depan dan juga menolak transaksi politik jangka pendek. Jadi negarawan itu adalah orang yang membuka jalan bagi kebebasan dan demokrasi. Jadi harapan kami Pak Arsul Sani kelak menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, selalu putusan-putusannya itu membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan. Itu harapan kami. Ya. Dan tentu saja, kalaulah kenegarawan ini kemudian tetap dipegang teguh oleh hakim Mahkamah Konstitusi, maka dalam pandangan pribadi saya, tawaran atau 2 tawaran yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, yang ad hoc dan satu lagi self-restraint itu tidak dibutuhkan. Karena ketika mereka mengusung ya, sikap dan pandangan negarawannya, maka ketika ada pasal-pasal yang menyangkut dengan dirinya, maka mereka bisa mengerim nafsu kebendaan dan kekuasaannya. Tapi sayang memang ya, hari ini kita mengakui terus terang bahwa ini memang belum ada. Itu sebabnya pertanyaan kami adalah, seperti yang saya tanyakan juga pada calon sebelumnya, ada kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga Pak Arsul ya kemudian ingin ya kemudian masuk sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin bisa disampaikan satu saja di antara banyak dorongan ya, yang membuat Pak Arsul kemudian ingin menjadi atau mengabdi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Demikian Ketua, terima kasih. Mudah-mudahan ada jalan buat demokrasi dan kebebasan setelah Pak Arsul menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja ya kita berharap agar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang keluar dalam tanda kutip dari gedung DPR ya ini bisa kemudian berkolaborasi secara positif ya terkait dengan nasib legislasi yang dibentuk oleh DPR RI. Demikian, terima kasih Ketua, terima kasih Pak Arsul Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pan. Terima kasih, Pak. Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, kita tadi sangat terkesimak dengan tausiah yang disampaikan oleh Pak Benika Harman, Pak Dr. Arsul. Dan ini menjadi pesan, dan kawan-kawan melihat bahwa ini adalah suatu pesan yang sangat mendalam. Menarik ya apa yang
disampaikan Pak Asrul dalam makalahnya, sedikit aja saya komentar sedikit Pak Asrul. Prinsip nemo iudex in causa sua. Hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Dalam beberapa hal memang larangan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, larangan ultra petita, juga terkait menyangkut masalah masa jabatan Hakim MK, pengawasan KY, itu semua dibatalkan oleh lewat judicial review ya, lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Persoalannya kemudian, ini terjadi kekosongan hukum. Manakala ini terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang terkait dengan kepentingannya. Contoh, misalnya masalah pengawasan, Komisi Yudisial, pengawasan terhadap Hakim MK. Dengan dibatalkannya pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap KY, maka pengawasan terhadap MK hampir dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Nah, pandangan saudara ketika terjadi kekosongan seperti ini, ya, tadi juga dalam makalah ini saya baca secara sepintas, sedapat mungkin ya, Mahkamah Konstitusi menghindari ya, mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri ya, karena terjadi konflik of interest. Nah, jalan keluarnya, pandangan saudara dan jalan keluar bagaimana ketika terjadi hal seperti ini? Karena hampir-hampir semua yang berkaitan dengan kewenangan terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan uji materi dan dibatalkan. Itu satu. Yang kedua, terkait pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi, ya, ini masih dalam konteks pengawasan. Ya. Menurut Pak Dr. Arsul Sani, ya, pengawasan yang bagaimana agar tidak mempengaruhi independensi dan imparsialitas, ya, imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa dijalankan dengan baik. Konsep pengawasan yang bagaimana yang bisa dilakukan supaya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak terganggu. Karena dalam pertimbangan Hakim MK dalam putusannya, seakan-akan ketika KY diberikan kewenangan dalam mengawasi Mahkamah Konstitusi, masalah independensi dan imparsialitas itu merasa terganggu untuk itu. Nah, bagaimana konsep pengawasan yang lebih optimal? Saya kira dua hal itu, Pak Ketua, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ada yang mau ditanyakan, Pak Ketua? Baik. Sebelah kiri masih ada? Ya, saya catat dulu. Pak Johan Budi. Apa lagi? Pak Trimen enggak tanya? Oh ya. Baik, Pak Johan Budi. Sebelah kanan ada lagi yang masih mau tanya? Pak Arteri nggak boleh juga. Baik. Silakan Pak Johan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan juga anggota Komisi 3, yang saya hormati yang terpelajar Dr. Arsul Sani, SH, MSI, PRM, apa itu PRM? Saya mengenal Pak Arsul sangat lama, ya, sehingga
fit and proper yang hanya 1 jam ini tentu tidak cukup untuk menguliti pokok-pokok pikiran Pak Arsul dalam konteks Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya hanya ingin menanyakan soal pribadi Pak Arsul. Jadi tadi nggak ada yang nanya. Tujuan Pak Arsul jadi Hakim Konstitusi itu apa gitu ya? Karena jabatan yang saya lihat di Pak Arsul ini kurang apa nih? Ada pimpinan MPR, kemudian juga pimpinan partai, kemudian juga anggota DPR di Komisi 3 kemarin yang ikut menyusun juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tujuannya apa untuk jadi Hakim Mahkamah Konstitusi? Yang kedua, saya berpesan juga, tadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan tentang konsistensi tadi Pak. Jadi ketika menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang harapan kita semua adalah Mahkamah Konstitusi independen, dia harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun, dia memutuskan harus pada prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Karena itu ketika Pak Arsul nanti menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, tetaplah independen ya. Jadi sesuai dengan harapan yang waktu itu Pak Arsul juga pernah sampaikan ketika Pak Arsul menjadi anggota Komisi 3 kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau harapan Pak Arsul yang waktu itu Komisi 3 kepada Mahkamah Konstitusi, nah sekarang Pak Arsul kalau terpilih nanti harusnya juga melaksanakan apa yang menjadi independensi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja Pak Ketua, tolong dijawab nanti berkaitan dengan apa yang sebenarnya Pak Arsul Sani cari dalam hidup ini. Kok tiba-tiba pengen jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, padahal sederet jabatan telah dicapai. Seorang negarawan tentu sudah tidak mikir lagi kepentingan bagi dirinya dan keluarganya. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 2 nih. Tinggal Pak Arteri sama Pak Santoso. Ini mau Pak Santoso dulu apa Pak Arteri dulu? Nah, dipersilakan Pak Santoso dulu. Nah. Ya, terima kasih pimpinan Bapak Ibu yang saya hormati dan kolega kami Pak Dr. Arsul, bahwa dari makalah yang saudara calon sampaikan adalah tentang penerapan prinsip nemo judec in causa sua, di mana dalam persoalan ini itu jika terjadi JR yang di MK dilakukan dengan prinsip seperti ini, kan terjadi diskursus di masyarakat, termasuk juga adanya pertentangan antara etik atau tidak terhadap proses yang terjadi. Saudara calon tadi menyampaikan bahwa ada 2 pilihan terkait dengan masalah penyelesaian tentang penerapan prinsip nemo judec in causa sua. Nah, di antara 2 itu, apa yang menurut saudara calon lebih cenderung harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan lagi diskursus panjang serta pertentangan di tengah-tengah publik? Apakah itu soal harus adanya tim ad hoc, ya, hakim ad hoc maksud saya, sehingga harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, atau kedua alternatif yang saudara calon sampaikan yaitu tentang adanya self restraint. Itu yang ingin saya mintakan pendapatnya. Terima kasih pimpinan. Terakhir Pak Arteria Dahlan.
Terima kasih Pak Ketua. Saya sengaja hadir untuk memberikan penghormatan kepada senior kami Pak Arsul. Pak Arsul, ini pertanyaan junior ke senior. Semua resep mereka yang di sana sudah kita minum obatnya, baik melalui perubahan formal, perubahan non-formal, dan ekstra formal. MK adalah salah satu resep mereka melalui perubahan yang ekstra formal. Kita masukkan ke dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bayangkan Pak Arsul, 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi atas dasar negarawan bisa merubah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah beserta para ahlinya, DPR beserta para dan tim ahlinya, ya, sesuai dengan tafsir yang MK yakini sebagai suatu kebenaran. Ini fakta, ini realita. Bapak tadi mengatakan beberapa putusan, termasuk juga Bapak ini kan tim kuasa DPR. Pertanyaan saya sederhana, karena ini terkait dengan materi Pak Arsul. Sama dengan senior Pak Beni mengatakan tadi, bisakah Bapak memperbaiki? Bisakah Bapak merubah tanpa kita bicara merevisi? Tanpa kita bicara nemo iudec in causa sua. Yang ada saat ini bisa nggak dijalankan secara benar? Saya punya list panjang Pak, ratusan putusan yang menurut kami ini patut juga kita eksaminasi. Itu yang pertama Pak Senior. Kemudian yang kedua, tadi Pak Arsul mempertentangkan nemo iudec in causa sua dengan ius curia novit. Nemo iudec in causa sua, tidak boleh ada hakim yang mengadili perkaranya sendiri. Bahkan seseorang tidak boleh menjadi hakim yang mengadili perkaranya sendiri. Bahkan institusi kehakiman tidak boleh memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang menyangkut institusinya sendiri. Tapi kan kita bicaranya hakim. Kita bukan bicaranya hakim MK. Hakim MK berbeda dengan hakim pada umumnya. Apa betul seperti itu? Ini pertanyaan. Apakah atas dasar negarawan tadi, nemo iudec in causa sua, kita negasikan? Karena kalau saya lihat pernyataan Pak Arsul tadi tidak demikian. Begitu juga sebaliknya. Manakala kita bicara ius curia novit, pengadilan mengetahui hukum. Kenapa pengadilan mengetahui hukum? Karena hakim dianggap, ya, pengadilan itu tempat hakim menjalankan jabatannya, ya, dan hakim dianggap mengetahui semua perkara yang diajukan oleh rakyatnya. Ini kembali lagi Pak Ketua, Pak Arsul. Kita bicaranya hakim. Kita bukan bicaranya hakim sebagai negarawan. Sepakat tidak kita? Dengan kita katakan karena ini hakim MK, kita menegasikan hal-hal yang minor, kita menghilangkan potensi-potensi menyimpang yang akan hadir dari seorang hakim yang namanya wakil Tuhan, namun dia berkodrat manusia yang bisa salah juga. Ini pertanyaannya sederhana Pak, tapi ini adalah akar daripada makalah yang Bapak buat. Tapi saya bingung pada saat ini di luar dugaan, Pak Arsul ini orang yang saya kagumi.
Pak Arsul lebih memilih jalan tengah. Kita tidak bicara jalan tengah, Pak. Ini isunya konstitusionalitas. Tidak hanya konstitusionalitas norma. Kalau konstitusionalitas norma kita masih bicara berunding, Pak. Kalau isu konstitusional kita bicara siapa kita. Kita ini Indonesia. Siapa kita? Kita ini anak putra-putri bangsa Indonesia. Saya kaget jujur, Pak. Ada kata benturan. Kemudian kalimat terakhir, ada dasar pembenar dengan merujuk pada asas hukum ius kurianovit, namun pelanggaran terus-menerus terhadap asas hukum nemo iudec in causa sua oleh Hakim MK RI. Bapak mau masuk ke sana, Bapak bisa merubahnya. Terima kasih senior. Lainnya adalah dukungan kami kepada senior. Mudah-mudahan senior terpilih dan mudah-mudahan tadi dikatakan Pak Beni, senior bisa menjadi pemimpin, panutan kita semua, dan bisa membanggakan bahwa wakil DPR nanti ya itu patut menjadi contoh untuk menjadi hakim-hakim MK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, 2 menit Ketua. Berarti ada cita-cita mau sana juga ya, Pak. Mau pindah sana ya, kita bikin Pak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Pak Asrul, kita di sini bersama-sama. Soal ilmu hukum Diko jagonya. Saya banyak belajar, tanya sama Diko soal hukum. Apalagi pakai istilah-istilah Latin itu. Banyak sekali, saya juga nggak hafal-hafal. Gitu loh. Makin goblok aja saya. Tapi sebagai orang pelaksana politik yang akan berhadapan dengan MK, itu nanti terkait dengan kewenangan MK, kewenangannya MK yang tadi 4 itu. Ngomong-ngomong, Diko sepakat nggak Pak Dokter? Kalau pilkada serentak, sengketa pemilu itu dipisah dari MK. Karena menurut salah satu peserta di sini itu inkonstitusional. Betul, itu nggak benar itu katanya. Cuman pasal-pasal nggak benernya apa, saya juga nggak hafal. Nggak ngerti saya orang hukum ini. Ruwet pikirannya. Panjang amat gitu loh. Nah, itu juga soal pilpres. Sebagai orang lapangan, pilpres nanti yang terpilih itu mendapat suara 50% plus 1. Tapi masih ada tambahnya. Setiap provinsi harus 20%. Lah dengan provinsi tambahan yang kecil-kecil ini, kalau saya kopling satu provinsi tidak mencapai 20%, lapangannya gimana nanti? Siapa yang akan memutusi sengketa itu? Undang-undang dasar itu konstitusi juga kan? Undang-undang dasar itu. Gimana itu? Itu loh. Ada provinsi kecil-kecil itu yang tambahan itu. Bisa kita kopling begitu Pak. Bali pun bisa kita kopling untuk dapat lawan pilpres nggak bisa dapat 20%. Itu kalau pikiran kita nakal, itu bisa dijalani loh Pak. Itu loh. Solusinya apa? Itu kira-kira lapangannya. Nanti pilkada serentak, kalau betul nanti perpunya masuk pilkada itu bulan September, dan pilpres pileknya 14 Februari, maka kalau ada 3 paslon, menurut pengamat, bukan menurut saya, itu akan ada 2 putaran. Kalau masuk 2 putaran jatuh bulan Juli, Pak. Kemudian Juli ke September cuma 2 bulan, itu pilkada serentak. 38 provinsi, 508. Nah, belok jadi ini. Nah, serentak dan itu nanti kalau terjadi sengketa, waktu Anda cuma 15 hari loh. Gimana solusinya? Ini praktek lapangan. Praktek lapangan ini mesti diantisipasi. Diko sebagai doktor
lulusan Inggris, dan di sini Diko anggota Dewan. Diko sudah belajar membuat undang-undang banyak. Yang di Hakim MK sana, nggak ada yang anggota DPR. Cerahkan bagaimana DPR berpikir. Cerahkan bagaimana kesulitan-kesulitan DPR di sini. Terutama kesulitan kita di dalam menangani Pileg dan Pilpres di lapangan. Supaya paham. Jadi Diko ini adalah nanti jika kawan-kawan sepakat dan terpilih hakim di sana, Diko adalah satu-satunya hakim yang berasal di DPR. Tapi hakim MK katanya bukan melulu hukum, ada politiknya. Nah, Diko yang pas. Ada politiknya, Diko yang pas kalau begitu urusannya. Jadi Pak Dr. Arsul Sani, tolong dijawab kelihatan kesulitan lapangan nanti yang terjadi. Pak Paco Jawa Tengah bisa nggak dibuat untuk lawan hanya kurang dari 20%? Untuk Pilpres jawaban saya nggak bisa. Tapi Bali bisa. Kalau kita operate di Babel, sudah tak hitung bisa. Kalau operate di Papua, bisa juga Pak, cilik banget. Piye kok solusi ini? Ini PR, lapangan. Kita berpikir cah-cah nakal ini. Terima kasih Pak Doktor, pimpinan, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Ketua. Baik, Pak Arsul, silahkan dijawab semua pertanyaan. Ada waktu 30 menit karena jam 5 kami ingin rapat paripurna pengambilan keputusan. Tolong dijawab dengan baik, lugas, tegas, dan cerdas. Silakan. Dan meyakinkan Pak Trimedia khususnya, yang belum diajak ngopi. Ya. Belum diajak ngopi ya Pak Trimedia? Nah, belum katanya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan, pesan, dan harapan yang disampaikan. Saya mencatat ada 14 orang yang menyampaikan pertanyaan, pesan, dan harapan. Izinkan saya merespons bisa mungkin satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama Pak Yang Mulia Dr. Habibur Rahman. Ya. Persoalan uji formil ini adalah persoalan yang menurut saya timbul karena memang pembentuk undang-undang DPR sendiri memberikan kewenangan tambahan. Saya mencoba membaca risalah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Ketika pembuat Undang-Undang Dasar, MPR, menyatakan atau memberikan kewenangan yang dirumuskan dengan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu terbatas untuk uji material saja sebetulnya. Ya. Tetapi kemudian pembentuk undang-undang justru yang dengan perubahan undang-undang MK dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pasal 51 A, ayat 3 dan ayat 4 memberikan kewenangan kepada MK. Jadi pembentuk undang-undang lah yang kemudian memperluas kewenangan MK itu. Bahkan di dalam, tadi juga sudah disebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 itu dikatakan alat ujinya MK itu untuk uji formil itu justru Undang-Undang P3. Pembentukan peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kembali kepada pembentuk undang-undang, apakah undang-undang pasal 51A 3 dan 4 ini akan dipertahankan atau tidak dalam revisi undang-undang? Ya. Tetapi dengan kewenangan uji formil selama ini, MK juga sudah menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para yang mulia yang sudah ada di sana, itu juga inkonsisten. Ketika yang tadi disampaikan oleh Dr. Habibur Rahman, ketika uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, dipersoalkanlah partisipasi publik ya hanya karena waktunya pendek.
Padahal kita sama-sama tahu bahwa baik pemerintah maupun DPR mendengarkan. Ya, saya kira dalam catatan saya, walaupun saya bukan anggota pansusnya, ada sekitar 30-an pihak yang didengarkan. Lebih mungkin. Ya. Tapi sebaliknya ketika ada uji formil terhadap Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020 yang kita buat sama-sama di ruangan ini, sekitar hanya 2 minggu, partisipasi publiknya minimal, ya, Pak Arteria mengatakan tidak ada, MK silent, diam saja soal partisipasi publik. Uji formilnya ditolak oleh MK. Uji formil atas pasal 87 yang sekarang juga sedang kemudian dipersoalkan lagi. Nah, ini justru sekaligus menjawab pertanyaan tadi, mau apa, kenapa Pak Arsul ke sana? Saya ingin agar itu tadi, persoalan Nemo Iudex itu tadi juga bisa diingatkan. Ya. Agar MK tidak melakukan apa yang disebut sebagai terlalu jauh, masuk ke dalam apa yang disebut sebagai judicialization of politik, judisialisasi politik. Ya, masuk ke hal-hal yang sifatnya politik atas nama lembaga yudisial. Meskipun itu di beberapa negara juga terjadi hal yang sama. Jadi kira-kira itu Pak Afif. Tapi itu kita kembalikan kepada pembentuk undang-undang. Apakah pasal itu akan tetap dipertahankan atau tidak. Sekarang sedang ada proses revisi Undang-Undang MK. Yang kedua dari Pak Awi, profesionalisme hakim MK itu seperti apa? Buat saya profesionalisme itu dengan terus kita mengupgrade diri kita. Satu, kemudian juga menjaga integritas. Ya. Justru disitulah kalau kita tidak lakukan, ya, maka kita punya kecenderungan, ya menurut saya, untuk kemudian hubul kekuasaan, cinta pada kekuasaan, yakni memperluas kekuasaan yang sebetulnya sudah patok di dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi saya terus terang concerns dengan persoalan-persoalan meskipun di banyak putusan MK juga sudah melakukan apa yang disebut dengan judicial self-constraint tadi. Misalnya, ketika MK menjatuhkan putusan-putusan, saya kira di banyak perkara mengatakan bahwa ini adalah open legal policy. Ini adalah kebijakan pembuat undang-undang yang bersifat terbuka. Tapi sekali lagi, dalam putusan terakhir yang tadi disebut oleh Pak Awi, uji materi yang terkait dengan pimpinan KPK, ya, itu tidak jelas kenapa kok dirubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kalau alasannya karena itu supaya adil, karena lembaga-lembaga lain itu jabatannya 5 tahun, tidak juga, karena Komisi Informasi Pusat itu juga tidak 5 tahun. Ya. Bahkan MK sendiri itu bahkan menjadi 15 tahun dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7. Ya. Nah, jadi itu menjadi lucu. The Guardian of Constitution, saya sepakat, itu enggak. MK tidak bisa kemudian mengklaim the only guardian of constitution, bahwa dia penjaga konstitusi, ya. Tapi ada lembaga lain, yakni MPR, tidak dalam menjaga konstitusi, tidak dalam bentuk memutuskan perkara, tetapi dalam bentuk mensosialisasikan konstitusi itu sendiri. Makanya ada sosialisasi 4 pilar MPR. Pak Ihsan nih, ya, dari jalur DPR bagaimana ini bisa kita pertahankan. Ini yang ada di kepala saya, Pak Ihsan. Ya. Saya ingin juga bayangan ini. Misalnya dalam diskusi internal atau bahkan dalam rapat permusyawaratan hakim. Bahwa ketika ada uji materi itu kan sebetulnya yang diuji adalah perspektif dari satu kelompok atau aspirasi dari satu kelompok terhadap produk yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, yang harus menurut saya
para hakim MK itu menyadari adalah bahwa pembentuk undang-undang itu memang pada akhirnya harus memutuskan politik hukum yang mana yang harus diambil sebagai isi undang-undang. Tetapi ketahuilah bahwa aspirasi yang masuk dalam pembentukan undang-undang itu tidak pernah tunggal. Ya, kita sudah mengalaminya, dan saya tentu paling banyak mengalami ketika menjadi anggota Pansus RUU Terorisme dan kemudian menjadi Panja RKUHP. Nah, ini yang menurut saya juga harus dilihat. Ya. Karena itulah menurut hemat saya dalam proses persidangan di MK harus sering-sering manggil ahli dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi kira-kira itu Pak, cara untuk kemudian memberikan perspektif baru di MK lah paling tidak yang ada di kepala saya. Pak Ansa, pembubaran partai politik. Menurut saya keputusan tentang itu hanya kalau partai politik itu kemudian mengingkari 4 konsensus bernegara. Ya. Dia tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara, kemudian tidak mau tunduk lagi pada konstitusi, ya, tidak menerima lagi NKRI, dan tidak menerima Bhinneka Tunggal Ikaan. Bagaimana kalau perkara korupsi? Korupsi itu pasti adalah orang berorangan. Tidak ada partai politik yang kemudian memerintahkan kadernya untuk melakukan korupsi. Ya. Kalaupun ada impak yang masuk, ya dihukum saja secara pengembalian keuangan negara, tapi bukan dibubarkan. Jadi menurut saya satu-satunya alasan pembubaran partai politik itu yang layak itu kalau persoalannya terkait dengan 4 konsensus bernegara kita. Itu. Pak Wihadi, konsultasi MK dan DPR, ya, sampai sejauh mana? Menurut saya ngikuti beberapa kali rapat konsultasi antara MK dan DPR ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Memang saya sepakat bahwa tentu rapat konsultasi tidak membahas kasus yang sedang berjalan. Tapi tidak ada salahnya juga ketika misalnya DPR menyampaikan pendapat tentang perkara yang sudah diputus. Ya. Karena apa? Karena dampak dari perkara itu pasti sampainya dulu ke DPR. Kenapa kok sampai dulu ke DPR? Karena DPR lah yang kemudian berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau hakim MK kan ada di ruangan saja. Tidak ada reses, tidak ada kunker dapil. Ya. Sedangkan anggota DPR ada reses, ada kunker dapil bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Nah ini yang menurut saya harusnya menjadi materi rapat konsultasi yang yang mendatang lah. Tidak membahas sekali lagi perkara yang belum diputus. Ya. Tetapi mendiskusikan di ruang tertutup karena ada dampak-dampak yang negatif. Ya. Itu menurut saya bukan hal yang terlarang. Sama kok kita dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan. Itu. Ya. Paling tidak mendengarlah. Tidak kemudian bikin komitmen, ya sudah saya enggak gitu lagi, enggak juga. Tapi paling tidak mendengarkan itu perlu juga. Pak Tobas, pertama saya termasuk yang menganggap ketika ada putusan dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu MK melakukan yudisialisasi politik yang terlalu jauh. Karena itu mengambil kewenangannya, ya, rumpun kekuasaan lainnya. Ini rumpun kekuasaan legislatif dalam hal ini. Ya. Di negara-negara lain, begitu ada kasus di mana Mahkamah Konstitusinya itu melakukan tindakan yudisialisasi politik yang jauh, pasti ribut. Yang saya pernah baca misalnya di Polandia. Ketika Constitutional Tribune, Dewan Konstitusinya Polandia itu menabrak atau membatalkan undang-undang,
ya, yang pada saat itu pemerintahan baru Polandia itu ingin semua rezim atau elemen komunis itu dibersihkan, tapi itu tidak mau karena dianggap melanggar hak konstitusional, maka itu timbul ketegangan jauh. Di Turki juga demikian, di Ukraina juga demikian. Nah, jadi ini mestinya ya MK tidak melakukan yang terlalu jauh. Apakah tidak boleh sama sekali? Tidak juga. Ada yudisialisasi politik MK yang menurut saya DPR juga nggak protes. Contoh, ketika MK memutuskan bahwa hanya dengan KTP orang bisa tetap melaksanakan hak pilihnya, itu sesuatu yang bagus. Karena undang-undangnya mengatakan yang bisa memilih kalau dia terdaftar dari dalam DPT. Tapi kemudian dia MK melakukan yudisialisasi politik, itu kan sebenarnya kewenangan DPR, harusnya diubah dalam bentuk undang-undang, itu bagus. Jadi tidak semua yudisialisasi politik itu juga jelek. Ya. Ketika MK merubah batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun yang ada di Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun, yang kemudian itu jadi bahan bagi DPR untuk merubah Undang-Undang Perkawinan, itu sesuatu yang bagus. Ukurannya apa? Pertanyaannya kan itu. Ukurannya adalah apakah ada ribuan, ratusan ribu, atau jutaan yang itu menjadi hak konstitusionalnya lebih terjamin atau tidak. Ukurannya bukan hanya seorang atau sekelompok orang, Pak Tobas. Kalau kita bicara pimpinan KPK ini kan menyangkut hanya 5 orang. Atau bahkan kurang dari itu. Jadi itu mestinya MK menurut saya tidak melakukan yudisialisasi politik. Jubir MK apakah patut memberikan penjelasan? Menurut saya tidak. Saya kira di mana-mana yang namanya judgment itu is self-explanatory. Berbicara dengan sendirinya, tidak usah diterangkan. Anda setuju, nggak setuju, silakan. Dieksaminasi boleh dalam negara demokrasi. Ya. Nah, kemudian Pak Heru, saya mohon maaf ini, belum sempat ngopi semua, terus terang, karena ternyata di Komisi 2 rapatnya lebih banyak daripada di Komisi 3. Di periode ini ada RUU IKN yang sudah kita akan sahkan, ada RUU ASN yang sedang kita bahas, ada kemudian perdebatan tentang PKPU karena itu harus dikonsultasikan ke DPR, gitu ya. Termasuk PKPU yang pada saat itu terkait dengan pemajuan jadwal pendaftaran Pilpres. Dan kemudian ini yang masih kita selesaikan, tadi juga masih saya tinggalkan adalah finalisasi tentang RUU ASN. Untungnya karena saya mantan Komisi 3, saya bisa menyampaikan kepada teman-teman Komisi 2 itu soal terbukanya lowongan jabatan sipil untuk TNI dan Polri mesti hati-hati. Ini ada wilayah komisi lain, yakni Komisi 3 yang terkait dengan Undang-Undang Polri, dan Komisi 1 yang terkait dengan Undang-Undang TNI. Sehingga akhirnya ya diputuskan juga setelah diskusi bahwa yang pasal Undang-Undang ASN yang sekarang ini tidak dirubah. Itu. Nah, jadi itu Pak Heru, mohon maaf, mudah-mudahan kita masih sempat ngopi kan, itu ya. Sahabat saya Pak PKH, ini saya bersama Pak PKH itu sejak pertengahan tahun 85 sebagai sama-sama volunteer lawyers di LBH Jakarta. Yang alumni dari sana juga selain Pak Trimedia juga ada Pak Suding, dan yang banyak bergaul di sana almarhum Pak Desmond. Jadi kita sama-sama satu ini, saya berterima kasih ya. Saya tidak ingin menanggapi satu persatu. Pak Nasir, terima kasih juga ya untuk tausiahnya tentang negarawan itu. Kegentingan memaksa seperti apa? Saya kira kan itu sebetulnya ada juga di dalam putusan MA. Tetapi intinya
yang ada di pikiran dan kepala saya itu, janganlah lembaga peradilan kekuasaan kehakiman itu melakukan yudisialisasi politik yang berimpak pada ya rumpun kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif itu terambil kewenangannya. Kecuali Pak Nasir, menurut saya, DPR dan pemerintahnya menyerahkan. Nah, saya lihat dalam uji materi soal umur Capres-Cawapres, keterangan DPR dan pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi selama tidak diserahkan, itu wilayahnya ya DPR dan pemerintah. Kalau sudah diserahkan ya kembali kepada MK, apakah mau menerima penyerahan itu atau katakanlah menolak penyerahan itu. Itu. Nah, Pak Suding, saya kira jalan keluarnya itu yang pertama Pak Suding sebetulnya yang ideal constitutional review. Ya perubahan dengan Undang-Undang Dasar. Maka kalau saya baca di MPR periode lalu ada rekomendasi ya untuk penataan kekuasaan kehakiman, termasuk penataan kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu ada Pak Suding. Ya, saya membawa ini keputusan ini MPR nih. Periode lalu waktu diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan. Keputusan MPR nomor 4 tahun 2014 tentang rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. Ini ada. Jadi untuk menyelesaikan itu memang yang paling dahsyat adalah dengan kita melakukan kembali amandemen. Itu ya, terhadap Undang-Undang Dasar setelah melihat perilaku semua lembaga negara yang ada lah. Itu. Yang kedua, nah itu yang saya tulis di paper, paling tidak itu sebagai temporary lah, ya. Sementara ya dengan kita coba dalam undang-undang. Cuman kelemahannya kalau kita masukkan dalam undang-undang kan bisa di judicial review dibatalkan lagi, itu loh. Nah, jadi yang paling ini kalau ditanya ke saya, ya sudah saatnya melakukan constitutional review, ya. Maka kalau di internal MPR saya bilang kalau mau amandemen itu setelah 14 Februari. Mestinya. Karena tidak ada isu nanti agenda tumpangan, agenda gelap. Walaupun ini yang banyak disalahpahami oleh banyak pihak. Seolah-olah kalau amandemen Undang-Undang Dasar itu sama dengan amandemen atau perubahan undang-undang. Enggak bisa. Kalau amandemen Undang-Undang Dasar tidak bisa ada agenda baru. Karena syaratnya sudah ditentukan dalam pasal 37. Ya, minimal yang usul sepertiga, berarti 237 anggota MPR. Kemudian apa yang mau diamandemen itu harus dicantumkan dalam proposal dan alasannya. Jadi enggak bisa kemudian dalam rapat seperti kita pembahasan undang-undang, oh ganti aja, ada tambahin pasal ini, enggak bisa. Itu yang harus disampaikan juga kepada publik menurut saya. Pak Johan Budi, ini pertanyaan paling susah, ini mau ngapain tujuannya gitu ya ke MK. Jujur saya cuman kalau dari sisi pribadi yang pertama adalah concerns itu tadi tentang judisialisasi politik yang terlalu jauh. Ya. Karena kalau terlalu jauh terus, lama-lama DPR dan pemerintahnya marah, dan yang dilakukan adalah revisi Undang-Undang Dasar yang membonsai MK lah, mungkin membubarkan sih enggak, gitu loh, membonsai MK. Jadi itu perlu ada self restraint itu tadi. Itu. Yang Pak Santoso soal problem etik, iya Pak, problem etik ini memang ya ada di mana-mana. Mana yang harus lebih diutamakan? Menurut saya yang harus diutamakan itu ya sikap menahan diri itu tadi. Paling enggak kalau kita mengadili yang menguntungkan diri kita sendiri, tanyalah sama semua para ahli itu, panggil gitu loh. Itu. Nah, Pak Arteria, ya, bisakah merubah
kita harus berikhtiar Pak Arteria, mengaruhi. Kalau harus disenting, ya disenting aja. Waktu Kalau tinggal harus 5 menit, Pak Arsul. Konkuring saja. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi itu yang coba akan saya lakukan, itu ya. Jadi apa bisa merubah? Ya memang kan di sana ada 9 orang. Ya tantangan kita lah untuk juga mempengaruhi dan jangan dipengaruhi juga yang itu tadi perspektif tidak mempertimbangkan rumpun kekuasaan yang lain. Gitu loh. Pak Ketua Komisi 3 yang terakhir, Pak Ketua, sebetulnya soal pilkada ini, ya sengketa pilkada itu kita kan sudah sepakat Pak Ketua. Di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, saya jadi ngerti karena pindah ke Komisi 2 ini. Itu ya. Di pasal 157, cita-citanya pembentuk undang-undang ini adalah bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Ya. Ini sudah dari tahun 2016 ini berarti sudah berapa? 7 tahun ini. Nah, tetapi karena Badan Peradilan Khususnya sampai sekarang belum di-follow up baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, maka masih berlaku ayat 4 dari pasal 157 dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni peserta pemilihan ayat 3, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Jadi itu yang sudah disepakati waktu di Komisi 2 periode yang lalu. Sekarang bagaimana terhadap yang itu tadi kecil-kecil dengan bertambahnya paling enggak di Papua itu berapa provinsi, ya. Menurut saya ini lagi-lagi karena diatur dalam konstitusi tentang syarat menang dalam pilpres itu tidak hanya dalam undang-undang. Maka menurut saya ini harus kita selesaikan dengan constitutional review juga. Kalau dengan undang-undang mungkin masih bisa kita simpangi, tapi kalau dengan konstitusi kan tidak bisa kita simpangi, Pak Ketua. Maka menurut saya setelah sekian pilpres langsung 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali, ya memang perlu constitutional review. Kesepakatannya seperti apa? Ya monggo kesepakatan kita semua. Saya kira itu Pak Ketua, kurang lebihnya mohon ampun dan mohon dimaafkan atas semua jawaban dan keterangan yang bisa jadi tidak memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan seluruh jawaban yang disampaikan oleh Pak Arsul, Saudara calon Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Arsul Sani. Kami persilahkan untuk menandatangani surat pernyataan Pak Arsul. Ya, kami persilahkan Pak Arsul atas nama pimpinan kami mengucapkan dan anggota mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara uji kelayakan ini dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan meninggalkan tempat. Bapak Ibu mohon tetap di tempat karena kita akan lanjutkan untuk acara pengambilan keputusan. Kami persilakan Pak Ketua untuk
Rapat kami skor 5 menit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
pelanggaran berat atau kejahatan. Dalam hal ini, dari 5 sektor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan ultra petita tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi karena masing-masing kewenangan itu berbeda hukum acaranya. Berbeda halnya dengan sistem peradilan umum, meskipun pada Mahkamah Konstitusi tidak ada larangan ultra petita, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah putusan itu menimbulkan rasa keadilan, apakah putusan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari 5 sektor kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara umum Mahkamah Konstitusi tidak mengenal dan tidak menerapkan ultra petita seperti yang terjadi pada sengketa peradilan pidana pada peradilan umum. Karena di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal sebenarnya ultra petita. Dari pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan ultra petita itu sudah diatur formatnya di dalam pasal 57 Mahkamah Konstitusi. Ayat 1 berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan amar putusannya bahwa materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi pelanggaran berat atau kejahatan. Dalam hal ini, dari 5 sektor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan ultra petita tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi karena masing-masing kewenangan itu berbeda hukum acaranya. Berbeda halnya dengan sistem peradilan umum, meskipun pada Mahkamah Konstitusi tidak ada larangan ultra petita, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah putusan itu menimbulkan rasa keadilan, apakah putusan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari 5 sektor kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara umum Mahkamah Konstitusi tidak mengenal dan tidak menerapkan ultra petita seperti yang terjadi pada sengketa peradilan pidana pada peradilan umum. Karena di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal sebenarnya ultra petita. Dari pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan ultra petita itu sudah diatur formatnya di dalam pasal 57 Mahkamah Konstitusi. Ayat 1 berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan amar putusannya bahwa materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ayat 2, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di dalam ayat 2A ditambahkan, putusan MK tidak memuat amar selain seperti ayat 1 dan ayat 2. Atau bahkan sebaliknya, Mahkamah Konstitusi boleh saja menerapkan ultra petita apabila memang kasus-kasus tertentu menuntut untuk diberikan atau diterapkan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yang penting ultra petita diberikan atau dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan rambu-rambu demi untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya para pencari keadilan. Dalam sistem peradilan umum, sebaiknya
dihindari oleh majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan ultra petita. Tetapi itu pun tidak ada larangan khusus. Majelis hakim telah menjatuhkan ultra petita tentu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Akan tetapi berbeda dengan putusan majelis MK yang menerapkan ultra petita dalam putusannya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan terakhir. Tidak ada lagi upaya banding dan kasasi seperti pada peradilan umum atau pada peradilan pidana. Pihak-pihak yang berperkara pun sangat berbeda posisi kepentingannya. Karakter hukum acaranya berbeda dengan hukum acara di peradilan umum. Kemudian putusan majelis hakim dapat dibatalkan oleh peradilan di atasnya seperti banding dan kasasi kalau di peradilan umum. Sementara pada persidangan Mahkamah Konstitusi, penuntut umum atau pemohon adalah warga yang hak konstitusinya dirugikan oleh keberadaan suatu undang-undang. Hukum acaranya hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Parameter profesionalisme Mahkamah Konstitusi bukan terletak pada putusan yang berani menerapkan ultra petita, akan tetapi profesionalisme Mahkamah Konstitusi adalah berani menerapkan ultra petita diukur dari apakah ultra petita itu demi keadilan hukum, apakah ultra petita itu untuk kepastian dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, khususnya para pemohon uji materi sebuah undang-undang atau hal-hal lain dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan, satu, ultra petita di dalam perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi tidak terikat dan berbeda dengan ultra petita dalam sistem peradilan umum. Dua, putusan Mahkamah Konstitusi boleh saja menerapkan ultra petita asalkan hal itu dilakukan demi untuk rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tiga, ultra petita bukan standar atau parameter untuk ukuran profesionalisme hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Haridi Hasan. Kita telah mendengarkan paparan beliau. Sebelum kawan-kawan anggota menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan Wakil Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Haridi Hasan, ya, penyampaiannya luar biasa. Ini saya tidak bertanya Pak, tetapi saya meneruskan pertanyaan dari ananda kita, mahasiswi Universitas Hasanuddin, yang menyaksikan dan mengikuti acara ini dari atas, menitipkan pertanyaan dari Sabrina Ainun Soraya Abrar dari Universitas Hasanuddin, bertanya secara anak Makassar nih, anak buahnya Om Anca, Om ini juga Amir ya, Amir Uskara ya, di atas tuh, Pak, anak Unhas, oh dari Bone, Sopeng, ya. Jadi Sabrina menanyakan, Pak, nih kalau mahasiswa yang nanya harus dijawab Pak ya. Bagaimana Bapak memposisikan hubungan antara lembaga ya, yaitu legislatif dalam hal ini MK, dengan lembaga eksekutif maupun lembaga Bapak di yudikatif dengan lembaga eksekutif yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yaitu DPR. Segitiga ini, bagaimana Bapak memposisikan hubungan antar lembaga? Kan Bapak tahu dicalonkan dari DPR, ya, melalui pengusulnya melalui DPR. Nanti ketika Bapak duduk sebagai hakim MK, bagaimana Bapak memposisikan? Ini tolong dijawab Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan sebelah kanan dulu. Fraksi Partai Golkar, Supriyansa. Siap, Raja Kalimantan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita. Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim MK, Pak Dr. Haridi Hasan, Sarjana Hukum, Magister Hukum yang saya hormati.
pembuka kelima tadi, Bapak, sangat bagus saya dengarkan bahwa sedikit kikuk karena lain yang dibaca, lain yang dipelajari, ternyata lain judul yang diberikan. Tetapi Bapak menyampaikan tadi pemaparan sangat baik menurut saya, dan itu bisa kita melihat cara-cara berpikir yang baik, yang sepintas, yang spontanitas, justru itulah yang melahirkan kualitas yang bagus, Pak Haridi. Karena ini adalah fit dan tanya jawab pun harus kita lakukan, maka saya mencoba mendalami sedikit Pak Haridi. Sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, saya mau menyampaikan begini. Tentu ada perbedaan penyebutan. Kalau di MK sana, orang tidak menyebut bahwa ini gugatan. Tapi ini adalah permohonan. Nah, ketika permohonan dan gugatan itu dibedakan dalam pengertian, maka di situ sangat jelas posisinya. Bahwa kenapa dikatakan pemohon? Karena hakikatnya ini hanya terdapat satu pihak sebagai pemohon atau volunteer. Itulah dikatakan pemohon, bukan penggugat. Nah, putusan juga itu yang ada yang tidak puas tentunya ketika memasukkan sebuah permohonan di sana. Begitu lahir sebuah putusan, ada yang kecewa, tentu ada yang merasa puas dengan sebuah putusan. Nah, coba berikan gambaran kepada kami di sini, Pak Dr. Haridi, bahwa memangkah, haruskah sebuah putusan itu harus memuaskan orang? Atau putusan itu harus benar-benar berlandaskan dengan aturan yang ada? Karena beda hakim MK cara memandang sebuah permohonan dengan hakim di pengadilan negeri tinggi dan tentu di Mahkamah Agung. Coba berikan gambaran kepada kami. Terima kasih Pak Dr. Haridi. Saya akan berikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Pangeran Herusaleh. Tekan. Tambah gelar saya. Selanjutnya kami persilakan fraksi PDIP. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Dr. Haridi Hasan SMH. Melihat dari judul makalah Bapak, profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ultra petita. Di dalam pengujian suatu undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dicermati atau ditelaah lebih jauh. Apakah putusan itu memberikan keadilan, kepastian hukum, atau memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara khususnya para pencari keadilan? Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana Anda menilai putusan MK yang dinilai memiliki unsur ultra petita mengenai komisi yudisial yang tak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi? Mohon diulangi pertanyaannya Pak. Bagaimana Anda menilai putusan MK yang dinilai memiliki unsur ultra petita mengenai komisi yudisial yang tak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi? Kedua, apakah penerapan ultra petita di MK harus dibatasi? Ketiga, profesionalisme seperti apa maksud judul makalah Bapak? Terima kasih Pak Ketua.
Ulangi Pak, satu yang terakhir Pak. Terlalu cepat Pak bagi saya. Silahkan Nopri ulangin, kasihan Pak Ridi. Profesionalisme seperti apa Pak? Kalau tadi kan judul Bapak kan profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ultra petita. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem, sebelah kanan. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara calon Pak Haridi Hasan. Pertama saya ingin memperdalam ya makalah yang sudah Pak Haridi Hasan susun ini. Ini kan temanya adalah ultra petita. Ya. Bagaimana kemudian Pak Haridi Hasan menempatkan Mahkamah Konstitusi ketika melihat bahwa ada hal-hal yang memang di luar dari kemampuannya pemohon untuk mengelaborasi persoalan pelanggaran hak konstitusionalnya, ya, karena mungkin ada keterbatasan yang dimiliki oleh pemohon ketika mengajukan permohonan, dan akhirnya secara aktif menggali kerugian konstitusional itu di luar dari permohonan yang diajukan, yang akhirnya berujung pada ultra petita. Ya. Karena kan berbeda nih antara kasus-kasus yang ada di peradilan yang lain, ya. PT UN di situ ada penggugat, ada tergugat. Kemudian kalau pidana di situ ada jaksa, ada terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, ya. Nah kalau di dalam pengujian undang-undang, ya, itu kan pemohon, ya, di satu sisi, ya, sementara tidak ada sisi lainnya, ya, tidak ada termohonnya. Lain kalau misalnya kita bicara soal PHPU, ya, permohonan hasil pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umum yang ada termohonnya. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ya, posisi Mahkamah Konstitusi ini bahwa apakah dibenarkan mengambil posisi yang aktif terkait dengan posisi yang seperti itu, ataukah ya menurut Pak Haridi sebaiknya Mahkamah Konstitusi sama juga seperti model-model peradilan lainnya yang ada dua pihak yang saling berhadapan ini. Nah, itu saja bagi saya. Terima kasih. Baik, sebelah kanan lagi kami persilahkan fraksi Partai Gerindra. Kiri, maksud saya sebelah kiri. Dari Gerindra ada? Ya, terima kasih pimpinan. Oke. Kanan apa kiri? Ya udah saya. Baik, terima kasih silakan. pimpinan. Iya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, dan di sini ada Pak Haridi Hasan. Di sini Pak, kiri-kiri Pak, kiri-kiri. Nah, yang banyak di sana, di sini dikit tapi yang ngomong sini Pak. Pak Haridi Hasan tadi makalahnya mengenai masalah ultra petita. Di sini ada satu hal pemikiran mengenai masalah ultra petita, yang mana juga ingin kita lihat pemohon dan termohon. Pemohon pada saat sebagai hakim konstitusi, Bapak posisinya bukan lagi hakim ad hoc tapi sebagai negarawan. Artinya ada peran di mana melihat satu permohonan itu adalah permohonan yang memang kadang tidak seperti hakim-hakim ad hoc yang lakukan seperti tipikor atau apa yang ada bukti dan segala macam. Di sini adalah frasanya adalah antara kebenaran dan keadilan. Nah, sebagai negarawan, Bapak dituntut mana mengenai masalah kebenaran dahulu atau keadilan?
Karena kalau melihat supremasi konstitusi yang diharapkan ada di MK, itu tentunya mengharuskan adanya suatu keadilan. Tetapi apakah itu menjadi poin yang Bapak anggap bisa membuat ultra petita? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelah kiri fraksi PKS. Nah, kalau ini boleh ketua tanya, apa ada PKS gitu. Baik, terima kasih ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Haridi Hasan, SHMA, dan juga Pak Kabur Benika Harman yang ada di depan saya. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada calon Hakim Mahkamah Konstitusi, karena dalam biodata yang saya baca, Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Hardi Hasan SMH adalah pengurus daripada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung. Oleh karena itu, saudara calon kemudian mengikuti proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi ini. Nah, karena itu saya pribadi dan barangkali juga Bapak Ibu yang ada di sini ingin mengetahui ada kegentingan yang memaksa seperti apa. Ya. Ada kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga saudara calon mengikuti seleksi ini. Bisa saja saudara calon selama ini mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga imajinasi seperti itu, saya berpikir bahwa saudara calon kelak ketika lolos disetujui menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, maka akan mengatasi kegentingan dalam tanda kutip yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, karena itu dalam pandangan saudara calon apa ya kira-kira kegentingan, ini istilah saya Pak, ya, kegentingan itu, ya, kegentingan yang memaksa itu, ya, istilah saya itu, yang kemudian saudara calon lihat. Kemudian yang kedua, ini soal ultra petita. Ya. Tadi beberapa anggota sudah menanyakan soal itu. Dan tentu saja hakim memang bukan corong undang-undang. Hakim itu corong keadilan. Karena dia harus bisa menemukan sumber hukum yang tepat. Sehingga hakim diharapkan bisa memberikan keadilan kepada setiap orang yang menuntut keadilan. Dalam konteks peradilan Mahkamah Konstitusi, peradilan tata negara, peradilan politik misalnya. Apa yang saudara calon maksudkan dalam makalah paper yang saudara calon buat, bahwa yang dibutuhkan itu adalah sebuah keberanian. Ya. Berani itu seperti apa? Karena ini masih abstrak. Ya. Jadi saudara mengatakan bahwa yang dibutuhkan itu adalah berani, ya, dan juga profesionalisme. Jadi bukan hanya berani, itu artinya kan makna bahasanya itu bukan hanya berani, tapi juga profesionalisme, kan begitu. Jadi berani juga dan profesionalisme juga, gitu. Nah, berani itu masih abstrak. Ya, seperti apa sebenarnya berani itu? Karena sekarang ini kan sudah banyak istilah-istilah yang kadang-kadang diterjemahkan sendiri oleh orang yang buat. Piting yang seharusnya mencekek jadi merangkul misalnya. Ya. Jadi mungkin Bapak punya istilah lain dengan kata berani tadi. Demikian Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enji. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai PKB sebelah kanan. Yang lain dulu. Partai Demokrat kiri atau kanan silakan.
Demokrat, silakan siapa? Pak Beni, silakan. Baik. Ya. Boleh nggak? Boleh tidak? Saya dialog langsung sama beliau. Pak Beni boleh nih, kita mencari kualitas. Boleh. Takut nanti kan teman-teman Pak Johan Budi tidak berkenan. Sebab saya sudah pernah melakukan tapi pada protes semua. Hari ini boleh, hari ini tidak. boleh. Berarti bukan ini yang dicalonkan, dijagokan ya? Ya biasanya begitu. Kalau yang dijagokan biasanya diamankan, kan begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Calon hakim Mahkamah Konstitusi yang saya banggakan. Ada 3 pertanyaan saya, Bapak. Jawabannya singkat saja, boleh iya atau tidak, boleh atau tidak. Bapak setuju Hakim MK boleh membuat putusan yang sifatnya ultra petita? Boleh? Langsung dijawab, Pak. Boleh, Pak. Boleh dengan alasan yang beralasan kuat demi keadilan. Jadi meskipun saya tidak minta, Bapak bisa mengabulkan sesuatu yang saya tidak minta. Itulah ultra petita. Begitu, Bapak? Betul. Oke. Boleh, Bapak Suding. Boleh. Makanya tadi saya tanyakan, apakah... Jadi meskipun saya tidak minta, Hakim MK boleh mengabulkan yang saya tidak minta. Kalau demikian, yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak itu mengabulkan permintaan siapa? Kan tadi kan, saya tidak minta, Bapak kabulkan. Padahal tugas hakim itu kan mengabulkan atau menolak apa yang diminta. Ini tidak diminta tapi dikabulkan. Itu gimana ceritanya, Pak? Apakah ada apa? Jangan ada genderuwo yang minta, Bapak kabulkan. Siapa yang minta, Pak? Jadi yang tidak diminta diberikan itu demi keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Baik, misalnya apa? Misalnya, ya, pengujian undang-undang tentang ketenaga listrikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, yang diminta pengujian materi oleh pemohon hanya beberapa pasal. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu dibatalkan seluruh pasal-pasalnya dengan alasan bahwa pasal-pasal yang diminta pengujiannya merupakan jantung daripada undang-undang tersebut, undang-undang ketenaga listrikan itu. Sehingga dengan diputuskan tidak berlaku mengikat lagi dari beberapa pasal itu dan seluruhnya itu juga melebihi dari yang dimohonkan. Tetapi karena itu untuk bangsa dan negara, untuk efisiensi pengelolaan tenaga listrik Republik ini, itu dikabulkan oleh MK. Yang seperti itu menurut saya boleh. Apakah
Hakim MK punya kewenangan untuk memberikan putusan ultra petita. Memang di dalam Undang-Undang MK itu sudah dibatasi sedemikian rupa. Format putusannya pun di dalam pasal 57 ayat 1, ayat 2, dan ayat 2A itu sudah sedemikian rupa mempersempit pintu terjadinya putusan yang ultra petita. Apalagi diduga, tanda petik, ada kepentingan sampai Oke Pak Uda. Ya. Kan saya tidak tanya itu tadi. Oke. Saya hanya tanya apakah Hakim MK punya kewenangan untuk memutuskan ultra petita? Ya. Punya kewenangan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ disebutkan dengan sangat jelas, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat demi untuk keadilan. Jadi itu dasarnya. Itu dasarnya. Tetapi tidak sembarangan memberikan ultra petita. Apalagi diduga tanda petik ada kepentingan tertentu karena nantinya bertentangan dengan azas hukum nemo iudex in causa sua. Azas hukum ini tidak ada hakim yang baik apabila hakim itu mengadili kepentingan dirinya sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Jadi yang tidak ada kewenangan saja. Jadi walaupun tidak ada kewenangan, Hakim MK bisa memutuskan. Dengan alasan tadi, hakim wajib menggali. Apakah nanti kalau Bapak jadi Hakim MK, mohon maaf, Bapak juga akan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan di masyarakat untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang yang berkenaan dengan masa jabatan, masa usia seorang calon presiden dan wakil presiden. Ya kan, jelas tidak ada kewenangan kan begitu. Tidak ada kewenangan, tapi untuk menggali tadi bisa. Di mana Bapak gali yang begitu Pak ya? Boleh saya tahu itu? Kita kan merasakan Pak, ada hukum yang tidak tertulis. Bukan, enggak usah. Itu Bapak nggak usah ngajak kami itu. Permohonan itu tadi loh. Tidak ada kewenangan diatur dalam konstitusi dan undang-undang MK, tetapi demi pasal yang tadi Bapak sebut, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bisa melakukan itu. Pertanyaannya, apakah juga termasuk, misalnya kalau nanti Bapak berkenan menguji pasal yang berkenaan usia, batas usia calon presiden dan wakil presiden, kan gitu Pak. Baik usia minimumnya maupun usia maksimumnya. Kalau itu kan bahaya Bapak ini. Itu saja. Apakah termasuk itu Pak? Iya kan putusan itu kan tidak semuanya harus diputuskan dengan mengabulkan atau menolak. Atau putusan itu bisa saja tidak dapat diterima Pak. Atau karena memang soal umur calon presiden dan wakil presiden itu mungkin bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ranah kewenangan pembuat undang-undang, pemerintah dan legislatif. Oke. Jadi kalau soal batas usia, itu bukan kewenangan Hakim MK ya? Setuju Pak ya? Setuju. Oh, ya, Pak. Terima kasih banyak. Itu saja Pak. Baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Saripudin Suding. Lewat, baik. PKB tidak. Pak Uskara P3. Silakan.
Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dr. Haridi Hasan ya. Haridi Hasan SHM. Saya izin minum, Pak. Oh, silakan minum. Saya lihat-lihat dulu minum, Pak. Pak Bedi itu saudara. Sudah minumnya? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat paparan dari Pak Ari ini terkait dengan putusan ultra petita, saya kira akan banyak pro kontra ya terkait dengan itu. Saya cuma mau masuk terkait dengan beberapa putusan yang mungkin menurut saya sampai Pak Haridi mau masuk sebagai calon hakim konstitusi ini karena sering melihat ada putusan-putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak memenuhi unsur keadilan. Nah itu yang pertama, saya minta mungkin ada nggak putusan-putusan yang menurut Pak Haridi selama ini tidak seharusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tugas Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah menguji materi. Cuma kadang-kadang juga masuk ke uji formil. Nah menurut Pak Haridi ini, apakah termasuk kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil terhadap sebuah proses pembuatan undang-undang? Nah yang ketiga, karena ini juga terkait dengan beberapa putusan-putusan yang ada, saya juga mau tanya ini. Kalau misalnya ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kepentingan yang ada di dalam hakim atau organisasi Mahkamah Konstitusi. Apakah menurut Pak Hari ini berhak untuk melakukan, punya kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap persoalan itu? Karena ini pasti akan terjadi konflik interest. Nah ini beberapa hal yang saya tanyakan. Yang terakhir Pak Haridi, kalau saya lihat CV-nya Bapak ini kan pernah jadi Biro Hukum, kemudian Legal Officer, Hakim ad hoc di pengadilan pertama, ya tingkat pertama dari 2011 sampai 2021, kemudian menjadi pimpinan Basnas di Bangka Belitung. Dari pengalaman riwayat pekerjaan yang Bapak ini, kira-kira menurut Bapak, yang mana yang sampai mendorong Bapak untuk masuk sebagai calon hakim konstitusi? Karena kalau kita masuk ke sesuatu lembaga atau pasti ada pikiran kita, saya mau masuk ke sana karena saya mau ada perubahan, saya mau ke sana karena mungkin di sana belum maksimal, saya mau ke sana karena saya mau lebih baik lagi, itu saja saya kira. Jadi Pak Haridi saya kira itu, silakan ditanggapi. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, saya rasa semua praksi sudah diwakili. Pak Haridi silakan jawab. Terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan pertama yang datangnya dari adik mahasiswa Sabrina, ya, bagaimana memposisikan MK dengan eksekutif dan legislatif. Mahkamah Konstitusi itu ranahnya, bidangnya adalah yudikatif. Jadi hakim atau hakim MK itu menemukan undang-undang atau membuat hukum, menemukan hukum. Tetapi berbeda dengan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Kalau undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu berlaku umum dan harus diundangkan di dalam lembaran negara. Kalau hukum yang ditemukan atau diciptakan oleh hakim itu hanya mengikat, tidak perlu dibuat dalam lembaran negara, mengikat para pihak yang di dalam putusannya saja. Jadi tadinya undang-undang yang dibuat oleh legislatif bersama eksekutif itu hanya berupa hanya berupa tulisan huruf kalimat saja, tetapi hakim mewujudkan dalam kasus konkret. Itulah bedanya posisi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian sebagai calon hakim ada perbedaan penyebutan. Perbedaan penyebutan tentu Pak. Kalau gugatan itu biasanya penggugat itu perkara perdata. Pemohon di dalam MK disebutkan sebagai pemohon itu mengajukan permohonan, pihak yang mengajukan. Kalau dalam pengujian undang-undang itu adalah warga negara yang hak konstitusinya dirugikan oleh suatu undang-undang
Jadi permohonan dengan gugatan kalau di peradilan umum ada beda, Pak. Kalau pemohon nanti yang keluar dari produk pengadilan itu adalah penetapan. Tetapi kalau gugatan yang keluar produk pengadilan di dalam pengadilan negeri, pengadilan umum itu adalah keputusan. Saya kurang paham kalau di pengadilan MK. Saya belum berpengalaman apakah ada juga istilah pemohonan dan gugatan. Tapi setahu saya hanya dikenal dengan istilah permohonan. Tetapi hasilnya juga ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Pak yang jawaban saya. Ada yang kurang lagi apa pertanyaan tadi? Haruskah putusan memuaskan pemohon? Tidak mesti, Pak. Tidak mesti keputusan hakim itu memuaskan semua pihak. Sudah pasti. Pasti ada yang tidak puas, terutama pihak-pihak yang kalah di dalam gugatan perkara perdata. Itu pasti ada yang tidak puas dengan putusan hakim. Kemudian dari PDIP memberi kepastian hak, keadilan, dan kepastian hukum. Bagaimana menilai putusan NK ultra petita? Jelas Pak, gampang. Kalau tidak ada di dalam petitumnya, di dalam permintaan permohonan, kan ada posita, ada petitum, ada uraian awal, kemudian ada petitum. Ketika di dalam petitum itu tidak ada permohonan itu atau melebihi dari yang diminta, itu termasuk ultra petita. Kemudian apakah penerapan ultra petita harus dibatasi? Iya. Penerapan ultra petita oleh pasal 57 Undang-Undang MK itu sudah dibatasi. Sudah dibatasi dengan tidak ada amar. Selain pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 57 itu. Tetapi masih ada pintu masuk, seperti yang saya dialogkan dengan Pak Beni Kaharman tadi, masih ada ruang yang dibuka melalui Undang-Undang Kehakiman pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009. Itu Pak. Kemudian profesionalisme seperti apa yang harus dimiliki oleh hakim konstitusi? Tentunya hakim itu punya panduan-panduan, punya keahlian-keahlian karena memang tugas kesehariannya seperti itu. Tentunya makin lama dia makin arif dan bijaksana. Makin lama dia makin profesional, semakin banyak jam terbang, kasus-kasus yang dijalaninya, di samping dia harus terus menggali, mengevaluasi dirinya supaya mengarah tetap tidak ketinggalan dalam sisi perkembangan ilmu hukum. Kemudian dari Nasdem saya jawab, bagaimanakah menempatkan MK? Kemudian keterbatasan pemohon dari Pak Taufik Basari tadi. Iya Pak, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ada kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkas yang kurang. Kemudian dalam tenggang waktu tertentu diberi kesempatan untuk melengkapi, kemudian setelah lengkap maka diserahkan kepada sekretariat atau kalau dalam pengadilan umum itu kepanitraan. Kemudian baru ada sidang permulaan, kemudian nanti ada sidang terakhir, baru putusan. Apakah dibenarkan mengambil posisi yang aktif? Sebatas itu tidak menyimpang dari ketentuan hukum acara, boleh saja Pak. Jadi yang membatasi pada dasarnya hakim itu harus pasif, tidak boleh aktif. Tetapi kalau terjadi penyimpangan dari hukum acara, boleh saja kita mengarahkan secara pribadi, tidak formal di dalam persidangan.
Kemudian dari Gerindra saya jawab, dari ya Pak ya, dari Pak siapa Pak? Ya. Maaf Pak, saya lihat bapak-bapak ini cuma dari TV aja. Baru hari ini saya di sini. Jadi saya tidak tahu, tidak kenal. Maaf, saya tidak bisa menyebut namanya. Sebagai negarawan, ya Pak ya, antara kebenaran dan keadilan. Memang di dalam salah satu pasal, hakim MK itu harus mempunyai integritas, tidak berperilaku tercela, kemudian berkeadilan dan seorang negarawan. Di dalam bunyi pasal itu, negarawan yang memahami seluk-beluk konstitusi dan paham ketatanegaraan. Kalau mau kita tambah, tentunya seorang yang berwawasan ke depan. Seorang yang mampu mengayomi berbagai suku-suku, bangsa-bangsa dan golongan di dalam negara ini. Seorang yang memang mengabdikan diri dharma baktinya kepada bangsa dan negara untuk keadilan dan kebenaran. Seorang yang tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Mungkin itulah menurut saya negarawan yang dimaksud oleh undang-undang. Tidak sembarangan artinya kita memilih hakim konstitusi itu. Ya. Pak Haridi, kami ingatkan waktu 5 menit lagi. Baik. Kemudian dari PKS Pak Nasir Jamil, Pak saya sampai sekarang masih komisioner Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung tinggal setahun. Betul yang Bapak bilang, saya resah, gelisah. Tahun 2013, Ketua MK kena OTT KPK. Tahun 2017 Ketua MK kena OTT KPK. Kemudian tahun lalu ada gonjang-ganjing merubah substansi putusan yang perasa anu-anu dirubah menjadi perasa anu-anu. Kemudian kemarin baru
Baru ini juga gonjang-ganjing tentang sistem pemilu kita yang dari terbuka menuju proporsional tertutup. Ini ada apa dengan MK kita yang sekarang? Itu mengusik saya, Pak. Mengusik. Dan kalau bisa kita memperbaiki MK itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, ibarat anjing hanya menggonggong dari luar saja, pemilik rumah tenang-tenang di dalam rumahnya. Begitu Pak Nasir Jamil. Ya. Kemudian selanjutnya ada kegentingan, yaitu maksud saya kegentingan, bahasa Pak Nasir Jamil kegentingan, tapi menurut saya harus direformasi birokrasi secara optimal itu. Dari Pak Beni Kaharman tadi udah langsung dijawab Pak ya. Kemudian yang terakhir ada uji formil dan uji material. Setahu saya Pak, kalau uji formil itu menyangkut bentuk dan prosedur pembuatan undang-undang itu tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang itu harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kemudian kalau yang uji formil adalah materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim menolak bila ada kepentingan. Seperti yang saya bilang di dalam azas hukum tadi Pak. Kalau ada hakim yang mengadili kepentingannya sendiri, saya kira itu sesuai dengan nemo iudex in causa sua. Ini adalah asas hukum yang berlaku universal dan internasional. Kita lihat saja, ya. Kita lihat salah satu putusan MK yang mengeluarkan KY, Komisi Yudisial sebagai pengawas MK. Kalau memang MK profesional, bersih dan berintegritas, kenapa mesti takut diawasi oleh KY? Tidak perlu takut. Kalau kita bersih, kenapa mesti risih? Itu prinsipnya, dan memang dalam sistem ketatanegaraan itu harus ada yang mengawasi sebagai kontrol dalam tugas-tugas keseharian kita sehari-hari. Barangkali ya itu, atau ada lagi yang belum saya jawab, mohon maaf. Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, pas waktunya. Habis kami persilakan Pak Haridi Hasan untuk menandatangani surat pernyataan yang Interupsi Ketua. Kami siapkan. Interupsi Ketua, sebelum ditutup, apa boleh saya 30 detik? Boleh. Mendalami tadi yang disampaikan oleh Pak Haridi Hasan, sarjana hukum, magister hukum, doktor. Tadi disebut definisi negarawan dan profesionalisme. Nah, saya tertarik dengan jawaban Bapak tadi. Negarawan Bapak artikan sebagai orang yang kira-kira memahami aturan dan memahami undang-undang, kira-kira begitu. Kemudian profesionalisme diartikan salah satunya orang akan semakin profesional kalau jam terbang. Jadi kalau gitu, kalau nggak salah. Setahu saya negarawan bukan itu Pak definisinya. Negarawan itu kan sikap Pak. Orang berkapasitas, berkapabilitas menduduki sebuah jabatan itu profesionalisme. Profesionalisme menurut saya nggak ada kaitannya dengan jam terbang, Pak. Jadi kalau Bapak jadi hakim Mahkamah Konstitusi, kalau baru berarti Bapak nggak profesional. Baru setelah 5 tahun Bapak profesional. Kira-kira gitu ya. Jawaban Bapak. Ya. Ini persoalan yang nggak mudah, Pak. Bapak bicara di sini banyak sekali soal negarawan. Tapi ketika menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, negarawan itu dibutuhkan sangat penting Pak untuk menjadi hakim konstitusi itu. Karena itu tolong definisi negarawan tadi menurut saya kok kurang pas Pak. Jadi nggak ada kaitannya sama kapasitas dan kapabilitas. Kalau itu profesionalisme. Sekarang banyak orang pinter dari pejabat, tapi belum tentu negarawan. Banyak orang yang
Ya kira-kira gitulah Pak. Ini pesan saya aja. Kalau Bapak dipilih jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu tambahan Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johan Budi. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Haridi, masukan dari Pak Johan Budi. Ya. Silakan Pak, tanda tangan surat yang sudah disampaikan di atas meja. Baik, kalau sudah ditandatangani, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haridi Hasan atas partisipasinya dalam uji kelayakan calon hakim konstitusi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dapat meninggalkan ruangan sidang Komisi 3 DPR RI. Wah. Gitu. Wah, apa itu? Siap. Siapa Dr. Suding? Hah? Siap Pak Ketua. Pak Asrul minum dulu dong. Nah, gitu. Minumin dulu. Bagaimana Pak Johan, bisa dimulai? Dimulai ya Pak Arsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI,
Yang kami hormati calon hakim konstitusi atas nama Saudara Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM. Betul ya Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Serta hadirin yang kami muliakan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM, dalam hal ini sebagai calon hakim konstitusi atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka melakukan uji kelayakan calon hakim konstitusi. Izin Pak Ketua. Dilanjut. Oleh karena itu, perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon hakim konstitusi ini, dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum. Sebelum dimulai uji kelayakan calon hakim konstitusi, pimpinan menyampaikan beberapa hal. Alokasi waktu yang diberikan adalah 60 menit, termasuk menyampaikan pokok-pokok makalah selama 10 menit. Kemudian pertanyaan akan disampaikan oleh para anggota Komisi 3, masing-masing 5 menit, atau bisa kurang bisa lebih, yang akan diatur oleh pimpinan rapat. Sebelum selesai, calon hakim konstitusi diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian mengantar kami. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada saudara calon hakim konstitusi Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM, untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang kami hormati, para hadirin yang menyaksikan uji kelayakan dan uji kepatutan pada siang hari ini. Dalam undian pembuatan makalah, saya mendapatkan amplop untuk makalah yang berjudul Penerapan Prinsip Nemo Iudec in Causa Sua dalam penanganan perkara di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diintroduksi dalam sistem ketatanegaraan kita melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya satu pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 24C, yang terdiri dari 6 ayat. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, kemudian mengatur lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang beberapa kali telah mengalami perubahan. Yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ada typo error dalam makalah yang saya tulis, nomor 11 harusnya nomor 8 tahun 2011, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 yang merupakan persetujuan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2013, namun kemudian Undang-Undang ini dibatalkan secara keseluruhan oleh MKRI, dan terakhir kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 yang dibuat atas inisiatif DPR.
ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan sebagai kewenangan pertama dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan ini saya kira kita semua telah menyaksikan bahwa sebagian terbesar, mayoritas mutlak dari perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah pengujian undang-undang, dalam hal ini pengujian material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketika pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan kewenangan uji formil. Nah, jadi uji formil itu adalah kewenangan tambahan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam perkembangannya kemudian sama-sama kita saksikan bahwa pengujian undang-undang yang diajukan oleh para justiciable, para pencari keadilan, itu mencakup juga pengujian secara material dan juga pernah terjadi pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah kemudian timbul problem, karena dalam prinsip atau asas peradilan yang berlaku universal, ada asas nemo iudec in causa sua, atau dalam bahasa lain juga dikenal sebagai asas nemo iudec idoneus in propria causa. Maknanya secara bebas dari asas ini adalah bahwa hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Perkara yang di mana hakim memiliki kepentingan, baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 17 Ayat 5, asas nemo iudec in causa sua ini dicerminkan dalam ayat tersebut yang berbunyi seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ditangani, baik atas kehendak sendiri atau kehendak pihak yang berperkara. Persoalan nemo iudec itu muncul ketika pada tahun 2006 dalam putusan nomor 005 PUU tahun 2006, ini perkara uji materi yang diajukan oleh sejumlah hakim agung, kalau tidak salah 31 hakim agung pada saat itu, yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial Republik Indonesia itu menyatakan KYRI tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya dasar konstitusional untuk menyatakan KY tidak punya kewenangan mengawasi Hakim Agung. Tetapi di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Sehingga mulai disitulah ya, muncul persoalan yang terkait dengan asas nemo iudec in causa sua tersebut. Nah, tetapi Mahkamah Konstitusi juga dalam putusannya juga mengatakan bahwa selain asas nemo iudec tersebut, juga ada asas ius curia novit. Dan asas ius curia novit ini juga dicerminkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas.
melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dalam putusan itu juga Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa asas nemo iudec in causa sua itu ya hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan perkara pidana, tapi tidak berlaku untuk perkara konstitusional yang sifat putusannya adalah ergo omnes, mengikat publik. Nah, tentu sama-sama antara yang mengkritik putusan MK dengan apa yang disampaikan atau dipertimbangkan dalam putusan MK itu sama-sama punya dasar. Nah, tetapi ini perlu jalan tengah. Dalam paper yang saya sampaikan, ya, untuk mengatasi antara benturan dua asas, asas nemo iudec in causa sua di satu sisi, dan asas ius coria novit di sisi lain, maka hemat saya pembentuk undang-undang perlu mengatur di dalam RUU perubahan atas Undang-Undang MK ini beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dan ini waktu pembahasan RUU MK di mana saya masih menjadi panja, saya mengusulkan agar ketika yang terjadi itu uji materi terhadap Undang-Undang MK, maka mestinya yang mengadili adalah hakim MK ad hoc. Yang 3 diangkat oleh DPR, 3 diangkat oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Jadi konstruksinya tetap. Hakim MK ad hoc itu hanya untuk perkara yang itu saja, artinya perkara yang diajukan. Ya. Dan setiap ada uji materi yang menyangkut Undang-Undang MK, mestinya memang harus ditangani oleh hakim ad hoc. Alternatifnya, karena ini pemerintah pada saat itu menyampaikan kekurangsepakatan, karena dianggap ya itu enggak pas bagi pemerintah, ya. Maka kemungkinan yang kedua menurut hemat saya, Undang-Undang MK juga perlu mengatur apa yang di dalam bahasan konstitusionalisme, wacana diskursus tentang konstitusi itu disebut dengan judicial self-constraint. Ya, ini perlu pasal yang mengatur pengekangan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi ketika mengadili perkaranya sendiri. Ya, ini uji materi Undang-Undang MK. Ya. Caranya seperti apa? Menurut hemat saya, misalnya dengan mengatakan dalam setiap uji materi terhadap Undang-Undang MK, maka MK wajib minta pendapat dari para ahli dari luar atas inisiatifnya sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang menurut hukum acara MK. Tahun 2010, saya kebetulan menjadi kuasa hukum salah satu pihak terkait, PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama. Itu MK memanggil begitu banyak ya para ahli, ya termasuk bahkan dari luar negeri yang terkait dengan pengaturan konsep penodaan agama itu. Jadi itu sebetulnya ada pernah jurisprudensinya. Yang kedua, yang berikutnya, ya kalau tidak diatur dengan undang-undang, seyogianya menurut hemat saya, para hakim MK harus punya kesadaran untuk mempertebal, mempertinggi apa yang disebut sebagai judicial self-constraint, pengekangan diri. Ya, pengekangan diri satu terhadap perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, dan yang kedua tentu kalau kita membaca referensi tentang judicial self-constraint itu, maka juga pengekangan diri untuk tidak masuk ke dalam wilayah tupoksi
dari rumpun kekuasaan lain, yakni rumpun kekuasaan legislatif dan rumpun kekuasaan eksekutif. Saya kira itu pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Mohon para supporter tenang, jangan sampai nanti mempengaruhi penilaian para kawan-kawan anggota yang sudah baik. Saudara kandidat tidak boleh langsung komentar, minta izin pimpinan dulu. Masa komentari supporter, nggak boleh. Silakan Pak Ketua. Dari pimpinan terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan? Baik, ya. Oke. Habibur Rahman. Terima kasih saudara calon hakim konstitusi, saudara Arsul Sani. Ya. Kapan lagi kita ngerjain Pak Arsul nih, kalau enggak sekarang ya. Jadi gini, Pak Arsul, saya concern sekali soal uji formil. Ya. Uji formil ini kan berbeda dengan apa yang diatur pasal 20 konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau uji formil yang diuji adalah kalau kita rujukannya kepada putusan MK ya. Batu ujinya justru undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang dibenturkan dengan undang-undang. Dan terus terang kalau kita melihat putusan MK terkait undang-undang Ciptaker, tentu kita bingung ya. Karena kita sama-sama tahu bagaimana lamanya undang-undang tersebut dibahas, lalu bagaimana rapat-rapat yang begitu panjang dan banyak sekali mengundang pihak-pihak terkait. Ya, kadar partisipasi masyarakatnya itu tetap dianggap kurang. Padahal kalau kita juga mengacu pada misalnya undang-undang MK yang sama-sama kita putus di sini, pasti jauh lebih partisipatif undang-undang Ciptaker tersebut. Nah, kalau saudara calon hakim konstitusi ini berpendapat MK tidak ada dasar konstitusinya untuk melakukan uji formil, ya. Lalu apa pintu masuknya MK ini? Jika ada satu undang-undang yang dianggap ya partisipasinya kurang atau ada masalah formilnya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ditahan dulu ya Pak. Dari pimpinan yang lain ada? Cukup. Baik, kita mulai dari fraksi P3. Silakan Nawi. Langsung sekretaris fraksi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, serta calon hakim konstitusi, Bapak Arsul Sani. Doktornya otomatis, karena kalau sudah duduk di sini harus doktor ilmu hukum. Pertama, terkait dengan calon hakim konstitusi yang mewakili berlatar belakang politisi, partai politik, itu seringkali disoroti. Salah satunya terkait dengan profesionalisme. Padahal soal profesionalisme itu tidak terkait dengan apakah dia kader parpol atau tidak. Karena sering selalu seolah-olah kalau dari parpol ataupun dari DPR seolah-olah tidak baik gitu. Nah, Bapak kan nanti menjadi hakim MK, yang kita tahu juga Pak Arsul juga pernah di partai politik dan hari ini masih menjabat pimpinan lembaga negara. Nah, untuk memastikan sorotan ataupun kritikan dari masyarakat yang mempersoalkan profesionalisme seseorang yang berlatar dari partai politik dalam menekuni bidangnya, itu seperti apa Pak jaminan dari Pak Arsul nanti ketika terpilih? Itu yang pertama. Yang kedua,
Ada kesan pada sebagian kalangan ya bahwa MK itu punya kecenderungan memperluas kewenangannya dan bahkan mengambil kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya seperti dengan menerima uji materi atas Perpu yang seharusnya diuji dulu oleh DPR. Termasuk juga membatalkan kewenangan KY atas kewenangan terhadap Hakim Konstitusi. Selain itu dalam putusannya atas uji materi Undang-Undang MK cenderung mengambil putusan yang menguntungkan kepentingan dirinya mereka sendiri gitu. Belum lagi misalkan terkait dengan uji materi masa jabatan pimpinan KPK yang seharusnya itu ranahnya pembentuk undang-undang menjadi keputusan sebuah open legal policy, tetapi oleh MK diputus langsung begitu saja memperpanjang masa jabatan atas salah satu pimpinan KPK. Itu persoalan-persoalan yang muncul di publik yang terus menjadi sorotan. Selain itu, MK juga seringkali terbuai dengan sebutan the Guardian of Constitution. Padahal penjaga konstitusi itu bukan hanya MK, tapi juga MPR sebagai pembuat konstitusi itu sendiri. Gitu. Ini seringkali dilupakan oleh MK. Gitu. Nah, terhadap hal-hal yang kami persoalkan tadi, bagaimana tanggapan ataupun pendapat dari calon hakim MK tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari PDIP. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya susah ini kalau suruh nanya Pak Arsul. Karena kenapa susah ya, betul. Membaca, menyimak tadi penjelasan Pak Arsul, saya kira memang Pak Arsul ini adalah saudara calon yang cukup menguasai permasalahan, terutama dalam hal pembuatan undang-undang di DPR ini. Yang kami ingin pertanyakan Pak Arsul adalah, selama ini banyak sekali ada beberapa undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR, judicial review. Nah, persoalannya bagaimana Bapak yang nanti sebagai hakim konstitusi mewakili atau dari jalur DPR menyikapi hal ini atau membantu mempertahankan undang-undang ini dalam judicial review-nya gitu. Sehingga memang alhamdulillah sampai saat ini lebih banyak menangnya lah, artinya undang-undang DPR ini ketimbang kalahnya. Itu satu. Yang kedua, dari 7 calon hakim konstitusi, saya memberi apresiasi kepada Pak Arsul, karena hanya Pak Arsul satu-satunya memasukkan LHKPN. Jadi ini memang menunjukkan negarawan yang patuh pada undang-undang. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik. Ya, PAN. Hah? Oh. PAN ini sudah 2 kali lewat, 3 kali lewat berarti nggak bertanya nanti. Selanjutnya Golkar. Atas perintah Ibu Sari kita berikan. Izin Ketua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dr. Haji Arsul Sani, calon hakim MK, tentu yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi di awal penyampaian pemaparan Pak Arsul memulai dengan kewenangan MK, bahwa ada 4 kewenangan MK dan itu ada memang di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar
walaupun yang dijelaskan tadi baru di nomor yang pertama, yaitu kewenangan menguji undang-undang, kemudian selanjutnya kewenangan MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kewenangan memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tadi Pak Arsul sangat baik sekali menyampaikan di poin pertama. Saya mengajak lompat ke poin ketiga, yaitu kewenangan memutus pembubaran partai politik. MK memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian kehadiran Pak Arsul di sini adalah representase dari DPR, yang tentu dari nafas-nafas partai politik. Bisa memberikan gambaran kira-kira kepada kami dan kepada masyarakat Indonesia, karena ini di live dan disaksikan oleh rakyat Indonesia di luar, untuk memberikan keyakinan bahwa meskipun Pak Arsul lahir dari representase perwakilan dari utusan DPR misalnya, atau orang politik, tetapi pada hal-hal tertentu, pada poin ketika diperhadapkan dengan sebuah keharusan untuk memutus perkara, memutus pembubaran partai politik yang merupakan kewenangan MK sesuai dengan pasal 24C ini, bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada keraguan, ya atau tidak, dan seperti apa gambaran itu. Dan disinilah kesempatannya Pak Arsul menyampaikan kepada kita semuanya posisi Pak Arsul sebagai hakim MK. Satu pertanyaan saja Pak Arsul, dan sekira satu ini pertanyaan tentu menjadi hal-hal yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia jawabannya. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Gerindra. Terima kasih pimpinan. Saya sepertinya tidak akan menanyakan materi kepada Pak Arsul. Kalau benar kan kita diskusi Pak, jadi lama nanti. Apalagi kita sesama biskota tidak saling mendahului. Pak Arsul, dengan selama ini DPR itu sebagai bukan mitra secara langsung, tetapi karena kesetaraan sistem yudisial dan sistem legislatif, itu kita ada konsultasi antara Mahkamah Konstitusi dan DPR. Nah, seringkali apa yang dihasilkan oleh DPR itu seringkali dikoreksi, bahkan ada beberapa dibatalkan. Tentunya harapan daripada DPR di sini dan dengan Pak Arsul di sana, sampai seberapa jauh Pak Arsul bisa memberikan suatu pengaruh ataupun bukan harus memengaruhi keputusan itu menyesuaikan dengan DPR, bukan. Tetapi seringkali ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini kan yang saya inginkan adalah bagaimana Pak Arsul bisa memberikan satu pemahaman ataupun juga pengaruh bagaimana seharusnya sistem daripada perundang-undangan yang ada di DPR. Jadi ini yang saya ingin harapkan adalah apa yang bisa Pak Arsul lakukan nanti di MK. Terima kasih. Baik, selanjutnya Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara calon, Pak Arsul, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu ada sebuah putusan terkait dengan perubahan masa jabatan pimpinan KPK.
yang kemudian oleh publik ditanyakan, menimbulkan pertanyaan, apakah putusan itu untuk periode saat ini ataukah untuk periode mendatang? Terhadap pertanyaan tersebut kemudian juru bicara Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasannya terhadap putusan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seorang juru bicara atau hakim atau bahkan hakim konstitusi dapat menjelaskan putusannya di luar persidangan? Oke. Jika menurut Pak Arsul itu semestinya hakim atau putusan itu berbicara di dalam persidangan, ya, atau sebuah putusan itu semestinya sangat jelas karena dia berbicara untuk dirinya sendiri, apakah dengan kejadian seperti itu dan juga ada beberapa peristiwa lainnya seperti misalnya beberapa pihak menanyakan melalui surat kepada MK apa maksud dari putusan ini, penjelasannya seperti apa. Nah, apakah dengan demikian berarti memang ada penurunan kualitas dari putusan MK? Karena ternyata putusan MK itu dalam beberapa kasus dia tidak berbicara, tidak mampu untuk berbicara dirinya sendiri sehingga harus dijelaskan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ketika membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada periode-periode awal, periode pertama ya, dari Mahkamah Konstitusi, itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya banyak yang kemudian menarik untuk menjadi masukan-masukan bagi perkembangan ilmu hukum. Ya. Tapi dalam perkembangan berikutnya, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya kurang memberikan satu wacana ataupun diskursus dalam perkembangan teori hukum. Setelah Mahkamah Konstitusi ya, memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara-perkara pilkada yang sedemikian banyaknya. Ya. Apakah menurut saudara calon, ya, beban untuk mengadili dan memutus perkara pilkada ini juga turut berkontribusi ya, menurunkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi? Terlebih lagi dalam putusan yang terakhir, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang ya, untuk mengadili pilkada, ya, karena dimasukkan ke dalam rezim pemilu, tidak lagi dimasukkan dalam rezim pemerintah daerah, dan akhirnya politik hukum pembuat undang-undang yang ingin membuat peradilan khusus mengenai pemilihan kepala daerah ini menjadi diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah itu menurut saudara calon ya, tidak semakin membebani Mahkamah Konstitusi? Dan apakah jika pembuat undang-undang DPR dan pemerintah kemudian membuat politik hukum baru dengan mengembalikan kembali bahwa pilkada ini rezimnya adalah pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, bukan pasal 22E, sehingga pengadilannya adalah pengadilan khusus, ya. Apakah itu lebih baik ya, supaya kualitas putusan-putusan MK sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar, bukan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, ataupun kewenangan yang dinyatakan oleh MK diambil alih. Ini kan pilkada kan kewenangan yang sebenarnya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, tapi kemudian menyatakan dirinya sebagai dia punya kewenangan. Nah, apakah akan lebih membuat kualitas MK menjadi lebih baik jika tidak mengadili perkara-perkara pilkada ya, yang solusinya dibuat dengan bentuk politik hukum baru untuk kedepannya? Demikian, pimpinan. Terima kasih. Baik, silakan PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati calon hakim konstitusi Pak Arsul Sani. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya kira kalau kita melihat dari 8 calon
hakim ini semuanya memiliki kualitas yang baik. Apalagi kalau Pak Arsul Sani ini kita mengenalnya adalah sebagai perpustakaan berjalan, Pak. Kalau di Komisi 3 itu. Tapi ada hal yang kemudian ingin saya tanyakan, karena Pak Arsul ini sekaligus sebagai kader partai, saya kira kita juga ingin mendapatkan keyakinan dari Pak Arsul Sani ketika nanti Pak Arsul Sani menjadi calon hakim konstitusi, karena pasti nanti berkaitan dengan sengketa pemilu salah satunya. Apalagi calon Pak Arsul Sani ini partainya adalah sebagai salah satu pengusung calon presiden. Masih atau enggak ya? Masih ya? Masih ya? Meskipun belum ada wakilnya lah kira-kira. Tapi kan masih menjadi calon pengusung. Amin ya, amin ya. Nah, saya kira pasti nanti ada konflik of interest di sana. Sengketa pemilu akan terjadi dan saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Arsul Sani dalam menentukan posisi Pak Arsul Sani sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai seorang mantan kader partai lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita melihat 8 calon ini semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa bagus. Tetapi jangan lupa Pak Arsul bahwa kita di Komisi 3 ini juga butuh diyakinkan, Pak. Saya tadi nggak melihat Pak Beni Kaharman ini kayaknya belum diajak ngopi sama Pak Arsul Sani. Kok belum ada dialog yang intens bagaimana Pak Arsul Sani melobi Pak Beni Kaharman gitu, belum ada. Nah, oleh karena itu kita butuh diyakinkan oleh Pak Arsul Sani. Karena kita tahu bahwa meskipun kita kenal kan kita juga pengen Pak Arsul Sani memberikan masukan bagi kita. Bagaimana nanti ke depan ketika Pak Arsul Sani jadi dan terpilih, lalu kemudian apa yang nanti akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai hakim MK yang baik. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Arsul Sani. Beliau ini saya kenal baik, oleh sebab itu saya tidak akan tanya, sebab yang saya tanyakan nanti sudah saya tahu jawabannya. Maka tentu saya tidak tanya. Meskipun begitu saya perlu sampaikan, Pak Arsul ini statusnya sama dengan saya. Sama-sama wakil ketua umum partai politik. Partai politik besar lagi. Hanya beda tempat. Beliau di dalam, kami di luar. Beliau pro pemerintah, kami oposisi, meskipun sekarang agak lunak sedikit. Yang kedua, saya dengan beliau ini sama-sama aktivis di bidang hukum dan politik. Hanya beliau dalam banyak hal agak tidak konsisten antara perkataan dan tindakan. Itu yang saya minta kepada Saudara Arsul Sani, kalau jadi hakim MK, jagalah konsistensi itu. Jangan mencela-mencele bahasa Jawanya. Mencela-mencele. Apa yang dikatakan, itulah yang dilaksanakan. Jangan melaksanakan apa yang tidak dikatakan, dan jangan mengatakan apa yang tidak dilaksanakan.
Yang ketiga, beliau ini wakil ketua MPR. Wakil ketua, masih tidak Mas? Masih. Wakil ketua MPR. Saya bukan, tapi kadangkala ketemu dalam beberapa kegiatan di MPR itu. Beliau salah satu penggagas perpanjangan masa jabatan presiden. Ada bukan ya? Bukan. Saya lupa itu apakah dia yang menyampaikan, apakah ide beliau sendiri atau beliau menyampaikan ide orang, saya lupa itu. Tapi sempat suatu ketika mendiskusikan itu dengan saya. Poin saya adalah ketika beliau menyampaikan itu, saya bentak, kau jagalah konstitusi ini. Kau saya punya sahabat, teman, jaga konstitusi ini. Jangan untuk politik kau ubah-ubah suka-suka. Masih ingat kan, Bung? Atau Bung sudah lupa juga? Yang terakhir kemarin, ada lowongan untuk hakim Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya saya mau maju juga, tapi beliau sudah lebih dahulu menyampaikan itu. Dan untuk menghormati beliau, saya menyatakan mengundurkan diri. Untuk memberi kesempatan kepada beliau. Saya ada ambisi juga, tapi ambisi pribadi. Ambisi pribadi ini saya kesampingkan untuk ambisi yang sifatnya lebih umum. Jadi saya mendukung Pak Arsul Sani untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mengubah MK itu. Tagline kami, perubahan dan perbaikan. Ini siapa ini? Udah pindah. Jadi kami titip kepada Pak Arsul, bukan melanjutkan agenda perubahan di sana. Bukan melanjutkan, tetapi hentikanlah agenda perubahan yang dilakukan oleh teman-teman MK di sana yang melenceng jauh dari cita-cita konstitusi. Jadi untuk hal lain boleh dilanjutkan, tapi khusus MK jangan kita lanjutkan. Kita ubah dan kita perbaiki. Perubahan, perbaikan. Untuk perubahan dan perbaikan itu saya dukung saudara untuk jadi hakim MK. Tapi kalau nanti saudara tidak melakukan perubahan dan perbaikan, saya paling depan akan meminta saudara Arsul Sani mundur. Bersedia enggak, Mas? Bersedia? Jangan insya Allah, jangan bawa-bawa insya Allah sini. Bukan karena apa? Bukan karena dulu juga, saya mohon maaf aja dulu hak teman kita juga. Di sini saya tanya dia, jangan korupsi di sana. Jangan jual beli kasus. Dia bilang insya Allah Pak Beni. Ternyata jual beli kasus dan ditangkap KPK. Makanya saya bilang udah stop itu. Penting, itu yang tadi saya bilang. Jaga konsistensi. Perkataan dan perbuatan. Banyak godaan seperti Taman Eden. Saya cerita Taman Eden kan Mas. Godaan banyak sekali. Saya dukung Mas supaya kuat. Dengan doa tentunya supaya kuat dari itu. Jadi bentuk dukungan saya itu adalah saya mundur Pak
Ansa, Partai Dahlan. Supaya tidak ada, supaya teman-teman Komisi 3 tidak terbelah. Ya kan? Supaya teman-teman Komisi 3 tidak dibelah. Maka saya mundur supaya satu. Mohon Mas Arsul tidak membelah Komisi 3 kalau nanti jadi hakim MK. Sekali lagi, Mas Arsul, saya sudah rela supaya Komisi 3 tidak terbelah dalam proses pemilihan ini, kan begitu. Ini kecil-kecil ini, Pak. Coba bayangkan kalau Pilpres juga, ya kan? Mundur kan gitu. Untuk tidak terbelah, saya mundur. Tapi Saudara Arsul, kalau nanti jadi hakim MK, jangan membelah Komisi 3, jangan membelah Republik ini. Itu saja. Sekian dan terima kasih banyak. Dalam sekali ini. Penuh makna. Ini pesan yang sangat dalam dan penuh makna. Jadi Pak Arsul harus betul menyikapi dan nantinya perlu mengejawantahkan kalau. Baik, selanjutnya PKS. Kan minta terakhir tadi. Ya, PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, pimpinan Komisi 3 yang berhadir pada sore hari ini yang kami hormati. Atas nama fraksi PKS, saya secara subjektif menyampaikan apresiasi dan salut kepada Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Haji Arsul Sani yang sepertinya sudah bosan menjadi anggota DPR. Sudah bosan jadi bukannya along buruh. Secara subjektif juga Pak Arsul Sani, calon Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya dengan Pak Trimedia menggunakan kostum warna hijau. Baju saya warna hijau muda, Pak Trimedia juga begitu, dasi saya juga warna hijau. Ini sebenarnya niat saya menyambut Pak Arsul sebenarnya ini. Walaupun ini bahagian dari alumni Paris Saint-Germain. Pak Arsul yang saya hormati, tentu saja secara subjektif juga kami berharap agar Pak Arsul sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini bisa mengingat apa yang telah disampaikan oleh kolega sebelumnya. Dan secara subjektif juga Pak Arsul, saya juga ingin mengatakan ini Pak Ketua Pak Adis, Pak Arsul ini tahun 2009 caleg DPR RI dari fraksi PKS, dari PKS 2009. Ya, jadi pernah jadi caleg. Kurang suara waktu itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara objektif saya ingin sampaikan bahwa di dalam pasal 24C ayat 5, di situ disebutkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Pak Arsul yang saya hormati, dalam makalah yang Pak Arsul sampaikan, saya berpikir ini tidak akan terjadi kalau hakim Mahkamah Konstitusi itu memegang teguh sikap dan pandangan kenegarawan mereka. Jadi secara gramatikal, negarawan itu kan orang yang ahli dalam penyelenggara kenegaraan. Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pengalaman. Ya. Tapi secara leksikal, ya, bisa juga makna itu adalah orang yang memang sudah
tidak memiliki atau menjauhi yang namanya nafsu kekuasaan dan nafsu kebendaan. Itu yang dimaksud dengan negarawan, dan itu yang disampaikan oleh Taufik Basari dalam satu diskusi di gedung parlemen, tepatnya di sekretariat parlementer di DPR RI. Jadi orang yang menjauhi nafsu kebendaan dan kekuasaan. Oleh karena itu, kenapa kemudian muncullah istilah lembaga negara yang minus negarawan, kan begitu. Banyak kita dengar dari para pengamat. Banyak lembaga negara tapi minus dari negarawan. Dan ketika kita lihat hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR, dari Presiden, dari Mahkamah Agung, sehingga secara sepintas dalam benak setiap orang yang membaca ini, bisa jadi waktu itu kompromi, sehingga 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Dalam rangka untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini ada 3 cabang keluaran hakim Mahkamah Konstitusi, maka pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan. Jadi ini syarat yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya. Bahkan presiden sekalipun tidak disyaratkan menjadi seorang negarawan. Tapi hakim Mahkamah Konstitusi ya diharapkan dalam pasal tersebut adalah seorang negarawan. Nah, karena itu dalam pandangan kami, negarawan itu adalah orang yang punya visi masa depan dan juga menolak transaksi politik jangka pendek. Jadi negarawan itu adalah orang yang membuka jalan bagi kebebasan dan demokrasi. Jadi harapan kami Pak Arsul Sani kelak menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, selalu putusan-putusannya itu membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan. Itu harapan kami. Ya. Dan tentu saja, kalaulah kenegarawan ini kemudian tetap dipegang teguh oleh hakim Mahkamah Konstitusi, maka dalam pandangan pribadi saya, tawaran atau 2 tawaran yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, yang ad hoc dan satu lagi self-restraint itu tidak dibutuhkan. Karena ketika mereka mengusung ya, sikap dan pandangan negarawannya, maka ketika ada pasal-pasal yang menyangkut dengan dirinya, maka mereka bisa mengerim nafsu kebendaan dan kekuasaannya. Tapi sayang memang, ya hari ini kita mengakui terus terang bahwa ini memang belum ada. Itu sebabnya pertanyaan kami adalah, seperti yang saya tanyakan juga pada calon sebelumnya, ada kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga Pak Arsul ya kemudian ingin ya kemudian masuk sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin bisa disampaikan satu saja di antara banyak dorongan ya, yang membuat Pak Arsul kemudian ingin menjadi atau mengabdi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Demikian Ketua, terima kasih. Mudah-mudahan ada jalan buat demokrasi dan kebebasan setelah Pak Arsul menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja ya kita berharap agar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang keluar dalam tanda kutip dari gedung DPR ya ini bisa kemudian berkolaborasi secara positif ya terkait dengan nasib legislasi yang dibentuk oleh DPR RI. Demikian, terima kasih Ketua, terima kasih Pak Arsul Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pan. Terima kasih, Pak. Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saudara calon hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Arsul Sani, kita tadi sangat terkesimak dengan tausiah yang disampaikan oleh Pak Benika Harman, Pak Dr. Arsul. Dan ini menjadi pesan, dan kawan-kawan melihat bahwa ini adalah satu pesan yang sangat mendalam. Menarik ya apa yang
sampaikan Pak Asrul dalam makalahnya, sedikit aja saya komentar sedikit Pak Asrul. Prinsip nemo iudex in causa sua. Hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Dalam beberapa hal memang larangan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, larangan ultra petita, juga terkait menyangkut masalah masa jabatan Hakim MK, pengawasan KY, itu hampir semua dibatalkan oleh lewat judicial review ya, lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Persoalannya kemudian, ini terjadi kekosongan hukum. Manakala ini terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang terkait dengan kepentingannya. Contoh, misalnya masalah pengawasan. Komisi Yudisial, pengawasan terhadap Hakim MK. Dengan dibatalkannya pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap KY, maka pengawasan terhadap MK hampir dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Nah, pandangan saudara ketika terjadi kekosongan seperti ini, ya, tadi juga dalam makalah ini saya baca secara sepintas, sedapat mungkin, ya, Mahkamah Konstitusi menghindari, ya, mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri, ya, karena terjadi konflik of interest. Nah, jalan keluarnya, pandangan saudara dan jalan keluar bagaimana ketika terjadi hal seperti ini? Karena hampir-hampir semua yang berkaitan dengan kewenangan terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan uji materi dan dibatalkan. Itu satu. Yang kedua, terkait pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi, ya, ini masih dalam konteks pengawasan. Ya. Menurut Pak Dr. Arsul Sani, ya, pengawasan yang bagaimana agar tidak mempengaruhi independensi dan imparsialitas, ya, imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa dijalankan dengan baik. Konsep pengawasan yang bagaimana yang bisa dilakukan supaya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak terganggu. Karena dalam pertimbangan Hakim MK dalam putusannya, seakan-akan ketika KY diberikan kewenangan dalam mengawasi Mahkamah Konstitusi, masalah independensi dan imparsialitas itu merasa terganggu untuk itu. Nah, bagaimana konsep pengawasan yang lebih optimal? Saya kira dua hal itu, Pak Ketua, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ada yang mau ditanyakan, Pak Ketua? Baik. Sebelah kiri masih ada? Ya, saya catat dulu. Pak Johan Budi. Apa lagi? Pak Trimen enggak tanya? Oh ya. Baik, Pak Johan Budi. Sebelah kanan ada lagi yang masih mau tanya? Pak Arteri nggak boleh juga. Baik. Silakan Pak Johan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan juga anggota Komisi 3, yang saya hormati yang terpelajar Dr. Arsul Sani, SA, MSI, PRM, apa itu PRM? Saya mengenal Pak Arsul sangat lama, ya, sehingga
fit and proper yang hanya 1 jam ini tentu tidak cukup untuk menguliti pokok-pokok pikiran Pak Arsul dalam konteks Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya hanya ingin menanyakan soal pribadi Pak Arsul. Jadi tadi nggak ada yang nanya. Tujuan Pak Arsul jadi Hakim Konstitusi itu apa gitu ya? Karena jabatan yang saya lihat di Pak Arsul ini kurang apa nih? Ada pimpinan MPR, kemudian juga pimpinan partai, kemudian juga anggota DPR di Komisi 3 kemarin yang ikut menyusun juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tujuannya apa untuk jadi Hakim Mahkamah Konstitusi? Yang kedua, saya berpesan juga, tadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan tentang konsistensi tadi Pak. Jadi ketika menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang harapan kita semua adalah Mahkamah Konstitusi independen, dia harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun, dia memutuskan harus pada prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Karena itu ketika Pak Arsul nanti menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, tetaplah independen ya. Jadi sesuai dengan harapan yang waktu itu Pak Arsul juga pernah sampaikan ketika Pak Arsul menjadi anggota Komisi 3 kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau harapan Pak Arsul yang waktu itu Komisi 3 kepada Mahkamah Konstitusi, nah sekarang Pak Arsul kalau terpilih nanti harusnya juga melaksanakan apa yang menjadi independensi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja Pak Ketua, tolong dijawab nanti berkaitan dengan apa yang sebenarnya Pak Arsul Sani cari dalam hidup ini. Tiba-tiba pengen jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, padahal sederet jabatan telah dicapai. Seorang negarawan tentu sudah tidak mikir lagi kepentingan bagi dirinya dan keluarganya. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal 2 nih. Tinggal Pak Arteri sama Pak Santoso. Ini mau Pak Santoso dulu apa Pak Arteri dulu? Nah, dipersilakan Pak Santoso dulu. Nah. Ya, terima kasih pimpinan Bapak Ibu yang saya hormati dan kolega kami Pak Dr. Arsul, bahwa dari makalah yang saudara calon sampaikan adalah tentang penerapan prinsip nemo judec in causa sua, di mana dalam persoalan ini itu jika terjadi JR yang di MK dilakukan dengan prinsip seperti ini, kan terjadi diskursus di masyarakat, termasuk juga adanya pertentangan antara etik atau tidak terhadap proses yang terjadi. Saudara calon tadi menyampaikan bahwa ada 2 pilihan terkait dengan masalah penyelesaian tentang penerapan prinsip nemo judec in causa sua. Nah, di antara 2 itu, apa yang menurut saudara calon lebih cenderung harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan lagi diskursus panjang serta pertentangan di tengah-tengah publik? Apakah itu soal harus adanya tim ad hoc, ya, hakim ad hoc maksud saya, sehingga harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, atau kedua alternatif yang saudara calon sampaikan, yaitu tentang adanya self restraint. Itu yang ingin saya mintakan pendapatnya. Terima kasih pimpinan. Terakhir Pak Arteria Dahlan.
Terima kasih Pak Ketua. Saya sengaja hadir untuk memberikan penghormatan kepada senior kami Pak Arsul. Pak Arsul, ini pertanyaan junior ke senior. Semua resep mereka yang di sana sudah kita minum obatnya, baik melalui perubahan formal, perubahan non-formal, dan ekstra formal. MK adalah salah satu resep mereka melalui perubahan yang ekstra formal. Kita masukkan ke dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bayangkan Pak Arsul, 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi atas dasar negarawan bisa merubah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah beserta para ahlinya, DPR beserta para dan tim ahlinya, ya, sesuai dengan tafsir yang MK yakini sebagai suatu kebenaran. Ini fakta, ini realita. Bapak tadi mengatakan beberapa putusan, termasuk juga Bapak ini kan tim kuasa DPR. Pertanyaan saya sederhana, karena ini terkait dengan materi Pak Arsul. Sama dengan senior Pak Beni mengatakan tadi, bisakah Bapak memperbaiki? Bisakah Bapak merubah tanpa kita bicara merevisi? Tanpa kita bicara nemo iudec in causa sua. Yang ada saat ini bisa nggak dijalankan secara benar? Saya punya list panjang Pak, ratusan putusan yang menurut kami ini patut juga kita eksaminasi. Itu yang pertama Pak Senior. Kemudian yang kedua, tadi Pak Arsul mempertentangkan nemo iudec in causa sua dengan ius curia novit. Nemo iudec in causa sua tidak boleh ada hakim yang mengadili perkaranya sendiri. Bahkan seseorang tidak boleh menjadi hakim yang mengadili perkaranya sendiri. Bahkan institusi kehakiman tidak boleh memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang menyangkut institusinya sendiri. Tapi kan kita bicaranya hakim. Kita bukan bicaranya hakim MK. Hakim MK berbeda dengan hakim pada umumnya. Apa betul seperti itu? Ini pertanyaan. Apakah atas dasar negarawan tadi, nemo iudec in causa sua, kita negasikan? Karena kalau saya lihat pernyataan Pak Arsul tadi tidak demikian. Begitu juga sebaliknya. Manakala kita bicara ius curia novit, pengadilan mengetahui hukum. Kenapa pengadilan mengetahui hukum? Karena hakim dianggap, ya, pengadilan itu tempat hakim menjalankan jabatannya, ya, dan hakim dianggap mengetahui semua perkara yang diajukan oleh rakyatnya. Ini kembali lagi Pak Ketua, Pak Arsul. Kita bicaranya hakim. Kita bukan bicaranya hakim sebagai negarawan. Sepakat tidak kita? Dengan kita katakan karena ini hakim MK, kita menegasikan hal-hal yang minor, kita menghilangkan potensi-potensi menyimpang yang akan hadir dari seorang hakim yang namanya wakil Tuhan, namun dia berkodrat manusia yang bisa salah juga. Ini pertanyaannya sederhana Pak, tapi ini adalah akar daripada makalah yang Bapak buat. Tapi saya bingung pada saat ini di luar dugaan, Pak Arsul ini orang yang saya kagumi.
Pak Arsul lebih memilih jalan tengah. Kita tidak bicara jalan tengah, Pak. Ini isunya konstitusionalitas. Tidak hanya konstitusionalitas norma. Kalau konstitusionalitas norma kita masih bicara berunding, Pak. Kalau isu konstitusionalitas kita bicara siapa kita. Kita ini Indonesia. Siapa kita? Kita ini anak putra-putri bangsa Indonesia. Saya kaget jujur, Pak. Ada kata benturan. Kemudian kalimat terakhir, ada dasar pembenar dengan merujuk pada asas hukum ius kurianovit, namun pelanggaran terus-menerus terhadap asas hukum nemo iudec in causa sua oleh Hakim MKRI. Bapak mau masuk ke sana, Bapak bisa merubahnya. Terima kasih senior. Lainnya adalah dukungan kami kepada senior. Mudah-mudahan senior terpilih. Dan mudah-mudahan tadi dikatakan Pak Beni, senior bisa menjadi pemimpin, panutan kita semua. Dan bisa membanggakan bahwa wakil DPR nanti ya itu patut menjadi contoh untuk menjadi hakim-hakim MK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, 2 menit Ketua. Berarti ada cita-cita mau sana juga ya, Pak. Mau pindah ke sana ya, kita bikin Pak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Pak Asrul, kita di sini bersama-sama. Soal ilmu hukum Diko jagonya. Saya banyak belajar, tanya sama Diko soal hukum. Apalagi pakai istilah Latin itu. Banyak sekali. Saya juga nggak hafal-hafal. Gitu loh. Makin goblok aja saya. Tapi sebagai orang pelaksana politik yang akan berhadapan dengan MK, itu nanti terkait dengan kewenangan MK, kewenangannya MK yang tadi 4 itu. Ngomong-ngomong, Diko sepakat nggak Pak Dokter? Kalau pilkada serentak sengketa pemilu itu dipisah dari MK. Karena menurut salah satu peserta di sini itu inkonstitusional. Betul, itu nggak benar itu katanya. Cuman pasal-pasal nggak benernya apa, saya juga nggak hafal. Nggak ngerti saya orang hukum ini. Ruwet pikirannya. Panjang amat gitu loh. Nah, itu juga soal pilpres. Sebagai orang lapangan, pilpres nanti yang terpilih itu mendapat suara 50% plus 1. Tapi masih ada tambahnya. Setiap provinsi harus 20%. Lah dengan provinsi tambahan yang kecil-kecil ini, kalau saya kopling satu provinsi tidak mencapai 20%, lapangannya gimana nanti? Siapa yang akan mutusi sengketa itu? Undang-undang dasar itu konstitusi juga kan? Undang-undang dasar itu. Gimana itu? Itu loh. Ada provinsi kecil-kecil itu yang tambahan itu. Bisa kita kopling begitu Pak. Bali pun bisa kita kopling untuk dapat lawan pilpres nggak bisa dapat 20%. Itu kalau pikiran kita nakal, itu bisa dijalani loh Pak. Itu loh. Solusinya apa? Itu kira-kira lapangannya. Nanti pilkada serentak, kalau betul nanti perpunya masuk pilkada itu bulan September, dan pilpres pileknya 14 Februari, maka kalau ada 3 paslon, menurut pengamat, bukan menurut saya, itu akan ada 2 putaran. Kalau masuk 2 putaran jatuh bulan Juli, Pak. Kemudian Juli ke September cuma 2 bulan, itu pilkada serentak. 38 provinsi, 508. Nah, biro kita ini. Nah, serentak dan itu nanti kalau terjadi sengketa, waktu Anda cuma 15 hari loh. Gimana solusinya? Ini praktek lapangan. Praktek lapangan ini mesti diantisipasi. Diko sebagai doktor
lulusan Inggris, dan di sini Diko anggota Dewan. Diko sudah belajar membuat undang-undang banyak. Yang di hakim MK sana, nggak ada yang anggota DPR. Cerahkan bagaimana DPR berpikir. Cerahkan bagaimana kesulitan-kesulitan DPR di sini. Terutama kesulitan kita di dalam menangani Pileg dan Pilpres di lapangan. Supaya paham. Jadi Diko ini adalah nanti jikalau kawan-kawan sepakat dan terpilih hakim di sana, Diko adalah satu-satunya hakim yang berasal di DPR. Tapi hakim MK katanya bukan melulu hukum, ada politiknya. Nah, Diko yang pas. Ada politiknya, Diko yang pas kalau begitu urusannya. Jadi Pak Dr. Arsul Sani, tolong dijawab kelihatan kesulitan lapangan nanti yang terjadi. Pak Pacul Jawa Tengah bisa nggak dibuat untuk lawan hanya kurang dari 20%? Untuk Pilpres jawaban saya nggak bisa. Tapi Bali bisa. Kalau kita operate di Babel sudah tak hitung bisa. Kalau operate di Papua bisa juga Pak, cilik banget. Piye kok solusi ini? Ini PR lapangan. Kita berpikir cah-cah nakal ini. Terima kasih Pak Doktor, pimpinan, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Ketua. Baik, Pak Arsul, silakan dijawab semua pertanyaan. Ada waktu 30 menit karena jam 5 kami ingin rapat paripurna pengambilan keputusan. Tolong dijawab dengan baik, lugas, tegas, dan cerdas. Silakan. Dan meyakinkan Pak Trimedia khususnya, yang belum diajak ngopi. Ya. Belum diajak ngopi ya Pak Trimedia? Nah, belum katanya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan, pesan, dan harapan yang disampaikan. Saya mencatat ada 14 orang yang menyampaikan pertanyaan, pesan, dan harapan. Izinkan saya merespons bisa mungkin satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama Pak Yang Mulia Dr. Habibur Rahman. Ya. Persoalan uji formil ini adalah persoalan yang menurut saya timbul karena memang pembentuk undang-undang DPR sendiri memberikan kewenangan tambahan. Saya mencoba membaca risalah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Ketika pembuat Undang-Undang Dasar, MPR, menyatakan atau memberikan kewenangan yang dirumuskan dengan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu terbatas untuk uji material saja sebetulnya. Ya. Tetapi kemudian pembentuk undang-undang justru yang dengan perubahan Undang-Undang MK dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pasal 51A ayat 3 dan ayat 4 memberikan kewenangan kepada MK. Jadi pembentuk undang-undang lah yang kemudian memperluas kewenangan MK itu. Bahkan di dalam, tadi juga sudah disebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 itu dikatakan, alat ujinya MK itu untuk uji formil, itu justru Undang-Undang P3, Pembentukan Peraturan Perundangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kembali kepada pembentuk undang-undang, apakah Undang-Undang Pasal 51A 3 dan 4 ini akan dipertahankan atau tidak dalam revisi undang-undang. Ya. Tetapi dengan kewenangan uji formil selama ini, MK juga sudah menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para yang mulia yang sudah ada di sana, itu juga inkonsisten. Ketika yang tadi disampaikan oleh Dr. Habibur Rahman, ketika uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, dipersoalkanlah partisipasi publik ya hanya karena waktunya pendek.
Padahal kita sama-sama tahu bahwa baik pemerintah maupun DPR mendengarkan. Ya, saya kira dalam catatan saya, walaupun saya bukan anggota pansusnya, ada sekitar 30-an pihak yang didengarkan, lebih mungkin. Ya. Tapi sebaliknya ketika ada uji formil terhadap Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020 yang kita buat sama-sama di ruangan ini, sekitar hanya 2 minggu, partisipasi publiknya minimal, ya, Pak Arteria mengatakan tidak ada, MK silent, diem saja soal partisipasi publik. Uji formilnya ditolak oleh MK. Uji formil atas pasal 87 yang sekarang juga sedang kemudian dipersoalkan lagi. Nah, ini justru sekaligus menjawab pertanyaan tadi, mau apa, kenapa Pak Arsul ke sana? Saya ingin agar itu tadi, persoalan Nemo Iudex itu tadi juga bisa diingatkan. Ya. Agar MK tidak melakukan apa yang disebut sebagai terlalu jauh, masuk ke dalam apa yang disebut sebagai judicialization of politik, judisialisasi politik. Ya, masuk ke hal-hal yang sifatnya politik atas nama lembaga yudisial. Meskipun itu di beberapa negara juga terjadi hal yang sama. Jadi kira-kira itu Pak Afif. Tapi itu kita kembalikan kepada pembentuk undang-undang. Apakah pasal itu akan tetap dipertahankan atau tidak? Sekarang sedang ada proses revisi Undang-Undang MK. Yang kedua dari Pak Awi, profesionalisme hakim MK itu seperti apa? Buat saya profesionalisme itu dengan terus kita mengupgrade diri kita. Satu, kemudian juga menjaga integritas. Ya. Justru disitulah kalau kita tidak lakukan, ya, maka kita punya kecenderungan, ya menurut saya, untuk kemudian hubul kekuasaan, cinta pada kekuasaan, yakni memperluas kekuasaan yang sebetulnya sudah patok di dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi saya terus terang concerns dengan persoalan-persoalan meskipun di banyak putusan MK juga sudah melakukan apa yang disebut dengan judicial self-constraint tadi. Misalnya, ketika MK menjatuhkan putusan-putusan, saya kira di banyak perkara mengatakan bahwa ini adalah open legal policy. Ini adalah kebijakan pembuat undang-undang yang bersifat terbuka. Tapi sekali lagi, dalam putusan terakhir yang tadi disebut oleh Pak Awi, uji materi yang terkait dengan pimpinan KPK, ya, itu tidak jelas kenapa kok dirubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kalau alasannya karena itu supaya adil, karena lembaga-lembaga lain itu jabatannya 5 tahun, tidak juga, karena Komisi Informasi Pusat itu juga tidak 5 tahun. Ya. Bahkan MK sendiri itu bahkan menjadi 15 tahun dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7. Ya. Nah, jadi itu menjadi lucu. The Guardian of Constitution, saya sepakat, itu enggak, MK tidak bisa kemudian mengklaim the only Guardian of Constitution, bahwa dia penjaga konstitusi, ya. Tapi ada lembaga lain, yakni MPR, tidak dalam menjaga konstitusi, tidak dalam bentuk memutuskan perkara, tetapi dalam bentuk mensosialisasikan konstitusi itu sendiri. Makanya ada sosialisasi 4 pilar MPR. Pak Ihsan nih, ya, dari jalur DPR bagaimana ini bisa kita pertahankan. Ini yang ada di kepala saya, Pak Ihsan. Ya. Saya ingin juga bayangan ini. Misalnya dalam diskusi internal atau bahkan dalam rapat permusyawaratan hakim. Bahwa ketika ada uji materi itu kan sebetulnya yang diuji adalah perspektif dari satu kelompok atau aspirasi dari satu kelompok terhadap produk yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, yang harus menurut saya
para hakim MK itu menyadari adalah bahwa pembentuk undang-undang itu memang pada akhirnya harus memutuskan politik hukum yang mana yang harus diambil sebagai isi undang-undang. Tetapi ketahuilah bahwa aspirasi yang masuk dalam pembentukan undang-undang itu tidak pernah tunggal. Ya, kita sudah mengalaminya, dan saya tentu paling banyak mengalami ketika menjadi anggota Pansus RUU Terorisme dan kemudian menjadi Panja RKUHP. Nah, ini yang menurut saya juga harus dilihat. Ya. Karena itulah menurut hemat saya dalam proses persidangan di MK, MK harus sering-sering manggil ahli dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi kira-kira itu Pak, cara untuk kemudian memberikan perspektif baru di MK lah paling tidak yang ada di kepala saya. Pak Ansa, pembubaran partai politik. Menurut saya keputusan tentang itu hanya kalau partai politik itu kemudian mengingkari 4 konsensus bernegara. Ya. Dia tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara, kemudian tidak mau tunduk lagi pada konstitusi, ya, tidak menerima lagi NKRI, dan tidak menerima Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kalau perkara korupsi? Korupsi itu pasti adalah orang perorangan. Tidak ada partai politik yang kemudian memerintahkan kadernya untuk melakukan korupsi. Ya. Kalaupun ada impak yang masuk, ya dihukum saja secara pengembalian keuangan negara, tapi bukan dibubarkan. Jadi menurut saya satu-satunya alasan pembubaran partai politik itu yang layak itu kalau persoalannya terkait dengan 4 konsensus bernegara kita. Itu. Pak Wihadi, konsultasi MK dan DPR, ya, sampai sejauh mana? Menurut saya ngikuti beberapa kali rapat konsultasi antara MK dan DPR ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Memang saya sepakat bahwa tentu rapat konsultasi tidak membahas kasus yang sedang berjalan. Tapi tidak ada salahnya juga ketika misalnya DPR menyampaikan pendapat tentang perkara yang sudah diputus. Ya. Karena apa? Karena dampak dari perkara itu pasti sampainya dulu ke DPR. Kenapa kok sampai dulu ke DPR? Karena DPR lah yang kemudian berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau hakim MK kan ada di ruangan saja. Tidak ada reses, tidak ada kunker dapil. Ya. Sedangkan anggota DPR ada reses, ada kunker dapil bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Nah ini yang menurut saya harusnya menjadi materi rapat konsultasi yang yang mendatang lah. Tidak membahas sekali lagi perkara yang belum diputus. Ya. Tetapi mendiskusikan di ruang tertutup karena ada dampak-dampak yang negatif. Ya. Itu menurut saya bukan hal yang terlarang. Sama kok kita dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan. Itu. Ya. Paling tidak mendengarlah. Tidak kemudian bikin komen, ya sudah saya enggak gitu lagi, enggak juga. Tapi paling tidak mendengarkan itu perlu juga. Pak Tobas, pertama saya termasuk yang menganggap ketika ada putusan dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu MK melakukan yudisialisasi politik yang terlalu jauh. Karena itu mengambil kewenangannya, ya, rumpun kekuasaan lainnya. Ini rumpun kekuasaan legislatif dalam hal ini. Ya. Di negara-negara lain, begitu ada kasus di mana Mahkamah Konstitusinya itu melakukan tindakan yudisialisasi politik yang jauh, pasti ribut. Yang saya pernah baca misalnya di Polandia, ketika Constitutional Tribune, Dewan Konstitusinya Polandia itu menabrak atau membatalkan undang-undang,
ya, yang pada saat itu pemerintahan baru Polandia itu ingin semua rezim atau elemen komunis itu dibersihkan, tapi itu tidak mau karena dianggap melanggar hak konstitusional, maka itu timbul ketegangan jauh. Di Turki juga demikian, di Ukraina juga demikian. Nah, jadi ini mestinya ya MK tidak melakukan yang terlalu jauh. Apakah tidak boleh sama sekali? Tidak juga. Ada yudisialisasi politik MK yang menurut saya DPR juga nggak protes. Contoh, ketika MK memutuskan bahwa hanya dengan KTP orang bisa tetap melaksanakan hak pilihnya, itu sesuatu yang bagus. Karena undang-undangnya mengatakan yang bisa memilih kalau dia terdaftar dalam DPT. Tapi kemudian dia MK melakukan yudisialisasi politik, itu kan sebenarnya kewenangan DPR, harusnya diubah dalam bentuk undang-undang, itu bagus. Jadi tidak semua yudisialisasi politik itu juga jelek. Ya. Ketika MK merubah batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun yang ada di Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun, yang kemudian itu jadi bahan bagi DPR untuk merubah Undang-Undang Perkawinan, itu sesuatu yang bagus. Ukurannya apa? Pertanyaannya kan itu. Ukurannya adalah apakah ada ribuan, ratusan ribu, atau jutaan yang itu menjadi hak konstitusionalnya lebih terjamin atau tidak. Ukurannya bukan hanya seorang atau sekelompok orang, Pak Tobas. Kalau kita bicara pimpinan KPK ini kan menyangkut hanya 5 orang. Atau bahkan kurang dari itu. Jadi itu mestinya MK menurut saya tidak melakukan yudisialisasi politik. Jubir MK apakah patut memberikan penjelasan? Menurut saya tidak. Saya kira di mana-mana yang namanya judgment itu is self-explanatory. Berbicara dengan sendirinya, tidak usah diterangkan. Anda setuju nggak setuju, silakan. Dieksaminasi boleh dalam negara demokrasi. Ya. Nah, kemudian Pak Heru, saya mohon maaf ini, belum sempat ngopi semua, terus terang, karena ternyata di Komisi 2 rapatnya lebih banyak daripada di Komisi 3. Di periode ini ada RUU IKN yang sudah kita akan sahkan, ada RUU ASN yang sedang kita bahas, ada kemudian perdebatan tentang PKPU karena itu harus dikonsultasikan ke DPR, itu ya. Termasuk PKPU yang pada saat itu terkait dengan pemajuan jadwal pendaftaran Pilpres. Dan kemudian ini yang masih kita selesaikan, tadi juga masih saya tinggalkan adalah finalisasi tentang RUU ASN. Untungnya karena saya mantan Komisi 3, saya bisa menyampaikan kepada teman-teman Komisi 2 itu soal terbukanya lowongan jabatan sipil untuk TNI dan Polri mesti hati-hati. Ini ada wilayah komisi lain, yakni Komisi 3 yang terkait dengan Undang-Undang Polri, dan Komisi 1 yang terkait dengan Undang-Undang TNI. Sehingga akhirnya ya diputuskan juga setelah diskusi bahwa yang pasal Undang-Undang ASN yang sekarang ini tidak dirubah. Itu. Nah, jadi itu Pak Heru, mohon maaf, mudah-mudahan kita masih sempat ngopi kan, itu ya. Sahabat saya Pak PKH, ini saya bersama Pak PKH itu sejak pertengahan tahun 85 sebagai sama-sama volunteer lawyers di LBH Jakarta. Yang alumni dari sana juga selain Pak Trimedia juga ada Pak Suding, dan yang banyak bergaul di sana almarhum Pak Dismon. Jadi kita sama-sama satu ini. Saya berterima kasih ya. Saya tidak ingin menanggapi satu persatu. Pak Nasir, terima kasih juga ya untuk tausiahnya tentang negarawan itu. Kegentingan memaksa seperti apa? Saya kira kan itu sebetulnya ada juga di dalam putusan MA. Tetapi intinya
yang ada di pikiran dan kepala saya itu, janganlah lembaga peradilan kekuasaan kehakiman itu melakukan yudisialisasi politik yang berimpak pada ya rumpun kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif itu terambil kewenangannya. Kecuali Pak Nasir, menurut saya, DPR dan pemerintahnya menyerahkan. Nah, saya lihat dalam uji materi soal umur Capres-Cawapres, keterangan DPR dan pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi selama tidak diserahkan, itu wilayahnya ya DPR dan pemerintah. Kalau sudah diserahkan ya kembali kepada MK, apakah mau menerima penyerahan itu atau katakanlah menolak penyerahan itu. Itu. Nah, Pak Suding, saya kira jalan keluarnya itu yang pertama Pak Suding sebetulnya yang ideal constitutional review. Ya perubahan dengan Undang-Undang Dasar. Maka kalau saya baca di MPR periode lalu ada rekomendasi ya untuk penataan kekuasaan kehakiman, termasuk penataan kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu ada Pak Suding. Ya, saya membawa ini keputusan ini MPR nih. Periode lalu waktu diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan. Keputusan MPR nomor 4 tahun 2014 tentang rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. Ini ada. Jadi untuk menyelesaikan itu memang yang paling dahsyat adalah dengan kita melakukan kembali amandemen. Itu ya, terhadap Undang-Undang Dasar setelah melihat perilaku semua lembaga negara yang ada lah. Itu. Yang kedua, nah itu yang saya tulis di paper, paling tidak itu sebagai temporary lah, ya. Sementara ya dengan kita coba dalam undang-undang. Cuman kelemahannya kalau kita masukkan dalam undang-undang kan bisa di judicial review dibatalkan lagi, itu loh. Nah, jadi yang paling ini kalau ditanya ke saya, ya sudah saatnya melakukan constitutional review, ya. Maka kalau di internal MPR saya bilang, kalau mau amandemen itu setelah 14 Februari. Mestinya. Karena tidak ada isu nanti agenda tumpangan, agenda gelap. Walaupun ini yang banyak disalahpahami oleh banyak pihak. Seolah-olah kalau amandemen Undang-Undang Dasar itu sama dengan amandemen atau perubahan undang-undang. Enggak bisa. Kalau amandemen Undang-Undang Dasar tidak bisa ada agenda baru. Karena syaratnya sudah ditentukan dalam pasal 37. Ya, minimal yang usul sepertiga, berarti 237 anggota MPR. Kemudian apa yang mau diamandemen itu harus dicantumkan dalam proposal dan alasannya. Jadi enggak bisa kemudian dalam rapat seperti kita pembahasan undang-undang, oh ganti aja ada tambahin pasal ini, enggak bisa. Itu yang harus disampaikan juga kepada publik menurut saya. Pak Johan Budi, ini pertanyaan paling susah, ini mau ngapain tujuannya gitu ya ke MK. Jujur saya cuman kalau dari sisi pribadi yang pertama adalah concerns itu tadi tentang yudisialisasi politik yang terlalu jauh. Ya. Karena kalau terlalu jauh terus, lama-lama DPR dan pemerintahnya marah, dan yang dilakukan adalah revisi Undang-Undang Dasar yang membonsai MK lah, mungkin membubarkan sih enggak, gitu loh, membonsai MK. Jadi itu perlu ada self restraint itu tadi. Itu. Yang Pak Santoso soal problem etik, iya Pak, problem etik ini memang ya ada di mana-mana. Mana yang harus lebih diutamakan? Menurut saya yang harus diutamakan itu ya sikap menahan diri itu tadi. Paling enggak kalau kita mengadili yang menguntungkan diri kita sendiri, tanyalah sama semua para ahli itu, panggil gitu loh. Itu. Nah, Pak Arteria, ya, bisakah merubah
kita harus berikhtiar Pak Arteria, mengaruhi. Kalau harus disenting, ya disenting aja. Waktu Kalau tinggal harus 5 menit Pak Arsul. Kongkuring saja. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi itu yang coba akan saya lakukan, itu ya. Jadi apa bisa merubah? Ya memang kan di sana ada 9 orang. Ya tantangan kita lah untuk juga mempengaruhi dan jangan dipengaruhi juga yang itu tadi perspektif tidak mempertimbangkan rumpun kekuasaan yang lain. Itu loh. Pak Ketua Komisi 3 yang terakhir, Pak Ketua, sebetulnya soal pilkada ini, ya sengketa pilkada itu kita kan sudah sepakat Pak Ketua. Di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, saya jadi ngerti karena pindah ke Komisi 2 ini. Itu ya. Di pasal 157, cita-citanya pembentuk undang-undang ini adalah bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Ya. Ini sudah dari tahun 2016 ini berarti sudah berapa 7 tahun ini. Nah, tetapi karena Badan Peradilan Khususnya sampai sekarang belum di-follow up baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, maka masih berlaku ayat 4 dari pasal 157 dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Yakni peserta pemilihan ayat 3, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Jadi itu yang sudah disepakati waktu di Komisi 2 periode yang lalu. Sekarang bagaimana terhadap yang itu tadi kecil-kecil dengan bertambahnya paling enggak di Papua itu berapa provinsi, ya. Menurut saya ini lagi-lagi karena diatur dalam konstitusi tentang syarat menang dalam pilpres itu tidak hanya dalam undang-undang. Maka menurut saya ini harus kita selesaikan dengan constitutional review juga. Kalau dengan undang-undang mungkin masih bisa kita simpangi, tapi kalau dengan konstitusi kan tidak bisa kita simpangi, Pak Ketua. Maka menurut saya setelah sekian pilpres langsung 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali, ya memang perlu constitutional review. Kesepakatannya seperti apa? Ya monggo kesepakatan kita semua. Saya kira itu Pak Ketua, kurang lebihnya mohon ampun dan mohon dimaafkan atas semua jawaban dan keterangan yang bisa jadi tidak memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan seluruh jawaban yang disampaikan oleh Pak Arsul, Saudara Calon Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Arsul Sani. Kami persilahkan untuk menandatangani surat pernyataan Pak Arsul. Ya, kami persilahkan Pak Arsul atas nama pimpinan kami mengucapkan dan anggota mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara uji kelayakan ini dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan meninggalkan tempat. Bapak Ibu mohon tetap di tempat karena kita akan lanjutkan untuk acara pengambilan keputusan. Kami persilakan Pak Ketua untuk
Rapat kami skor 5 menit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
pelanggaran berat atau kejahatan. Dalam hal ini, dari 5 sektor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan ultra petita tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi karena masing-masing kewenangan itu berbeda hukum acaranya. Berbeda halnya dengan sistem peradilan umum. Meskipun pada Mahkamah Konstitusi tidak ada larangan ultra petita, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah putusan itu menimbulkan rasa keadilan, apakah putusan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari 5 sektor kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara umum Mahkamah Konstitusi tidak mengenal dan tidak menerapkan ultra petita seperti yang terjadi pada sengketa peradilan pidana pada peradilan umum. Karena di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal sebenarnya ultra petita. Dari pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan ultra petita itu sudah diatur formatnya di dalam pasal 57 Mahkamah Konstitusi. Ayat 1 berbunyi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan amar putusannya bahwa materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan, pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ayat 2, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di dalam ayat 2A ditambahkan, putusan MK tidak memuat amar selain seperti ayat 1 dan ayat 2. Atau bahkan sebaliknya, Mahkamah Konstitusi boleh saja menerapkan ultra petita apabila memang kasus-kasus tertentu menuntut untuk diberikan atau diterapkan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Yang penting, ultra petita diberikan atau dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan rambu-rambu demi untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya para pencari keadilan. Dalam sistem peradilan umum, sebaiknya dihindari oleh majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan ultra petita. Tetapi itu pun tidak ada larangan khusus. Majelis hakim telah menjatuhkan ultra petita tentu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Akan tetapi berbeda dengan putusan majelis MK yang menerapkan ultra petita dalam putusannya, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan terakhir. Tidak ada lagi upaya banding dan kasasi seperti pada peradilan umum atau pada peradilan pidana. Pihak-pihak yang berperkara pun sangat berbeda posisi kepentingannya, karakter hukum acaranya berbeda dengan hukum acara di peradilan umum. Kemudian putusan majelis hakim dapat dibatalkan oleh peradilan di atasnya seperti banding dan kasasi kalau di peradilan umum. Sementara pada persidangan Mahkamah Konstitusi, penuntut umum atau pemohon adalah warga yang hak konstitusinya dirugikan oleh keberadaan suatu undang-undang. Hukum acaranya hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Parameter profesionalisme Mahkamah Konstitusi bukan terletak pada putusan yang berani menerapkan ultra petita, akan tetapi profesionalisme Mahkamah Konstitusi adalah berani menerapkan ultra petita diukur dari apakah ultra petita itu demi keadilan hukum, apakah ultra petita itu untuk kepastian dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, khususnya para pemohon uji materi sebuah undang-undang, atau hal-hal lain dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan, satu ultra petita di dalam perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi tidak terikat dan berbeda dengan ultra petita dalam sistem peradilan umum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi boleh saja menerapkan ultra petita asalkan hal itu dilakukan demi untuk rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 3. Ultra petita bukan standar atau parameter untuk ukuran profesionalisme hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Haridi Hasan. Kita telah mendengarkan paparan beliau. Sebelum kawan-kawan anggota menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan Wakil Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Haridi Hasan, ya, penyampaiannya luar biasa. Ini saya tidak bertanya Pak, tetapi saya meneruskan pertanyaan dari ananda kita, mahasiswi Universitas Hasanuddin, yang menyaksikan dan mengikuti acara ini dari atas, menitipkan pertanyaan dari Sabrina Ainun Soraya Abrar dari Universitas Hasanuddin, bertanya secara anak Makassar nih, anak buahnya Om Anca, Om ini juga Amir ya, Amir Uskara ya, di atas tuh, Pak, anak Unhas, oh dari Bone, Sopeng, ya. Jadi Sabrina menanyakan, Pak, nih kalau mahasiswa yang nanya harus dijawab Pak ya. Bagaimana Bapak memposisikan hubungan antara lembaga ya, yaitu legislatif dalam hal ini MK, dengan lembaga eksekutif maupun lembaga Bapak di yudikatif dengan lembaga eksekutif yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yaitu DPR. Segitiga ini, bagaimana Bapak memposisikan hubungan antar lembaga? Kan Bapak tahu dicalonkan dari DPR, ya, melalui pengusulan melalui DPR. Nanti ketika Bapak duduk sebagai hakim MK, bagaimana Bapak memposisikan? Ini tolong dijawab Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan sebelah kanan dulu. Fraksi Partai Golkar, Supriyansa. Siap, Raja Kalimantan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita. Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim MK, Pak Dr. Haridi Hasan, Sarjana Hukum, Magister Hukum yang saya hormati. Pembuka kelima tadi, Bapak, sangat bagus saya dengarkan bahwa sedikit kikuk karena leng yang dibaca, leng yang dipelajari, ternyata leng judul yang diberikan. Tetapi Bapak menyampaikan tadi pemaparan sangat baik menurut saya, dan itu bisa kita melihat cara-cara berpikir yang baik, yang sepintas, yang spontanitas, justru itulah yang melahirkan kualitas yang bagus Pak Haridi. Karena ini adalah fit dan tanya jawab pun harus kita lakukan, maka saya mencoba mendalami sedikit Pak Haridi. Sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi, saya mau menyampaikan begini. Tentu ada perbedaan penyebutan. Kalau di MK sana, orang tidak menyebut bahwa ini gugatan. Tapi ini adalah permohonan. Nah, ketika permohonan dan gugatan itu dibedakan dalam pengertian, maka di situ sangat jelas posisinya. Bahwa kenapa dikatakan pemohon? Karena hakikatnya ini hanya terdapat satu pihak sebagai pemohon atau volunteer. Itulah dikatakan pemohon.
bukan penggugat. Nah, putusan juga itu yang ada yang tidak puas tentunya ketika memasukkan sebuah permohonan di sana. Begitu lahir sebuah putusan, ada yang kecewa, tentu ada yang merasa puas dengan sebuah putusan. Nah, coba berikan gambaran kepada kami di sini, Pak Dr. Haridi, bahwa memangkah, haruskah sebuah putusan itu harus memuaskan orang? Atau putusan itu harus benar-benar berlandaskan dengan aturan yang ada? Karena beda hakim MK cara memandang sebuah permohonan dengan hakim di pengadilan negeri tinggi dan tentu di Mahkamah Agung. Coba berikan gambaran kepada kami. Terima kasih Pak Dr. Haridi. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Pangerang Heru Saleh. Tegar. Tambah gelar saya. Selanjutnya kami persilakan fraksi PDIP. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Dr. Haridi Hasan SMH. Melihat dari judul makalah Bapak, profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ultra petita. Di dalam pengujian suatu undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dicermati atau ditelaah lebih jauh. Apakah putusan itu memberikan keadilan, kepastian hukum, atau memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara khususnya para pencari keadilan? Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana Anda menilai putusan MK yang dinilai memiliki unsur ultra petita mengenai komisi yudisial yang tak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi? Mohon diulangi pertanyaannya Pak. Bagaimana Anda menilai putusan MK yang dinilai memiliki unsur ultra petita mengenai komisi yudisial yang tak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi? Kedua, apakah penerapan ultra petita di MK harus dibatasi? Ketiga, profesionalisme seperti apa maksud judul makalah Bapak? Terima kasih Pak Ketua. Ulangi Pak, satu yang terakhir Pak. Terlalu cepat Pak bagi saya. Silahkan Nopri ulangin, kasihan Pak Haridi. Profesionalisme seperti apa Pak? Kalau tadi kan judul Bapak kan profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ultra petita. Baik. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem, sebelah kanan. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara calon Pak Haridi Hasan. Pertama saya ingin memperdalam ya makalah yang sudah Pak Haridi Hasan susun ini. Ini kan temanya adalah ultra petita. Ya. Bagaimana kemudian Pak Haridi Hasan menempatkan Mahkamah Konstitusi ketika melihat bahwa ada hal-hal yang memang di luar dari kemampuannya pemohon untuk mengelaborasi persoalan pelanggaran hak konstitusionalnya, ya karena mungkin ada keterbatasan yang dimiliki oleh pemohon ketika mengajukan permohonan, dan akhirnya secara aktif menggali kerugian konstitusional itu di luar dari permohonan yang diajukan, yang akhirnya berujung pada ultra petita, ya. Karena kan berbeda nih antara kasus-kasus yang ada di peradilan yang lain, ya. PT UN di situ ada
penggugat ada tergugat, kemudian kalau pidana di situ ada jaksa, ada terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, ya. Nah kalau di dalam pengujian undang-undang, ya, itu kan pemohon, ya, di satu sisi, ya, sementara tidak ada sisi lainnya, ya, tidak ada termohonnya. Lain kalau misalnya kita bicara soal PHPU, ya, permohonan hasil pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umum yang ada termohonnya. Nah, bagaimana bisa menjelaskan posisi Mahkamah Konstitusi ini bahwa apakah dibenarkan mengambil posisi yang aktif terkait dengan posisi yang seperti itu, ataukah ya menurut Pak Haridi sebaiknya Mahkamah Konstitusi sama juga seperti model-model peradilan lainnya yang ada dua pihak yang saling berhadapan ini. Nah, itu saja bagi saya. Terima kasih. Baik, sebelah kanan lagi kami persilahkan fraksi Partai Gerindra. Kiri, maksud saya sebelah kiri. Dari Gerindra ada? Ya, terima kasih pimpinan. Oke. Kanan apa kiri? Ya udah saya. Baik, terima kasih silakan. pimpinan. Iya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, dan di sini ada Pak Haridi Hasan. Di sini Pak, kiri-kiri Pak, kiri-kiri. Nah, yang banyak di sana, di sini dikit tapi yang ngomong sini Pak. Pak Haridi Hasan tadi makalahnya mengenai masalah ultra petita. Di sini ada satu hal pemikiran mengenai masalah ultra petita, yang mana juga ingin kita lihat pemohon dan termohon. Pemohon pada saat sebagai hakim konstitusi, Bapak posisinya bukan lagi hakim ad hoc tapi sebagai negarawan. Artinya ada peran di mana melihat satu permohonan itu adalah permohonan yang memang kadang tidak seperti hakim-hakim ad hoc yang lakukan seperti tipikor atau apa yang ada bukti dan segala macam. Di sini adalah frasanya adalah antara kebenaran dan keadilan. Nah, sebagai negarawan, Bapak dituntut mana mengenai masalah kebenaran dahulu atau keadilan? Karena kalau melihat supremasi konstitusi yang diharapkan ada di MK, itu tentunya mengharuskan adanya suatu keadilan. Tetapi apakah itu menjadi poin yang Bapak anggap bisa membuat ultra petita? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelah kiri fraksi PKS. Nah, kalau ini boleh ketua tanya, apa ada PKS gitu. Baik, terima kasih ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Haridi Hasan, SHMA, dan juga Pak Kabur Benika Harman yang ada di depan saya. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada calon hakim Mahkamah Konstitusi, karena dalam biodata yang saya baca, Saudara calon hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Haridi Hasan SMH adalah pengurus daripada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung. Oleh karena itu, saudara calon kemudian mengikuti proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi ini. Nah, karena itu saya pribadi dan barangkali juga Bapak Ibu yang ada di sini ingin mengetahui ada kegentingan
yang memaksa seperti apa, ya. Ada kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga saudara calon mengikuti seleksi ini. Bisa saja saudara calon selama ini mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari catatan saudara calon, sepertinya ada sesuatu kegentingan dan itu harus diatasi. Kira-kira begitu imajinasi saya ketika saudara calon Dr. Hardy Hasan mengikuti seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ini. Nah, sehingga dengan imajinasi seperti itu, saya berpikir bahwa saudara calon kelak ketika lolos disetujui menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, maka akan mengatasi kegentingan dalam tanda kutip yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, karena itu dalam pandangan saudara calon apa ya kira-kira kegentingan, ini istilah saya Pak, ya, kegentingan itu, ya, kegentingan yang memaksa itu, ya, istilah saya itu, yang kemudian saudara calon lihat. Kemudian yang kedua, ini soal ultra petita. Ya. Tadi beberapa anggota sudah menanyakan soal itu. Dan tentu saja hakim memang bukan corong undang-undang. Hakim itu corong keadilan. Karena dia harus bisa menemukan sumber hukum yang tepat. Sehingga hakim diharapkan bisa memberikan keadilan kepada setiap orang yang menuntut keadilan. Dalam konteks peradilan Mahkamah Konstitusi, peradilan tata negara, peradilan politik misalnya. Apa yang saudara calon maksudkan dalam makalah paper yang saudara calon buat, bahwa yang dibutuhkan itu adalah sebuah keberanian. Ya. Berani itu seperti apa? Karena ini masih abstrak. Ya. Jadi saudara mengatakan bahwa yang dibutuhkan itu adalah berani, ya, dan juga profesionalisme. Jadi bukan hanya berani, itu artinya kan makna bahasanya itu bukan hanya berani, tapi juga profesionalisme, kan begitu. Jadi berani juga dan profesionalisme juga, gitu. Nah, berani itu masih abstrak. Ya, seperti apa sebenarnya berani itu? Karena sekarang ini kan sudah banyak istilah-istilah yang kadang-kadang diterjemahkan sendiri oleh orang yang buat. Piting yang seharusnya mencekek jadi merangkul misalnya. Ya. Jadi mungkin Bapak punya istilah lain dengan kata berani tadi. Demikian Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enji. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai PKB. Sebelah kanan. Yang lain dulu. Partai Demokrat, kiri atau kanan, silakan. Demokrat, silakan siapa? Pak Beni, silakan. Baik. Ya. Boleh nggak? Boleh tidak? Saya dialog langsung sama beliau. Pak Beni boleh nih, kita mencari kualitas. Boleh. Takut nanti kan teman-teman Pak Johan Budi tidak berkenan. Sebab saya sudah pernah melakukan tapi pada protes semua. Hari ini boleh, hari ini boleh. Berarti bukan ini yang dicalonkan, dijagokan ya? Ya biasanya begitu. Kalau yang dijagokan biasanya diamankan, kan begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Calon hakim Mahkamah Konstitusi yang saya banggakan. Ada 3 pertanyaan saya, Bapak. Jawabannya singkat saja, boleh iya atau tidak, boleh atau tidak.
Bapak setuju Hakim MK boleh membuat putusan yang sifatnya ultra petita? Boleh? Langsung dijawab, Pak. Boleh, Pak. Boleh dengan alasan yang beralasan kuat demi keadilan. Jadi meskipun saya tidak minta, Bapak bisa mengabulkan sesuatu yang saya tidak minta. Itulah ultra petita. Begitu, Bapak? Betul. Oke. Boleh, Bapak Suding. Boleh. Makanya tadi saya tanyakan, apakah... Jadi meskipun saya tidak minta, Hakim MK boleh mengabulkan yang saya tidak minta. Kalau demikian, yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak itu mengabulkan permintaan siapa? Kan tadi kan, saya tidak minta, Bapak kabulkan. Padahal tugas hakim itu kan mengabulkan atau menolak apa yang diminta. Ini tidak diminta tapi dikabulkan. Itu gimana ceritanya, Pak? Apakah ada apa? Jangan ada genderuwo yang minta, Bapak kabulkan. Siapa yang minta, Pak? Jadi yang tidak diminta diberikan itu demi keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Baik, misalnya apa? Misalnya, ya, pengujian undang-undang tentang ketenaga listrikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Yang diminta pengujian materi oleh pemohon hanya beberapa pasal. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu dibatalkan seluruh pasal-pasalnya dengan alasan bahwa pasal-pasal yang diminta pengujiannya merupakan jantung daripada undang-undang tersebut, undang-undang ketenaga listrikan itu. Sehingga dengan diputuskan tidak berlaku mengikat lagi dari beberapa pasal itu dan seluruhnya itu juga melebihi dari yang dimohonkan. Tetapi karena itu untuk bangsa dan negara, untuk efisiensi pengelolaan tenaga listrik Republik ini, itu dikabulkan oleh MK. Yang seperti itu menurut saya boleh. Apakah Hakim MK punya kewenangan untuk memberikan putusan ultra petita? Memang di dalam undang-undang MK itu sudah dibatasi sedemikian rupa. Format putusannya pun di dalam pasal 57 ayat 1, ayat 2 dan ayat 2A itu sudah sedemikian rupa mempersempit pintu terjadinya putusan yang ultra petita. Apalagi diduga, tanda petik, ada kepentingan sampai. Oke Pak. Ya. Kan saya tidak tanya itu tadi. Oke. Saya hanya tanya apakah Hakim MK punya kewenangan untuk memutuskan ultra petita? Ya. Punya kewenangan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ disebutkan dengan sangat jelas, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat demi untuk keadilan. Jadi itu dasarnya. Itu dasarnya. Tetapi tidak sembarangan memberikan ultra petita. Apalagi diduga tanda petik ada kepentingan
kepentingan tertentu karena nantinya bertentangan dengan azas hukum nemo iudex in causa sua. Azas hukum ini tidak ada hakim yang baik apabila hakim itu mengadili kepentingan dirinya sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Jadi yang tidak ada kewenangan saja. Jadi walaupun tidak ada kewenangan, hakim MK bisa memutuskan. Dengan alasan tadi, hakim wajib menggali. Apakah nanti kalau Bapak jadi hakim MK, mohon maaf, Bapak juga akan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan di masyarakat untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang yang berkenaan dengan masa jabatan, masa usia seorang calon presiden dan wakil presiden. Ya kan, jelas tidak ada kewenangan kan begitu. Tidak ada kewenangan, tapi untuk menggali tadi bisa. Di mana Bapak gali yang begitu Pak ya? Boleh saya tahu itu? Kita kan merasakan Pak, ada hukum yang tidak tertulis. Bukan, enggak usah. Itu Bapak nggak usah ngajak kami itu. Permohonan itu tadi loh. Tidak ada kewenangan diatur dalam konstitusi dan undang-undang MK, tetapi demi pasal yang tadi Bapak sebut, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bisa melakukan itu. Pertanyaannya, apakah juga termasuk, misalnya kalau nanti Bapak berkenan menguji pasal yang berkenaan usia, batas usia calon presiden dan wakil presiden, kan gitu Pak. Baik usia minimumnya maupun usia maksimumnya. Kalau itu kan bahaya Bapak ini. Itu saja. Apakah termasuk itu Pak? Iya kan putusan itu kan tidak semuanya harus diputuskan dengan mengabulkan atau menolak. Atau putusan itu bisa saja tidak dapat diterima Pak. Atau karena memang soal umur calon presiden dan wakil presiden itu mungkin bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ranah kewenangan pembuat undang-undang, pemerintah dan legislatif. Oke. Jadi kalau soal batas usia, itu bukan kewenangan hakim MK ya? Setuju Pak ya? Setuju. Oh, ya, Pak. Terima kasih banyak. Itu saja Pak. Baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Saripudin Suding. Lewat, baik. PKB tidak. Pak Uskara P3. Silakan. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dr. Haridi Hasan ya. Haridi Hasan SHM. Saya izin minum Pak. Oh, silakan minum. Saya lihat dulu minum Pak. Pak Bedi itu saudara. Sudah minumnya? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat paparan dari Pak Ari ini terkait dengan putusan ultra petita, saya kira akan banyak pro kontra ya terkait dengan itu. Saya cuma mau masuk terkait dengan beberapa putusan yang mungkin menurut saya sampai Pak Haridi mau masuk sebagai calon hakim konstitusi ini karena sering melihat ada putusan-putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak memenuhi unsur keadilan. Nah itu yang pertama, saya minta mungkin ada nggak putusan-putusan yang menurut Pak Haridi selama ini tidak seharusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tugas Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah menguji materi. Cuma kadang-kadang juga masuk ke uji formil. Nah menurut Pak Haridi ini, apakah termasuk kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil terhadap sebuah proses pembuatan undang-undang? Nah, yang ketiga, karena ini juga terkait dengan beberapa putusan-putusan yang ada, saya juga mau tanya ini. Kalau misalnya ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kepentingan yang ada di dalam hakim atau organisasi Mahkamah Konstitusi,
apakah menurut Pak Hari ini berhak untuk melakukan, punya kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap persoalan itu? Karena ini pasti akan terjadi konflik interest. Nah, ini beberapa hal yang saya tanyakan. Yang terakhir, Pak Haridi, kalau saya lihat CV-nya Bapak ini kan pernah jadi Biro Hukum, kemudian Legal Officer, Hakim ad hoc di pengadilan pertama, ya tingkat pertama dari 2011 sampai 2021, kemudian menjadi pimpinan Basnas di Bangka Belitung. Dari pengalaman riwayat pekerjaan yang Bapak ini, kira-kira menurut Bapak, yang mana yang sampai mendorong Bapak untuk masuk sebagai calon hakim konstitusi? Karena kalau kita masuk ke sesuatu lembaga atau pasti ada pikiran kita, saya mau masuk ke sana karena saya mau ada perubahan, saya mau ke sana karena mungkin di sana belum maksimal, saya mau ke sana karena saya mau lebih baik lagi, itu saja saya kira. Jadi Pak Haridi, saya kira itu, silakan ditanggapi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, saya rasa semua praksi sudah diwakili. Pak Haridi silakan jawab. Terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan pertama yang datangnya dari adik mahasiswa Sabrina, ya, bagaimana memposisikan MK dengan eksekutif dan legislatif. Mahkamah Konstitusi itu ranahnya, bidangnya adalah yudikatif. Jadi hakim atau hakim MK itu menemukan undang-undang atau membuat hukum, menemukan hukum. Tetapi berbeda dengan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Kalau undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu berlaku umum dan harus diundangkan di dalam lembaran negara. Kalau hukum yang ditemukan atau diciptakan oleh hakim itu hanya mengikat, tidak perlu dibuat dalam lembaran negara, mengikat para pihak yang di dalam putusannya saja. Jadi tadinya undang-undang yang dibuat oleh legislatif bersama eksekutif itu hanya berupa hanya berupa tulisan huruf kalimat saja, tetapi hakim mewujudkan dalam kasus konkret. Itulah bedanya posisi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian sebagai calon hakim ada perbedaan penyebutan. Perbedaan penyebutan tentu Pak. Kalau gugatan itu biasanya penggugat itu perkara perdata. Pemohon di dalam MK disebutkan sebagai pemohon itu mengajukan permohonan, pihak yang mengajukan. Kalau dalam pengujian undang-undang itu adalah warga negara yang hak konstitusinya dirugikan oleh suatu undang-undang. Jadi permohonan dengan gugatan kalau di peradilan umum ada beda Pak. Kalau pemohon nanti yang keluar dari produk pengadilan itu adalah penetapan. Tetapi kalau gugatan yang keluar produk pengadilan di dalam pengadilan negeri, pengadilan umum itu adalah keputusan. Saya kurang paham kalau di pengadilan MK. Saya belum berpengalaman apakah ada juga istilah pemohonan dan gugatan. Tapi setahu saya hanya dikenal dengan istilah permohonan. Tetapi hasilnya juga ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Pak yang jawaban saya. Ada yang kurang lagi apa pertanyaan tadi? Haruskah putusan memuaskan pemohon? Tidak mesti Pak. Tidak mesti keputusan hakim itu memuaskan semua pihak. Sudah pasti. Pasti ada yang tidak puas. Terutama pihak-pihak yang kalah di dalam gugatan perkara perdata. Itu pasti ada yang tidak puas dengan putusan hakim. Kemudian dari PDIP memberi kepastian hak, keadilan, dan kepastian hukum. Bagaimana menilai putusan NK ultra petita? Jelas Pak, gampang.
kalau tidak ada di dalam petitumnya, di dalam permintaan permohonan, kan ada posita, ada petitum, ada uraian awal, kemudian ada petitum. Ketika di dalam petitum itu tidak ada permohonan itu, atau melebihi dari yang diminta, itu termasuk ultra petita. Kemudian apakah penerapan ultra petita harus dibatasi? Iya. Penerapan ultra petita oleh pasal 57 Undang-Undang MK itu sudah dibatasi. Sudah dibatasi dengan tidak ada amar selain pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 57 itu. Tetapi masih ada pintu masuk, seperti yang saya dialogkan dengan Pak Beni Kaharman tadi, masih ada ruang yang dibuka melalui Undang-Undang Kehakiman pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009. Itu Pak. Kemudian profesionalisme seperti apa yang harus dimiliki oleh hakim konstitusi? Tentunya hakim itu punya panduan-panduan, punya keahlian-keahlian karena memang tugas kesehariannya seperti itu. Tentunya makin lama dia makin arif dan bijaksana. Makin lama dia makin profesional, semakin banyak jam terbang kasus-kasus yang dijalaninya, di samping dia harus terus menggali, mengevaluasi dirinya supaya mengarah tetap tidak ketinggalan dalam sisi perkembangan ilmu hukum. Kemudian dari Nasdem saya jawab, bagaimanakah menempatkan MK? Kemudian keterbatasan pemohon dari Pak Taufik Basari tadi. Iya Pak, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ada kesempatan untuk memperbaiki berkas-berkas yang kurang. Kemudian dalam tenggang waktu tertentu diberi kesempatan untuk melengkapi, kemudian setelah lengkap maka diserahkan kepada sekretariat atau kalau dalam pengadilan umum itu kepanitraan. Kemudian baru ada sidang permulaan, kemudian nanti ada sidang terakhir, baru putusan. Apakah dibenarkan mengambil posisi yang aktif? Sebatas itu tidak menyimpang dari ketentuan hukum acara, boleh saja Pak. Jadi yang membatasi pada dasarnya hakim itu harus pasif, tidak boleh aktif. Tetapi kalau terjadi penyimpangan dari hukum acara, boleh saja kita mengarahkan secara pribadi, tidak formal di dalam persidangan. Kemudian dari Gerindra saya jawab, dari ya Pak ya, dari Pak siapa Pak? Ya. Maaf Pak, saya lihat bapak-bapak ini cuma dari TV aja. Baru hari ini saya di sini. Jadi saya tidak tahu, tidak kenal, maaf saya tidak bisa nyebut namanya. Sebagai negarawan, ya Pak ya, antara kebenaran dan keadilan. Memang di dalam salah satu pasal, hakim MK itu harus mempunyai integritas, tidak berperilaku tercela, kemudian berkeadilan dan seorang negarawan. Di dalam bunyi pasal itu, negarawan yang memahami seluk-beluk konstitusi dan paham ketatanegaraan. Kalau mau kita tambah, tentunya seorang yang berwawasan ke depan. Seorang yang mampu mengayomi berbagai suku-suku, bangsa-bangsa dan golongan di dalam negara ini. Seorang yang memang mengabdikan diri, dharma baktinya kepada bangsa dan negara
untuk keadilan dan kebenaran. Seorang yang tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Mungkin itulah menurut saya negarawan yang dimaksud oleh undang-undang. Tidak sembarangan artinya kita memilih hakim konstitusi itu. Ya. Pak Haridi, kami ingatkan waktu 5 menit lagi. Baik. Kemudian dari PKS Pak Nasir Jamil, Pak saya sampai sekarang masih komisioner Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung tinggal setahun. Betul yang Bapak bilang, saya resah, gelisah. Tahun 2013, Ketua MK kena OTT KPK. Tahun 2017, Ketua MK kena OTT KPK. Kemudian tahun lalu ada gonjang-ganjing merubah substansi putusan yang perasa anu-anu dirubah menjadi perasa anu-anu. Kemudian kemarin baru baru ini juga gonjang-ganjing tentang
sistem pemilu kita yang dari terbuka menuju proporsional tertutup. Ini ada apa dengan MK kita yang sekarang? Itu mengusik saya, Pak. Mengusik. Dan kalau bisa kita memperbaiki MK itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, ibarat anjing hanya menggonggong dari luar saja, pemilik rumah tenang-tenang di dalam rumahnya. Begitu Pak Nasir Jamil. Ya. Kemudian selanjutnya ada kegentingan, yaitu maksud saya kegentingan, bahasa Pak Nasir Jamil kegentingan, tapi menurut saya harus direformasi birokrasi secara optimal itu. Dari Pak Beni Kaharman tadi udah langsung dijawab Pak ya. Kemudian yang terakhir ada uji formil dan uji material. Setahu saya Pak, kalau uji formil itu menyangkut bentuk dan prosedur pembuatan undang-undang itu tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang itu harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kemudian kalau yang uji formil adalah materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu juga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim menolak bila ada kepentingan. Seperti yang saya bilang di dalam azas hukum tadi Pak. Kalau ada hakim yang mengadili kepentingannya sendiri, saya kira itu sesuai dengan nemo iudex in causa sua. Ini adalah asas hukum yang berlaku universal dan internasional. Kita lihat saja, ya. Kita lihat salah satu putusan MK yang mengeluarkan KY, Komisi Yudisial sebagai pengawas MK. Kalau memang MK profesional, bersih dan berintegritas, kenapa mesti takut diawasi oleh KY? Tidak perlu takut. Kalau kita bersih, kenapa mesti risih? Itu prinsipnya, dan memang dalam sistem ketatanegaraan itu harus ada yang mengawasi sebagai kontrol dalam tugas-tugas keseharian kita sehari-hari. Barangkali ya itu, atau ada lagi yang belum saya jawab, mohon maaf. Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, pas waktunya. Habis kami persilakan Pak Haridi Hasan untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami siapkan. Interupsi Ketua, sebelum ditutup, apa boleh saya 30 detik? Boleh. Mendalami tadi yang disampaikan oleh Pak Haridi Hasan, sarjana hukum, magister hukum, doktor. Tadi disebut definisi negarawan dan profesionalisme. Nah, saya tertarik dengan jawaban Bapak tadi. Negarawan Bapak artikan sebagai orang yang kira-kira memahami aturan dan memahami undang-undang, kira-kira begitu. Kemudian profesionalisme diartikan salah satunya orang akan semakin profesional kalau jam terbang. Jadi kalau gitu, kalau nggak salah. Setahu saya negarawan bukan itu Pak definisinya. Negarawan itu kan sikap Pak. Orang berkapasitas, berkapabilitas menduduki sebuah jabatan itu profesionalisme. Profesionalisme menurut saya nggak ada kaitannya dengan jam terbang, Pak. Jadi kalau Bapak jadi hakim Mahkamah Konstitusi, kalau baru berarti Bapak nggak profesional. Baru setelah 5 tahun Bapak profesional. Kira-kira gitu ya. Jawaban Bapak. Ya. Ini persoalan yang nggak mudah, Pak. Bapak bicara di sini banyak sekali soal negarawan. Tapi ketika menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, negarawan itu dibutuhkan sangat penting Pak untuk menjadi hakim konstitusi itu. Karena itu tolong definisi negarawan tadi menurut saya kok kurang pas Pak. Jadi nggak ada kaitannya sama kapasitas dan kapabilitas. Kalau itu profesionalisme. Sekarang banyak orang pinter dari pejabat, tapi belum tentu negarawan. Banyak orang yang ya kira-kira gitulah Pak. Ini pesan saya aja.
kalau Bapak dipilih jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu tambahan Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johan Budi, terima kasih. Ya. Baik, Pak Hari masukan dari Pak Johan Budi. Silakan Pak, tanda tangan surat yang sudah disiapkan di atas meja. Baik, kalau sudah ditandatangani, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haridi Hasan atas partisipasinya dalam uji kelayakan calon hakim konstitusi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dapat meninggalkan ruangan sidang Komisi 3 DPR RI. Wah. Gitu. Wah, apa itu? Siap. Siapa Dr. Suding? Hah? Siap Pak Ketua. Pak Asrul minum dulu dong. Nah, gitu. Minumin dulu. Bagaimana Pak Johan, bisa dimulai? Dimulai ya Pak Arsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI,
Yang kami hormati calon hakim konstitusi atas nama Saudara Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM. Betul ya Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Serta hadirin yang kami muliakan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM, dalam hal ini sebagai calon hakim konstitusi atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka melakukan uji kelayakan calon hakim konstitusi. Izin Pak Ketua. Dilanjut. Oleh karena itu, perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon hakim konstitusi ini, dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum. Sebelum dimulai uji kelayakan calon hakim konstitusi, pimpinan menyampaikan beberapa hal. Alokasi waktu yang diberikan adalah 60 menit, termasuk menyampaikan pokok-pokok makalah selama 10 menit. Kemudian pertanyaan akan disampaikan oleh para anggota Komisi 3, masing-masing 5 menit, atau bisa kurang bisa lebih, yang akan diatur oleh pimpinan rapat. Sebelum selesai, calon hakim konstitusi diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian mengantar kami. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada saudara calon hakim konstitusi Dr. Haji Arsul Sani, SH, MSI, PRM, untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang kami hormati para hadirin yang menyaksikan uji kelayakan dan uji kepatutan pada siang hari ini. Dalam undian pembuatan makalah, saya mendapatkan amplop untuk makalah yang berjudul Penerapan Prinsip Nemo Iudec in Causa Sua dalam penanganan perkara di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diintroduksi dalam sistem ketatanegaraan kita melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya satu pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 24C, yang terdiri dari 6 ayat. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, kemudian mengatur lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang beberapa kali telah mengalami perubahan. Yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ada typo error dalam makalah yang saya tulis, nomor 11 harusnya nomor 8 Tahun 2011. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang merupakan persetujuan terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2013. Namun kemudian undang-undang ini dibatalkan secara keseluruhan oleh MK RI. Dan terakhir kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang dibuat atas inisiatif DPR.
ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditempatkan sebagai kewenangan pertama dalam Undang-Undang Dasar adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan ini saya kira kita semua telah menyaksikan bahwa sebagian terbesar mayoritas mutlak dari perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah pengujian undang-undang, dalam hal ini pengujian material undang-undang. Kita saksikan bahwa pengujian undang-undang yang diajukan oleh para justiciable, para pencari keadilan, itu mencakup juga pengujian secara material dan juga pernah terjadi pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah kemudian timbul problem. Karena dalam prinsip atau asas peradilan yang berlaku universal, ada asas nemo iudic in causa sua, atau dalam bahasa lain juga dikenal sebagai asas nemo iudic idoneus in propria causa. Maknanya secara bebas dari asas ini adalah bahwa hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Perkara yang di mana hakim memiliki kepentingan, baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 17 Ayat 5, asas nemo iudic in causa sua ini dicerminkan dalam ayat tersebut yang berbunyi seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ditangani, baik atas kehendak sendiri atau kehendak pihak yang berperkara. Persoalan nemo iudic itu muncul ketika pada tahun 2006 dalam putusan nomor 005 PUU tahun 2006, ini perkara uji materi yang diajukan oleh sejumlah hakim agung, kalau tidak salah 31 hakim agung pada saat itu, yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial Republik Indonesia itu menyatakan KYRI tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya dasar konstitusional untuk menyatakan KY tidak punya kewenangan mengawasi Hakim Agung. Tetapi di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Sehingga mulai disitulah ya, muncul persoalan yang terkait dengan asas nemo iudic in causa sua tersebut. Nah, tetapi Mahkamah Konstitusi juga dalam putusannya juga mengatakan bahwa selain asas nemo iudic tersebut, juga ada asas ius curia novit. Dan asas ius curia novit ini juga dicerminkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dalam putusan itu juga Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa asas nemo iudic in causa sua itu ya hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan perkara pidana, tapi tidak berlaku untuk perkara konstitusional yang sifat putusannya adalah ergo omnes, mengikat publik. Nah,
tentu sama-sama antara yang mengkritik putusan MK dengan apa yang disampaikan atau dipertimbangkan dalam putusan MK itu sama-sama punya dasar. Nah, tetapi ini perlu jalan tengah. Dalam paper yang saya sampaikan, ya, untuk mengatasi antara benturan dua asas, asas nemo iudec en causa sua di satu sisi, dan asas ius coria novit di sisi lain, maka hemat saya pembentuk undang-undang perlu mengatur di dalam RUU perubahan atas undang-undang MK ini beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dan ini waktu pembahasan RUU MK di mana saya masih menjadi panja, saya mengusulkan agar ketika yang terjadi itu uji materi terhadap undang-undang MK, maka mestinya yang mengadili adalah hakim MK ad hoc. Yang 3 diangkat oleh DPR, 3 diangkat oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Jadi konstruksinya tetap. Hakim MK ad hoc itu hanya untuk perkara yang itu saja, artinya perkara yang diajukan, ya. Dan setiap ada uji materi yang menyangkut undang-undang MK, mestinya memang harus ditangani oleh hakim ad hoc. Alternatifnya, karena ini pemerintah pada saat itu menyampaikan kekurangsepakatan, karena dianggap ya itu enggak pas bagi pemerintah, ya. Maka kemungkinan yang kedua menurut hemat saya, Undang-Undang MK juga perlu mengatur apa yang di dalam bahasan konstitusionalisme, wacana diskursus tentang konstitusi itu disebut dengan judicial self-constraint. Ya, ini perlu pasal yang mengatur pengekangan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi ketika mengadili perkaranya sendiri. Ya, ini uji materi Undang-Undang MK. Ya. Caranya seperti apa? Menurut hemat saya, misalnya dengan mengatakan dalam setiap uji materi terhadap Undang-Undang MK, maka MK wajib minta pendapat dari para ahli dari luar atas inisiatifnya sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang terlarang menurut hukum acara MK. Tahun 2010, saya kebetulan menjadi kuasa hukum salah satu pihak terkait, PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama. Itu MK memanggil begitu banyak, ya, para ahli, ya, termasuk bahkan dari luar negeri, yang terkait dengan pengaturan konsep penodaan agama itu. Jadi itu sebetulnya ada pernah jurisprudensinya. Yang kedua, yang berikutnya, ya kalau tidak diatur dengan undang-undang, seyogianya menurut hemat saya, para hakim MK harus punya kesadaran untuk mempertebal, mempertinggi apa yang disebut sebagai judicial self-constraint, pengekangan diri. Ya, pengekangan diri satu terhadap perkara yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri, dan yang kedua tentu kalau kita membaca referensi tentang judicial self-constraint itu, maka juga pengekangan diri untuk tidak masuk ke dalam wilayah tupoksi dari rumpun kekuasaan lain, yakni rumpun kekuasaan legislatif dan rumpun kekuasaan eksekutif. Saya kira itu pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Mohon para supporter
tenang. Jangan sampai nanti mempengaruhi penilaian para kawan-kawan anggota yang sudah baik. Saudara kandidat tidak boleh langsung komentar, minta izin pimpinan dulu. Masa komentari supporter, nggak boleh. Silakan Pak Ketua. Dari pimpinan terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan? Baik, ya. Oke. Habibur Rahman. Terima kasih saudara calon hakim konstitusi, saudara Arsul Sani. Ya. Kapan lagi kita ngerjain Pak Arsul nih, kalau enggak sekarang ya. Jadi gini, Pak Arsul, saya concern sekali soal uji formil. Ya. Uji formil ini kan berbeda dengan apa yang diatur pasal 20 konstitusi kita. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau uji formil yang diuji adalah kalau kita rujukannya kepada putusan MK ya. Batu ujinya justru undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang dibenturkan dengan undang-undang. Dan terus terang kalau kita melihat putusan MK terkait undang-undang Ciptaker, tentu kita bingung ya. Karena kita sama-sama tahu bagaimana lamanya undang-undang tersebut dibahas, lalu bagaimana rapat-rapat yang begitu panjang dan banyak sekali mengundang pihak-pihak terkait. Ya, kadar partisipasi masyarakatnya itu tetap dianggap kurang. Padahal kalau kita juga mengacu pada misalnya undang-undang MK yang sama-sama kita putus di sini, pasti jauh lebih partisipatif undang-undang Ciptaker tersebut. Nah, kalau saudara calon hakim konstitusi ini berpendapat MK tidak ada dasar konstitusinya untuk melakukan uji formil, ya. Lalu apa pintu masuknya MK ini? Jika ada satu undang-undang yang dianggap ya partisipasinya kurang atau ada masalah formilnya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ditahan dulu ya Pak. Dari pimpinan yang lain ada? Cukup. Baik, kita mulai dari fraksi P3. Silakan Nawi. Langsung sekretaris fraksi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, serta calon hakim konstitusi, Bapak Arsul Sani. Doktornya otomatis, karena kalau sudah duduk di sini harus doktor ilmu hukum. Pertama, terkait dengan calon hakim konstitusi yang mewakili berlatar belakang politisi, partai politik, itu seringkali disoroti. Salah satunya terkait dengan profesionalisme. Padahal soal profesionalisme itu tidak terkait dengan apakah dia kader parpol atau tidak. Karena sering selalu seolah-olah kalau dari parpol ataupun dari DPR seolah-olah tidak baik gitu. Nah, Bapak kan nanti menjadi hakim MK, yang kita tahu juga Pak Arsul juga pernah di partai politik dan hari ini masih menjabat pimpinan lembaga negara. Nah, untuk memastikan sorotan ataupun kritikan dari masyarakat yang mempersoalkan profesionalisme seseorang yang berlatar dari partai politik dalam menekuni bidangnya, itu seperti apa Pak jaminan dari Pak Arsul nanti ketika terpilih? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesan pada sebagian kalangan ya bahwa MK itu punya kecenderungan memperluas kewenangannya dan bahkan mengambil kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti dengan menerima uji materi atas Perpu yang seharusnya diuji dulu oleh DPR. Termasuk juga membatalkan kewenangan KY atas kewenangan terhadap hakim konstitusi. Selain itu dalam putusannya atas uji materi Undang-Undang MK cenderung mengambil putusan yang menguntungkan kepentingan dirinya mereka sendiri gitu.
Belum lagi misalkan terkait dengan uji materi masa jabatan pimpinan KPK yang seharusnya itu ranahnya pembentuk undang-undang menjadi keputusan sebuah open legal policy, tetapi oleh MK diputus langsung begitu saja memperpanjang masa jabatan atas salah satu pimpinan KPK. Itu persoalan-persoalan yang muncul di publik yang terus menjadi sorotan. Selain itu, MK juga seringkali terbuai dengan sebutan the Guardian of Constitution. Padahal penjaga konstitusi itu bukan hanya MK, tapi juga MPR sebagai pembuat konstitusi itu sendiri. Gitu. Ini seringkali dilupakan oleh MK. Gitu. Nah, terhadap hal-hal yang kami persoalkan tadi, bagaimana tanggapan ataupun pendapat dari calon hakim MK tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari PDIP. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya susah ini kalau suruh nanya Pak Arsul. Karena kenapa susah ya, betul. Membaca, menyimak tadi penjelasan Pak Arsul, saya kira memang Pak Arsul ini adalah saudara calon yang cukup menguasai permasalahan, terutama dalam hal pembuatan undang-undang di DPR ini. Yang kami ingin pertanyakan Pak Arsul adalah, selama ini banyak sekali ada beberapa undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR, judicial review. Nah, persoalannya bagaimana Bapak yang nanti sebagai hakim konstitusi mewakili atau dari jalur DPR menyikapi hal ini atau membantu mempertahankan undang-undang ini dalam judicial review-nya gitu. Sehingga memang alhamdulillah sampai saat ini lebih banyak menangnya lah, artinya undang-undang DPR ini ketimbang kalahnya. Itu satu. Yang kedua, dari 7 calon hakim konstitusi, saya memberi apresiasi kepada Pak Arsul, karena hanya Pak Arsul satu-satunya memasukkan LHKPN. Jadi ini memang menunjukkan negarawan yang patuh pada undang-undang. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik. Ya, PAN. Hah? Oh. PAN ini sudah 2 kali lewat, 3 kali lewat berarti nggak bertanya nanti. Selanjutnya Golkar. Atas perintah Ibu Sari kita berikan. Izin Ketua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Dr. Haji Arsul Sani, calon hakim MK, tentu yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi di awal penyampaian pemaparan Pak Arsul memulai dengan kewenangan MK, bahwa ada 4 kewenangan MK dan itu ada memang di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar, walaupun yang dijelaskan tadi baru di nomor yang pertama, yaitu kewenangan menguji undang-undang, kemudian selanjutnya kewenangan MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kewenangan memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, kewenangan memutus
perselisihan tentang hasil pemilu. Tadi Pak Arsul sangat baik sekali menyampaikan di poin pertama. Saya mengajak lompat ke poin ketiga, yaitu kewenangan memutus pembubaran partai politik. MK memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian kehadiran Pak Arsul di sini adalah representase dari DPR yang tentu dari nafas-nafas partai politik. Bisa memberikan gambaran kira-kira kepada kami dan kepada masyarakat Indonesia, karena ini di live dan disaksikan oleh rakyat Indonesia di luar, untuk memberikan keyakinan bahwa meskipun Pak Arsul lahir dari representase perwakilan dari utusan DPR misalnya, atau orang politik, tetapi pada hal-hal tertentu, pada poin ketika diperhadapkan dengan sebuah keharusan untuk memutus perkara memutus pembubaran partai politik yang merupakan kewenangan MK sesuai dengan pasal 24C ini, bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada keraguan, ya atau tidak, dan seperti apa gambaran itu. Dan disinilah kesempatannya Pak Arsul menyampaikan kepada kita semuanya posisi Pak Arsul sebagai hakim MK. Satu pertanyaan saja Pak Arsul, dan sekira satu ini pertanyaan tentu menjadi hal-hal yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia jawabannya. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya Gerindra. Terima kasih pimpinan. Saya sepertinya tidak akan menanyakan materi kepada Pak Arsul. Kalau benar kan kita diskusi Pak, jadi lama nanti. Apalagi kita sesama biskota tidak saling mendahului. Pak Arsul, dengan selama ini DPR itu sebagai bukan mitra secara langsung, tetapi karena kesetaraan sistem yudisial dan sistem legislatif, itu kita ada konsultasi antara Mahkamah Konstitusi dan DPR. Nah, seringkali apa yang dihasilkan oleh DPR itu seringkali dikoreksi, bahkan ada beberapa dibatalkan. Tentunya harapan daripada DPR di sini dan dengan Pak Arsul di sana, sampai seberapa jauh Pak Arsul bisa memberikan suatu pengaruh ataupun bukan harus memengaruhi keputusan itu menyesuaikan dengan DPR, bukan. Tetapi seringkali ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini kan yang saya inginkan adalah bagaimana Pak Arsul bisa memberikan satu pemahaman ataupun juga pengaruh bagaimana seharusnya sistem daripada perundang-undangan yang ada di DPR. Jadi ini yang saya ingin harapkan adalah apa yang bisa Pak Arsul lakukan nanti di MK. Terima kasih. Baik, selanjutnya Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara calon, Pak Arsul, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu ada sebuah putusan terkait dengan perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Yang kemudian oleh publik menimbulkan pertanyaan, apakah putusan itu untuk periode saat ini ataukah untuk periode mendatang? Terhadap pertanyaan tersebut kemudian juru bicara Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasannya terhadap putusan tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seorang juru bicara atau bahkan hakim konstitusi
dapat menjelaskan putusannya di luar persidangan. Oke. Jika menurut Pak Arsul itu semestinya hakim atau putusan itu berbicara di dalam persidangan, ya, atau sebuah putusan itu semestinya sangat jelas karena dia berbicara untuk dirinya sendiri, apakah dengan kejadian seperti itu dan juga ada beberapa peristiwa lainnya seperti misalnya beberapa pihak menanyakan melalui surat kepada MK apa maksud dari putusan ini, penjelasannya seperti apa. Nah, apakah dengan demikian berarti memang ada penurunan kualitas dari putusan MK? Karena ternyata putusan MK itu dalam beberapa kasus dia tidak mampu untuk berbicara dirinya sendiri sehingga harus dijelaskan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ketika membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada periode-periode awal, periode pertama ya, dari Mahkamah Konstitusi, itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya banyak yang kemudian menarik untuk menjadi masukan-masukan bagi perkembangan ilmu hukum. Ya. Tapi dalam perkembangan berikutnya, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya kurang memberikan satu wacana ataupun diskursus dalam perkembangan teori hukum. Setelah Mahkamah Konstitusi ya, memiliki kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara-perkara pilkada yang sedemikian banyaknya. Ya. Apakah menurut saudara calon, ya, beban untuk mengadili dan memutus perkara pilkada ini juga turut berkontribusi ya, menurunkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi? Terlebih lagi dalam putusan yang terakhir di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang ya untuk mengadili pilkada ya, karena dimasukkan ke dalam rezim pemilu, tidak lagi dimasukkan dalam rezim pemerintah daerah, dan akhirnya politik hukum pembuat undang-undang yang ingin membuat peradilan khusus mengenai pemilihan kepala daerah ini menjadi diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah itu menurut saudara calon ya, tidak semakin membebani Mahkamah Konstitusi? Dan apakah jika pembuat undang-undang DPR dan pemerintah kemudian membuat politik hukum baru dengan mengembalikan kembali bahwa pilkada ini rezimnya adalah pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 bukan pasal 22E, sehingga pengadilannya adalah pengadilan khusus ya. Apakah itu lebih baik ya, supaya kualitas putusan-putusan MK sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar, bukan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, ataupun kewenangan yang dinyatakan oleh MK diambil alih. Ini kan pilkada kan kewenangan yang sebenarnya tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, tapi kemudian menyatakan dirinya sebagai dia punya kewenangan. Nah, apakah akan lebih membuat kualitas MK menjadi lebih baik jika tidak mengadili perkara-perkara pilkada ya, yang solusinya dibuat dengan bentuk politik hukum baru untuk kedepannya? Demikian, pimpinan. Terima kasih. Baik, silakan PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati calon hakim konstitusi Pak Arsul Sani. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya kira kalau kita melihat dari 8 calon hakim, ini semuanya memiliki kualitas yang baik. Apalagi kalau Pak Arsul Sani ini, kita mengenalnya adalah sebagai perpustakaan berjalan, Pak, kalau di Komisi 3 itu. Tapi ada hal yang kemudian ingin saya tanyakan, karena Pak Arsul ini sekaligus sebagai kader partai, saya kira kita juga ingin mendapatkan keyakinan dari Pak Arsul Sani ketika nanti Pak Arsul Sani menjadi calon hakim konstitusi, karena pasti nanti berkaitan dengan
sengketa pemilu salah satunya. Apalagi calon Pak Arsul Sani ini partainya adalah sebagai salah satu pengusung calon presiden. Masih atau enggak ya? Masih ya? Masih ya? Meskipun belum ada wakilnya lah kira-kira. Tapi kan masih menjadi calon pengusung. Amin ya, amin ya. Nah, saya kira pasti nanti ada konflik of interest di sana. Sengketa pemilu akan terjadi dan saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Arsul Sani dalam menentukan posisi Pak Arsul Sani sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai seorang mantan kader partai lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita melihat 8 calon ini semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa bagus. Tetapi jangan lupa Pak Arsul bahwa kita di Komisi 3 ini juga butuh diyakinkan, Pak. Saya tadi nggak melihat Pak Beni Kaharman ini kayaknya belum diajak ngopi sama Pak Arsul Sani. Kok belum ada dialog yang intens bagaimana Pak Arsul Sani melobi Pak Beni Kaharman gitu, belum ada. Nah, oleh karena itu kita butuh diyakinkan oleh Pak Arsul Sani. Karena kita tahu bahwa meskipun kita kenal kan kita juga pengen Pak Arsul Sani memberikan masukan bagi kita. Bagaimana nanti ke depan ketika Pak Arsul Sani jadi dan terpilih, lalu kemudian apa yang nanti akan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai hakim MK yang baik. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Arsul Sani. Beliau ini saya kenal baik, oleh sebab itu saya tidak akan tanya, sebab yang saya tanyakan nanti sudah saya tahu jawabannya. Maka tentu saya tidak tanya. Meskipun begitu saya perlu sampaikan, Pak Arsul ini statusnya sama dengan saya. Sama-sama wakil ketua umum partai politik. Partai politik besar lagi. Hanya beda tempat. Beliau di dalam, kami di luar. Beliau pro pemerintah, kami oposisi, meskipun sekarang agak lunak sedikit. Yang kedua, saya dengan beliau ini sama-sama aktivis di bidang hukum dan politik. Hanya beliau dalam banyak hal agak tidak konsisten antara perkataan dan tindakan. Itu yang saya minta kepada Saudara Arsul Sani, kalau jadi hakim MK, jagalah konsistensi itu. Jangan mencela-mencele bahasa Jawanya. Mencela-mencele. Apa yang dikatakan, itulah yang dilaksanakan. Jangan melaksanakan apa yang tidak dikatakan, dan jangan mengatakan apa yang tidak dilaksanakan. Yang ketiga, beliau ini wakil ketua MPR. Wakil ketua, masih tidak Mas? Masih. Wakil ketua MPR. Saya bukan, tapi kadangkala ketemu dalam beberapa kegiatan di MPR itu.
beliau salah satu penggagas perpanjangan masa jabatan presiden. Ada bukan ya? Bukan. Saya lupa itu apakah dia yang menyampaikan, apakah ide beliau sendiri atau beliau menyampaikan ide orang, saya lupa itu. Tapi sempat suatu ketika mendiskusikan itu dengan saya. Poin saya adalah ketika beliau menyampaikan itu, saya bentak, kau jagalah konstitusi ini. Kau saya punya sahabat, teman, jaga konstitusi ini. Jangan untuk politik kau ubah-ubah suka-suka. Masih ingat kan? Atau Bung sudah lupa juga? Yang terakhir kemarin, ada lowongan untuk hakim Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya saya mau maju juga, tapi beliau sudah lebih dahulu menyampaikan itu. Dan untuk menghormati beliau, saya menyatakan mengundurkan diri. Untuk memberi kesempatan kepada beliau. Saya ada ambisi juga, tapi ambisi pribadi. Ambisi pribadi ini saya kesampingkan untuk ambisi yang sifatnya lebih umum. Jadi saya mendukung Pak Arsul Sani untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mengubah MK itu. Tagline kami, perubahan dan perbaikan. Ini siapa ini? Udah pindah. Jadi kami titip kepada Pak Arsul, bukan melanjutkan agenda perubahan di sana. Bukan melanjutkan, tetapi hentikanlah agenda perubahan yang dilakukan oleh teman-teman MK di sana yang melenceng jauh dari cita-cita konstitusi. Jadi untuk hal lain boleh dilanjutkan, tapi khusus MK jangan kita lanjutkan. Kita ubah dan kita perbaiki. Perubahan, perbaikan. Untuk perubahan dan perbaikan itu saya dukung saudara untuk jadi hakim MK. Tapi kalau nanti saudara tidak melakukan perubahan dan perbaikan, saya paling depan akan meminta saudara Arsul Sani mundur. Bersedia enggak, Mas? Bersedia? Jangan insya Allah, jangan bawa-bawa insya Allah sini. Bukan karena apa? Bukan karena dulu juga, saya mohon maaf aja dulu hak teman kita juga. Di sini saya tanya dia, jangan korupsi di sana. Jangan jual beli kasus. Dia bilang insya Allah Pak Beni. Ternyata jual beli kasus dan ditangkap KPK. Makanya saya bilang udah stop itu. Penting, itu yang tadi saya bilang. Jaga konsistensi. Perkataan dan perbuatan. Banyak godaan seperti Taman Eden. Saya cerita Taman Eden kan Mas. Godaan banyak sekali. Saya dukung Mas supaya kuat. Dengan doa tentunya supaya kuat dari itu. Jadi bentuk dukungan saya itu adalah saya mundur Pak Ansar, Pak Dega Dahlan. Supaya tidak ada, supaya teman-teman Komisi 3 tidak terbelah. Ya kan? Supaya teman-teman Komisi 3 tidak dibelah. Maka saya mundur supaya satu. Mohon Mas Arsul tidak membelah Komisi 3 kalau nanti jadi hakim MK. Sekali lagi, Mas Arsul, saya sudah
rela supaya Komisi 3 tidak terbelah dalam proses pemilihan ini, kan begitu. Ini kecil-kecil ini Pak. Coba bayangkan kalau Pilpres juga, ya kan? Mundur kan gitu. Untuk tidak terbelah, saya mundur. Tapi Saudara Arsul, kalau nanti jadi hakim MK, jangan membelah Komisi 3, jangan membelah Republik ini. Itu saja. Sekian dan terima kasih banyak. Dalam sekali ini. Penuh makna. Ini pesan yang sangat dalam dan penuh makna. Jadi Pak Arsul harus betul menyikapi dan nantinya perlu mengejawantahkan kalau. Baik, selanjutnya PKS. Kan minta terakhir tadi. Ya PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, pimpinan Komisi 3 yang berhadir pada sore hari ini yang kami hormati. Atas nama fraksi PKS, saya secara subjektif menyampaikan apresiasi dan salut kepada Saudara calon Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Haji Arsul Sani yang sepertinya sudah bosan menjadi anggota DPR. Sudah bosan jadi bukannya abang buruh. Secara subjektif juga Pak Arsul Sani, calon Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya dengan Pak Trimedia menggunakan kostum warna hijau. Baju saya warna hijau muda, Pak Trimedia juga begitu, dasi saya juga warna hijau. Ini sebenarnya niat saya menyambut Pak Arsul sebenarnya ini. Walaupun ini bahagian dari alumni Paris Saint-Germain. Pak Arsul yang saya hormati, tentu saja secara subjektif juga kami berharap agar Pak Arsul sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini bisa mengingat apa yang telah disampaikan oleh kolega sebelumnya. Dan secara subjektif juga Pak Arsul, saya juga ingin mengatakan ini Pak Ketua Pak Adis, Pak Arsul ini tahun 2009 caleg DPR RI dari fraksi PKS, dari PKS 2009. Ya, jadi pernah jadi caleg. Kurang suara waktu itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara objektif saya ingin sampaikan bahwa di dalam pasal 24C ayat 5, di situ disebutkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Pak Arsul yang saya hormati, dalam makalah yang Pak Arsul sampaikan, saya berpikir ini tidak akan terjadi kalau hakim Mahkamah Konstitusi itu memegang teguh sikap dan pandangan kenegarawan mereka. Jadi secara gramatikal, negarawan itu kan orang yang ahli dalam penyelenggara kenegaraan. Orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pengalaman. Ya. Tapi secara leksikal, ya, bisa juga makna itu adalah orang yang memang sudah tidak memiliki atau menjauhi yang namanya nafsu kekuasaan dan nafsu kebendaan. Itu yang dimaksud dengan negarawan, dan itu yang disampaikan oleh Taufik Basari dalam satu diskusi di gedung parlemen, tepatnya di sekretariat parlementer di DPR RI. Jadi orang yang menjauhi nafsu kebendaan dan kekuasaan. Oleh karena itu, kenapa kemudian muncullah istilah
lembaga negara yang minus negarawan, kan begitu. Banyak kita dengar dari para pengamat. Banyak lembaga negara tapi minus dari negarawan. Dan ketika kita lihat hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR, dari Presiden, dari Mahkamah Agung, sehingga secara sepintas dalam benak setiap orang yang membaca ini, bisa jadi waktu itu kompromi, sehingga 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Dalam rangka untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ini ada 3 cabang keluaran hakim Mahkamah Konstitusi, maka pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan. Jadi ini syarat yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya. Bahkan presiden sekalipun tidak disyaratkan menjadi seorang negarawan. Tapi hakim Mahkamah Konstitusi ya diharapkan dalam pasal tersebut adalah seorang negarawan. Nah karena itu dalam pandangan kami, negarawan itu adalah orang yang punya visi masa depan dan juga menolak transaksi politik jangka pendek. Jadi negarawan itu adalah orang yang membuka jalan bagi kebebasan dan demokrasi. Jadi harapan kami Pak Arsul Sani kelak menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, selalu putusan-putusannya itu membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan. Itu harapan kami. Ya. Dan tentu saja, kalaulah kenegarawan ini kemudian tetap dipegang teguh oleh hakim Mahkamah Konstitusi, maka dalam pandangan pribadi saya, tawaran atau 2 tawaran yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, yang ad hoc dan satu lagi self-restraint itu tidak dibutuhkan. Karena ketika mereka mengusung ya, sikap dan pandangan negarawannya, maka ketika ada pasal-pasal yang menyangkut dengan dirinya, maka mereka bisa mengerim nafsu kebendaan dan kekuasaannya. Tapi sayang memang, ya hari ini kita mengakui terus terang bahwa ini memang belum ada. Itu sebabnya pertanyaan kami adalah, seperti yang saya tanyakan juga pada calon sebelumnya, ada kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga Pak Arsul ya kemudian ingin ya kemudian masuk sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin bisa disampaikan satu saja di antara banyak dorongan ya, yang membuat Pak Arsul kemudian ingin menjadi atau mengabdi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Demikian Ketua, terima kasih. Mudah-mudahan ada jalan buat demokrasi dan kebebasan setelah Pak Arsul menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja ya kita berharap agar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang keluar dalam tanda kutip dari gedung DPR ya ini bisa kemudian berkolaborasi secara positif ya terkait dengan nasib legislasi yang dibentuk oleh DPR RI. Demikian, terima kasih Ketua, terima kasih Pak Arsul Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pan. Terima kasih, Pak. Pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saudara calon hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, kita tadi sangat terkesimak dengan tausiah yang disampaikan oleh Pak Benika Harman, Pak Dr. Arsul. Dan ini menjadi pesan, dan kawan-kawan melihat bahwa ini adalah suatu pesan yang sangat mendalam. Menarik ya apa yang disampaikan Pak Arsul dalam makalahnya, sedikit aja saya komentar sedikit Pak Arsul. Prinsip nemo iudex in causa sua. Hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. Dalam beberapa hal memang ya, larangan
dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, larangan ultra petita, juga terkait menyangkut masalah masa jabatan Hakim MK, pengawasan KY, itu semua dibatalkan oleh lewat judicial review, ya, lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Persoalannya kemudian, ini terjadi kekosongan hukum. Manakala ini terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang terkait dengan kepentingannya. Contoh, misalnya masalah pengawasan. Komisi Yudisial, pengawasan terhadap Hakim MK. Dengan dibatalkannya pengawasan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap KY, maka pengawasan terhadap MK hampir dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Nah, pandangan saudara ketika terjadi kekosongan seperti ini, ya, tadi juga dalam makalah ini saya baca secara sepintas, sedapat mungkin, ya, Mahkamah Konstitusi menghindari, ya, mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri, ya, karena terjadi konflik of interest. Nah, jalan keluarnya, pandangan saudara dan jalan keluar bagaimana ketika terjadi hal seperti ini? Karena hampir-hampir semua yang berkaitan dengan kewenangan terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan uji materi dan dibatalkan. Itu satu. Yang kedua, terkait pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi, ya, ini masih dalam konteks pengawasan. Ya. Menurut Pak Dr. Arsul Sani, ya, pengawasan yang bagaimana agar tidak mempengaruhi independensi dan imparsialitas, ya, imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa dijalankan dengan baik. Konsep pengawasan yang bagaimana yang bisa dilakukan supaya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak terganggu. Karena dalam pertimbangan Hakim MK dalam putusannya, seakan-akan ketika KY diberikan kewenangan dalam mengawasi Mahkamah Konstitusi, masalah independensi dan imparsialitas itu merasa terganggu untuk itu. Nah, bagaimana konsep pengawasan yang lebih optimal? Saya kira dua hal itu, Pak Ketua, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ada yang mau ditanyakan, Pak Ketua? Baik. Sebelah kiri masih ada? Ya, saya catat dulu. Pak Johan Budi. Apa lagi? Pak Trimen enggak tanya? Oh ya. Baik, Pak Johan Budi. Sebelah kanan ada lagi yang masih mau tanya? Pak Arteri nggak boleh juga. Baik. Silakan Pak Johan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan juga anggota Komisi 3, yang saya hormati yang terpelajar Dr. Arsul Sani, SA, MSI, PRM, apa itu PRM? Saya mengenal Pak Arsul sangat lama, ya, sehingga fit and proper yang hanya 1 jam ini tentu tidak cukup untuk menguliti pokok-pokok pikiran Pak Arsul dalam konteks Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya hanya ingin menanyakan soal pribadi Pak Arsul. Jadi tadi nggak ada yang nanya. Tujuan Pak Arsul jadi Hakim Konstitusi itu
apa gitu ya. Karena jabatan yang saya lihat di Pak Arsul ini kurang apa nih? Ada pimpinan MPR, kemudian juga pimpinan partai, kemudian juga anggota DPR di Komisi 3 kemarin yang ikut menyusun juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tujuannya apa untuk jadi hakim Mahkamah Konstitusi? Yang kedua, saya berpesan juga, jadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan tentang konsistensi tadi Pak. Jadi ketika menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, yang harapan kita semua adalah Mahkamah Konstitusi independen, dia harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun, dia memutuskan harus pada prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Karena itu ketika Pak Arsul nanti menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, tetaplah independen ya. Jadi sesuai dengan harapan yang waktu itu Pak Arsul juga pernah sampaikan ketika Pak Arsul menjadi anggota Komisi 3 kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau harapan Pak Arsul yang waktu itu Komisi 3 kepada Mahkamah Konstitusi, nah sekarang Pak Arsul kalau terpilih nanti harusnya juga melaksanakan apa yang menjadi independensi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja Pak Ketua, tolong dijawab nanti berkaitan dengan apa yang sebenarnya Pak Arsul Sani cari dalam hidup ini. Tiba-tiba pengen jadi hakim Mahkamah Konstitusi, padahal sederet jabatan telah dicapai. Seorang negarawan tentu sudah tidak mikir lagi kepentingan bagi dirinya dan keluarganya. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal dua nih. Tinggal Pak Arteri sama Pak Santoso. Ini mau Pak Santoso dulu apa Pak Arteri dulu? Nah, dipersilakan Pak Santoso dulu. Dan. Ya, terima kasih pimpinan Bapak Ibu yang saya hormati dan kolega kami Pak Dr. Arsul. Bahwa dari makalah yang saudara calon sampaikan adalah tentang penerapan prinsip nemo judec in causa sua, di mana dalam persoalan ini itu jika terjadi JR yang di MK dilakukan dengan prinsip seperti ini, kan terjadi diskursus di masyarakat, termasuk juga adanya pertentangan antara etik atau tidak terhadap proses yang terjadi. Saudara calon tadi menyampaikan bahwa ada dua pilihan terkait dengan masalah penyelesaian tentang penerapan prinsip nemo judec in causa sua. Nah, di antara dua itu, apa yang menurut saudara calon lebih cenderung harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan lagi diskursus panjang serta pertentangan di tengah-tengah publik? Apakah itu soal harus adanya tim ad hoc, ya, hakim ad hoc maksud saya, sehingga harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, atau kedua alternatif yang saudara calon sampaikan, yaitu tentang adanya self restraint. Itu yang ingin saya mintakan pendapatnya. Terima kasih pimpinan. Terakhir Pak Arteria Dahlan. Terima kasih Pak Ketua. Saya sengaja hadir untuk memberikan penghormatan kepada senior kami Pak Arsul. Pak Arsul, ini pertanyaan junior ke senior. Semua resep mereka yang di sana sudah kita minum obatnya, baik melalui perubahan formal
perubahan non formal dan ekstra formal. MK adalah salah satu resep mereka melalui perubahan yang ekstra formal. Kita masukkan ke dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bayangkan Pak Arsul, 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi atas dasar negarawan bisa merubah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah beserta para ahlinya, DPR beserta para dan tim ahlinya, ya, sesuai dengan tafsir yang MK yakini sebagai suatu kebenaran. Ini fakta, ini realita. Bapak tadi mengatakan beberapa putusan, termasuk juga Bapak ini kan tim kuasa DPR. Pertanyaan saya sederhana, karena ini terkait dengan materi Pak Arsul. Sama dengan senior Pak Beni mengatakan tadi, bisakah Bapak memperbaiki? Bisakah Bapak merubah tanpa kita bicara merevisi, tanpa kita bicara nemo iudec in causa sua? Yang ada saat ini bisa nggak dijalankan secara benar? Saya punya list panjang, Pak, ratusan putusan yang menurut kami ini patut juga kita eksaminasi. Itu yang pertama, Pak Senior. Kemudian yang kedua, tadi Pak Arsul mempertentangkan nemo iudec in causa sua dengan ius curia novit. Nemo iudec in causa sua tidak boleh ada hakim yang mengadili perkaranya sendiri. Bahkan seseorang tidak boleh menjadi hakim yang mengadili perkaranya sendiri. Bahkan institusi kehakiman tidak boleh memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang menyangkut institusinya sendiri. Tapi kan kita bicaranya hakim. Kita bukan bicaranya hakim MK. Hakim MK berbeda dengan hakim pada umumnya. Apa betul seperti itu? Ini pertanyaan. Apakah atas dasar negarawan tadi, nemo iudec in causa sua, kita negasikan? Karena kalau saya lihat pernyataan Pak Arsul tadi tidak demikian. Begitu juga sebaliknya. Manakala kita bicara ius curia novit, pengadilan mengetahui hukum. Kenapa pengadilan mengetahui hukum? Karena hakim dianggap, ya, pengadilan itu tempat hakim menjalankan jabatannya, ya, dan hakim dianggap mengetahui semua perkara yang diajukan oleh rakyatnya. Ini kembali lagi Pak Ketua, Pak Arsul. Kita bicaranya hakim. Kita bukan bicaranya hakim sebagai negarawan. Sepakat tidak kita? Dengan kita katakan karena ini hakim MK, kita menegasikan hal-hal yang minor, kita menghilangkan potensi-potensi menyimpang yang akan hadir dari seorang hakim yang namanya wakil Tuhan, namun dia berkodrat manusia yang bisa salah juga. Ini pertanyaannya sederhana, Pak. Tapi ini adalah akar daripada makalah yang Bapak buat. Tapi saya bingung pada saat ini di luar dugaan. Pak Arsul ini orang yang saya kagumi. Pak Arsul lebih memilih jalan tengah. Kita tidak bicara jalan tengah, Pak. Ini isunya konstitusionalitas. Tidak hanya konstitusionalitas norma. Kalau konstitusionalitas norma kita masih bicara berunding, Pak. Kalau isu konstitusionalitas kita bicara siapa kita. Kita ini Indonesia. Siapa kita? Kita ini anak putra-putri bangsa Indonesia.
Saya kaget jujur Pak. Ada kata benturan. Kemudian kalimat terakhir, ada dasar pembenar dengan merujuk pada asas hukum ius curia novit, namun pelanggaran terus-menerus terhadap asas hukum nemo iudec in causa sua oleh Hakim MKRI. Bapak mau masuk ke sana, Bapak bisa merubahnya. Terima kasih senior. Lainnya adalah dukungan kami kepada senior. Mudah-mudahan senior terpilih. Dan mudah-mudahan tadi dikatakan Pak Beni, senior bisa menjadi pemimpin, panutan kita semua. Dan bisa membanggakan bahwa wakil DPR nanti ya itu patut menjadi contoh untuk menjadi hakim-hakim MK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, 2 menit Ketua. Berarti ada cita-cita mau sana juga ya Pak Ketua. Mau pindah ke sana ya, kita bikin Pak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Pak Asrul, kita di sini bersama-sama. Soal ilmu hukum Diko jagonya. Saya banyak belajar, tanya sama Diko soal hukum. Apalagi pakai istilah Latin itu. Banyak sekali, saya juga nggak hafal-hafal. Gitu loh. Makin goblok aja saya. Tapi sebagai orang pelaksana politik yang akan berhadapan dengan MK, itu nanti terkait dengan kewenangan MK, kewenangannya MK yang tadi 4 itu. Ngomong-ngomong, Diko sepakat nggak Pak Dokter, kalau pilkada serentak sengketa pemilu itu dipisah dari MK? Karena menurut salah satu peserta di sini itu inkonstitusional. Betul loh, itu nggak benar itu katanya. Cuman pasal-pasal nggak benernya apa, saya juga nggak hafal. Nggak ngerti saya orang hukum ini. Ruwet pikirannya. Panjang amat gitu loh. Nah, itu juga soal pilpres. Sebagai orang lapangan, pilpres nanti yang terpilih itu mendapat suara 50% plus 1. Tapi masih ada tambahnya. Setiap provinsi harus 20%. Lah dengan provinsi tambahan yang kecil-kecil ini, kalau saya kopling satu provinsi tidak mencapai 20%, lapangannya gimana nanti? Siapa yang akan memutusi sengketa itu? Undang-undang dasar itu konstitusi juga kan? Undang-undang dasar itu. Gimana itu? Itu loh. Ada provinsi kecil-kecil itu yang tambahan itu. Bisa kita kopling begitu Pak. Bali pun bisa kita kopling untuk dapat lawan pilpres nggak bisa dapat 20%. Itu kalau pikiran kita nakal, itu bisa dijalani loh Pak. Itu loh. Solusinya apa? Itu kira-kira lapangannya. Nanti pilkada serentak, kalau betul nanti perpunya masuk pilkada itu bulan September, dan pilpres pileknya 14 Februari, maka kalau ada 3 paslon, menurut pengamat, bukan menurut saya, itu akan ada 2 putaran. Kalau masuk 2 putaran jatuh bulan Juli Pak. Kemudian Juli ke September cuma 2 bulan, itu pilkada serentak. 38 provinsi, 508. Nah, biro kita sini. Nah, serentak dan itu nanti kalau terjadi sengketa, waktu Anda cuma 15 hari loh. Gimana solusinya? Ini praktek lapangan. Praktek lapangan ini mesti diantisipasi. Diko sebagai doktor lulusan Inggris, dan di sini Diko anggota dewan. Diko sudah belajar membuat undang-undang banyak. Yang di Hakim MK sana nggak ada yang anggota DPR. Cerahkan bagaimana DPR berpikir. Cerahkan bagaimana kesulitan-kesulitan DPR di sini. Terutama kesulitan kita di dalam menangani pileg dan pilpres di lapangan. Supaya paham
Jadi Diko ini adalah nanti jika kawan-kawan sepakat dan terpilih hakim di sana, Diko adalah satu-satunya hakim yang berasal di DPR. Tapi hakim MK katanya bukan melulu hukum, ada politiknya. Nah, Diko yang pas. Ada politiknya, Diko yang pas kalau begitu urusannya. Jadi Pak Dr. Arsul Sani, tolong dijawab kelihatan keseluruhan lapangan nanti yang terjadi. Pak Pacul Jawa Tengah bisa nggak dibuat untuk lawan hanya kurang dari 20%? Untuk Pilpres jawaban saya nggak bisa. Tapi Bali bisa. Kalau kita operate di Babel sudah tak hitung bisa. Kalau operate di Papua bisa juga Pak, cilik banget. Piye kok solusine? Ini PR lapangan. Kita berpikir cah-cah nakal ini. Terima kasih Pak Dokter, pimpinan, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Ketua. Baik, Pak Arsul, silahkan dijawab semua pertanyaan. Ada waktu 30 menit karena jam 5 kami ingin rapat paripurna pengambilan keputusan. Tolong dijawab dengan baik, lugas, tegas, dan cerdas. Silakan. Dan meyakinkan Pak Trimedia khususnya, yang belum diajak ngopi. Ya. Belum diajak ngopi ya Pak Trimedia? Nah, belum katanya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan, pesan, dan harapan yang disampaikan. Saya mencatat ada 14 orang yang menyampaikan pertanyaan, pesan, dan harapan. Izinkan saya merespons bisa mungkin satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama Pak Yang Mulia Dr. Habibur Rahman. Ya. Persoalan uji formil ini adalah persoalan yang menurut saya timbul karena memang pembentuk undang-undang DPR sendiri memberikan kewenangan tambahan. Saya mencoba membaca risalah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Ketika pembuat Undang-Undang Dasar, MPR, menyatakan atau memberikan kewenangan yang dirumuskan dengan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu terbatas untuk uji material saja sebetulnya. Ya. Tetapi kemudian pembentuk undang-undang justru yang dengan perubahan Undang-Undang MK dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pasal 51A ayat 3 dan ayat 4 memberikan kewenangan kepada MK. Jadi pembentuk undang-undang lah yang kemudian memperluas kewenangan MK itu. Bahkan di dalam, tadi juga sudah disebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 itu dikatakan, alat ujinya MK itu untuk uji formil, itu justru Undang-Undang P3, Pembentukan Peraturan Perundangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kembali kepada pembentuk undang-undang, apakah Undang-Undang Pasal 51A 3 dan 4 ini akan dipertahankan atau tidak dalam revisi undang-undang. Ya. Tetapi dengan kewenangan uji formil selama ini, MK juga sudah menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para yang mulia yang sudah ada di sana, itu juga inkonsisten. Ketika yang tadi disampaikan oleh Dr. Habibur Rahman, ketika uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, dipersoalkanlah partisipasi publik ya hanya karena waktunya pendek. Padahal kita sama-sama tahu bahwa baik pemerintah maupun DPR mendengarkan. Ya, saya kira dalam catatan saya, walaupun saya bukan anggota pansusnya, ada sekitar 30-an pihak yang didengarkan, lebih mungkin. Ya. Tapi sebaliknya ketika ada uji formil terhadap Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020 yang kita buat sama-sama di ruangan ini, sekitar hanya 2 minggu, partisipasi publiknya minimal,
ya, Pak Arteria mengatakan tidak ada, MK silent, diem saja soal partisipasi publik. Uji formilnya ditolak oleh MK. Uji formil atas pasal 87 yang sekarang juga sedang kemudian dipersoalkan lagi. Nah, ini justru sekaligus menjawab pertanyaan tadi, mau apa, kenapa Pak Arsul ke sana? Saya ingin agar itu tadi, persoalan Nemo Iudex itu tadi juga bisa diingatkan. Ya. Agar MK tidak melakukan apa yang disebut sebagai terlalu jauh, masuk ke dalam apa yang disebut sebagai judicialization of politics, judisialisasi politik. Ya, masuk ke hal-hal yang sifatnya politik atas nama lembaga yudisial. Meskipun itu di beberapa negara juga terjadi hal yang sama. Jadi kira-kira itu Pak Afif. Tapi itu kita kembalikan kepada pembentuk undang-undang. Apakah pasal itu akan tetap dipertahankan atau tidak? Sekarang sedang ada proses revisi Undang-Undang MK. Yang kedua dari Pak Awi, profesionalisme hakim MK itu seperti apa? Buat saya profesionalisme itu dengan terus kita mengupgrade diri kita. Satu, kemudian juga menjaga integritas. Ya. Justru disitulah kalau kita tidak lakukan, ya, maka kita punya kecenderungan, ya menurut saya, untuk kemudian hubul kekuasaan, cinta pada kekuasaan, yakni memperluas kekuasaan yang sebetulnya sudah patok di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi saya terus terang concerns dengan persoalan-persoalan, meskipun di banyak putusan MK juga sudah melakukan apa yang disebut dengan judicial self-constraint tadi. Misalnya, ketika MK menjatuhkan putusan-putusan, saya kira di banyak perkara mengatakan bahwa ini adalah open legal policy. Ini adalah kebijakan pembuat undang-undang yang bersifat terbuka. Tapi sekali lagi, dalam putusan terakhir yang tadi disebut oleh Pak Awi, uji materi yang terkait dengan pimpinan KPK, ya, itu tidak jelas kenapa kok dirubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kalau alasannya karena itu supaya adil, karena lembaga-lembaga lain itu jabatannya 5 tahun, tidak juga, karena Komisi Informasi Pusat itu juga tidak 5 tahun. Ya. Bahkan MK sendiri itu bahkan menjadi 15 tahun dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7. Ya. Nah, jadi itu menjadi lucu. The Guardian of Constitution, saya sepakat, itu enggak. MK tidak bisa kemudian mengklaim the only Guardian of Constitution, bahwa dia penjaga konstitusi, ya. Tapi ada lembaga lain, yakni MPR, tidak dalam menjaga konstitusi, tidak dalam bentuk memutuskan perkara, tetapi dalam bentuk mensosialisasikan konstitusi itu sendiri. Makanya ada sosialisasi 4 pilar MPR. Pak Ihsan nih, ya, dari jalur DPR bagaimana ini bisa kita pertahankan. Ini yang ada di kepala saya, Pak Ihsan. Ya. Saya ingin juga bayangan ini. Misalnya dalam diskusi internal atau bahkan dalam rapat permusyawaratan hakim. Bahwa ketika ada uji materi itu kan sebetulnya yang diuji adalah perspektif dari satu kelompok atau aspirasi dari satu kelompok terhadap produk yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, yang harus menurut saya para hakim MK itu menyadari adalah bahwa pembentuk undang-undang itu memang pada akhirnya harus memutuskan politik hukum yang mana yang harus diambil sebagai isi undang-undang. Tetapi ketahuilah bahwa aspirasi yang masuk dalam pembentukan undang-undang itu tidak pernah tunggal. Ya, kita sudah mengalaminya, dan saya tentu paling banyak mengalami ketika menjadi anggota Pansus RUU Terorisme dan kemudian menjadi Panja RKUHP. Nah, ini yang menurut saya juga harus dilihat. Ya.
Karena itulah menurut hemat saya dalam proses persidangan di MK, MK harus sering-sering manggil ahli dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi kira-kira itu Pak, cara untuk kemudian memberikan perspektif baru di MK lah paling tidak yang ada di kepala saya. Pak Ansa, pembubaran partai politik. Menurut saya keputusan tentang itu hanya kalau partai politik itu kemudian mengingkari 4 konsensus bernegara. Ya. Dia tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara, kemudian tidak mau tunduk lagi pada konstitusi, ya, tidak menerima lagi NKRI, dan tidak menerima Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kalau perkara korupsi? Korupsi itu pasti adalah orang perorangan. Tidak ada partai politik yang kemudian memerintahkan kadernya untuk melakukan korupsi. Ya. Kalaupun ada impak yang masuk, ya dihukum saja secara pengembalian keuangan negara, tapi bukan dibubarkan. Jadi menurut saya satu-satunya alasan pembubaran partai politik itu yang layak itu kalau persoalannya terkait dengan 4 konsensus bernegara kita. Itu. Pak Wihadi, konsultasi MK dan DPR, ya, sampai sejauh mana? Menurut saya ngikuti beberapa kali rapat konsultasi antara MK dan DPR ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Memang saya sepakat bahwa tentu rapat konsultasi tidak membahas kasus yang sedang berjalan. Tapi tidak ada salahnya juga ketika misalnya DPR menyampaikan pendapat tentang perkara yang sudah diputus. Ya. Karena apa? Karena dampak dari perkara itu pasti sampainya dulu ke DPR. Kenapa kok sampai dulu ke DPR? Karena DPR lah yang kemudian berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau hakim MK kan ada di ruangan saja. Tidak ada reses, tidak ada kunker dapil. Ya. Sedangkan anggota DPR ada reses, ada kunker dapil bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Nah ini yang menurut saya harusnya menjadi materi rapat konsultasi yang yang mendatang lah. Tidak membahas sekali lagi perkara yang belum diputus. Ya. Tetapi mendiskusikan di ruang tertutup karena ada dampak-dampak yang negatif. Ya. Itu menurut saya bukan hal yang terlarang. Sama kok kita dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan. Itu. Ya. Paling tidak mendengarlah. Tidak kemudian bikin komen, ya sudah saya enggak gitu lagi, enggak juga. Tapi paling tidak mendengarkan itu perlu juga. Pak Tobas, pertama saya termasuk yang menganggap ketika ada putusan dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu MK melakukan yudisialisasi politik yang terlalu jauh. Karena itu mengambil kewenangannya, ya, rumpun kekuasaan lainnya. Ini rumpun kekuasaan legislatif dalam hal ini. Ya. Di negara-negara lain, begitu ada kasus di mana Mahkamah Konstitusinya itu melakukan tindakan yudisialisasi politik yang jauh, pasti ribut. Yang saya pernah baca misalnya di Polandia, ketika Constitutional Tribune, Dewan Konstitusinya Polandia itu menabrak atau membatalkan undang-undang, ya, yang pada saat itu pemerintahan baru Polandia itu ingin semua rezim atau elemen komunis itu dibersihkan, tapi itu tidak mau karena dianggap melanggar hak konstitusional, maka itu timbul ketegangan jauh. Di Turki juga demikian, di Ukraina juga demikian. Nah, jadi ini mestinya, ya, MK tidak melakukan yang terlalu jauh. Apakah tidak boleh sama sekali? Tidak juga. Ada yudisialisasi politik MK yang menurut saya DPR juga nggak protes.
Contoh, ketika MK memutuskan bahwa hanya dengan KTP orang bisa tetap melaksanakan hak pilihnya, itu sesuatu yang bagus. Karena undang-undangnya mengatakan yang bisa memilih kalau dia terdaftar dalam DPT. Tapi kemudian dia MK melakukan yudisiasi politik, itu kan sebenarnya kewenangan DPR, harusnya diubah dalam bentuk undang-undang, itu bagus. Jadi tidak semua yudisialisasi politik itu juga jelek. Ya. Ketika MK merubah batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun yang ada di Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun, yang kemudian itu jadi bahan bagi DPR untuk merubah Undang-Undang Perkawinan, itu sesuatu yang bagus. Ukurannya apa? Pertanyaannya kan itu. Ukurannya adalah apakah ada ribuan, ratusan ribu, atau jutaan yang itu menjadi hak konstitusionalnya lebih terjamin atau tidak. Ukurannya bukan hanya seorang atau sekelompok orang, Pak Tobas. Kalau kita bicara pimpinan KPK ini kan menyangkut hanya 5 orang. Atau bahkan kurang dari itu. Jadi itu mestinya MK menurut saya tidak melakukan yudisialisasi politik. Jubir MK apakah patut memberikan penjelasan? Menurut saya tidak. Saya kira di mana-mana yang nama judgment itu is self-explanatory. Berbicara dengan sendirinya, tidak usah diterangkan. Anda setuju nggak setuju, silakan. Dieksaminasi boleh dalam negara demokrasi. Ya. Nah, kemudian Pak Heru, saya mohon maaf ini, belum sempat ngopi semua, terus terang, karena ternyata di Komisi 2 rapatnya lebih banyak daripada di Komisi 3. Di periode ini ada RUU IKN yang sudah kita akan sahkan, ada RUU ASN yang sedang kita bahas, ada kemudian perdebatan tentang PKPU, karena itu harus dikonsultasikan ke DPR, gitu ya. Termasuk PKPU yang pada saat itu terkait dengan pemajuan jadwal pendaftaran Pilpres. Dan kemudian ini yang masih kita selesaikan, tadi juga masih saya tinggalkan adalah finalisasi tentang RUU ASN. Untungnya karena saya mantan Komisi 3, saya bisa menyampaikan kepada teman-teman Komisi 2 itu soal terbukanya lowongan jabatan sipil untuk TNI dan Polri mesti hati-hati. Ini ada wilayah komisi lain, yakni Komisi 3 yang terkait dengan Undang-Undang Polri, dan Komisi 1 yang terkait dengan Undang-Undang TNI. Sehingga akhirnya ya diputuskan juga setelah diskusi bahwa yang pasal Undang-Undang ASN yang sekarang ini tidak dirubah. Itu. Nah, jadi itu Pak Heru, mohon maaf, mudah-mudahan kita masih sempat ngopi kan, itu ya. Sahabat saya Pak PKH, ini saya bersama Pak PKH itu sejak pertengahan tahun 85 sebagai sama-sama volunteer lawyers di LBH Jakarta, yang alumni dari sana juga selain Pak Trimedia juga ada Pak Suding, dan yang banyak bergaul di sana almarhum Pak Dismon. Jadi kita sama-sama satu ini, saya berterima kasih, ya. Saya tidak ingin menanggapi satu persatu. Pak Nasir terima kasih juga, ya, untuk tausiahnya tentang negarawan itu. Kegentingan memaksa seperti apa, saya kira kan itu sebetulnya ada juga di dalam putusan MA. Tetapi intinya yang ada di pikiran dan kepala saya itu, janganlah lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman itu melakukan yudisialisasi politik yang berimpak pada rumpun kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif itu terambil kewenangannya. Kecuali Pak Nasir, menurut saya, DPR dan pemerintahnya menyerahkan. Nah, saya lihat
dalam uji materi soal umur Capres-Cawapres, keterangan DPR dan pemerintah menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi selama tidak diserahkan, itu wilayahnya ya DPR dan pemerintah. Kalau sudah diserahkan ya kembali kepada MK, apakah mau menerima penyerahan itu atau katakanlah menolak penyerahan itu. Itu. Nah, Pak Suding, saya kira jalan keluarnya itu yang pertama Pak Suding sebetulnya yang ideal constitutional review. Ya perubahan dengan Undang-Undang Dasar. Maka kalau saya baca di MPR periode lalu ada rekomendasi ya untuk penataan kekuasaan kehakiman, termasuk penataan kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu ada Pak Suding. Ya, saya membawa ini keputusan ini MPR nih periode lalu waktu diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan. Keputusan MPR nomor 4 tahun 2014 tentang rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. Ini ada. Jadi untuk menyelesaikan itu memang yang paling dahsyat adalah dengan kita melakukan kembali amandemen. Itu ya, terhadap Undang-Undang Dasar setelah melihat perilaku semua lembaga negara yang ada lah. Itu. Yang kedua, nah itu yang saya tulis di paper, paling tidak itu sebagai temporary lah, ya. Sementara ya dengan kita coba dalam undang-undang. Cuman kelemahannya kalau kita masukkan dalam undang-undang kan bisa di judicial review dibatalkan lagi, itu loh. Nah, jadi yang paling ini kalau ditanya ke saya, ya sudah saatnya melakukan constitutional review, ya. Maka kalau di internal MPR saya bilang kalau mau amandemen itu setelah 14 Februari. Mestinya. Karena tidak ada isu nanti agenda tumpangan, agenda gelap. Walaupun ini yang banyak disalahpahami oleh banyak pihak. Seolah-olah kalau amandemen Undang-Undang Dasar itu sama dengan amandemen atau perubahan undang-undang. Enggak bisa. Kalau amandemen Undang-Undang Dasar tidak bisa ada agenda baru. Karena syaratnya sudah ditentukan dalam pasal 37. Ya, minimal yang usul sepertiga, berarti 237 anggota MPR. Kemudian apa yang mau diamandemen itu harus dicantumkan dalam proposal dan alasannya. Jadi enggak bisa kemudian dalam rapat seperti kita pembahasan undang-undang, oh ganti aja ada tambahin pasal ini, enggak bisa. Itu yang harus sampaikan juga kepada publik menurut saya. Pak Johan Budi, ini pertanyaan paling susah, ini mau ngapain tujuannya gitu ya ke MK. Jujur saya cuman kalau dari sisi pribadi yang pertama adalah concerns itu tadi tentang judisialisasi politik yang terlalu jauh. Ya. Karena kalau terlalu jauh terus, lama-lama DPR dan pemerintahnya marah, dan yang dilakukan adalah revisi Undang-Undang Dasar yang membonsai MK lah. Mungkin membubarkan sih enggak, gitu loh, membonsai MK. Jadi itu perlu ada self-restraint itu tadi. Itu. Yang Pak Santoso soal problem etik. Iya Pak, problem etik ini memang ya ada di mana-mana. Mana yang harus lebih diutamakan. Menurut saya yang harus diutamakan itu ya sikap menahan diri itu tadi. Paling enggak, kalau kita mengadili yang menguntungkan diri kita sendiri, tanyalah sama semua para ahli itu, panggil gitu loh. Itu. Nah, Pak Arteria, ya, bisakah merubah? Kita harus berikhtiar Pak Arteria, mengaruhi. Kalau harus disenting, ya disenting aja. Waktu tinggal 5 menit Pak Arsul. Kongkuring saja. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi itu yang coba akan saya lakukan itu ya. Jadi apa bisa merubah? Ya memang kan di sana ada 9 orang. Ya tantangan kita lah untuk juga mempengaruhi dan jangan dipengaruhi juga yang
Itu tadi perspektifnya perspektif tidak mempertimbangkan rumpun kekuasaan yang lain. Itu loh. Pak Ketua Komisi 3 yang terakhir, Pak Ketua, sebetulnya soal pilkada ini, ya sengketa pilkada itu, kita kan sudah sepakat Pak Ketua. Di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, saya jadi ngerti karena pindah ke Komisi 2 ini. Itu ya. Di pasal 157, cita-citanya pembentuk undang-undang ini adalah bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Ya. Ini sudah dari tahun 2016 ini berarti sudah berapa? 7 tahun ini. Nah, tetapi karena Badan Peradilan Khususnya sampai sekarang belum di-follow up baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, maka masih berlaku ayat 4 dari pasal 157 dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Yakni peserta pemilihan ayat 3, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Jadi itu yang sudah disepakati waktu di Komisi 2 periode yang lalu. Sekarang bagaimana terhadap yang itu tadi kecil-kecil dengan bertambahnya, paling enggak di Papua itu berapa provinsi, ya. Menurut saya ini lagi-lagi karena diatur dalam konstitusi tentang syarat menang dalam pilpres itu tidak hanya dalam undang-undang. Maka menurut saya ini harus kita selesaikan dengan constitutional review juga. Kalau dengan undang-undang mungkin masih bisa kita simpangi, tapi kalau dengan konstitusi kan tidak bisa kita simpangi, Pak Ketua. Maka menurut saya setelah sekian pilpres langsung 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali, ya memang perlu constitutional review. Kesepakatannya seperti apa? Ya monggo kesepakatan kita semua. Saya kira itu Pak Ketua, kurang lebihnya mohon ampun dan mohon dimaafkan atas semua jawaban dan keterangan yang bisa jadi tidak memuaskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan seluruh jawaban yang disampaikan oleh Pak Arsul, Saudara calon Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Arsul Sani. Kami persilahkan untuk menandatangani surat pernyataan Pak Arsul. Ya, kami persilahkan Pak Arsul atas nama pimpinan kami mengucapkan dan anggota mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara uji kelayakan ini dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan meninggalkan tempat. Bapak Ibu mohon tetap di tempat karena kita akan lanjutkan untuk acara pengambilan keputusan. Kami persilakan Pak Ketua untuk rapat. Kami skor 5 menit.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
pelanggaran berat atau kejahatan. Dalam hal ini, dari 5 sektor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan ultra petita tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi karena masing-masing kewenangan itu berbeda hukum acaranya. Berbeda halnya dengan sistem peradilan umum, meskipun pada Mahkamah Konstitusi tidak ada larangan ultra petita, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah putusan itu menimbulkan rasa keadilan, apakah putusan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari 5 sektor kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara umum Mahkamah Konstitusi tidak mengenal dan tidak menerapkan ultra petita seperti yang terjadi pada sengketa peradilan pidana pada peradilan umum. Karena di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal sebenarnya ultra petita. Dari pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan ultra petita itu sudah diatur formatnya di dalam pasal 57 Mahkamah Konstitusi.